Siap, penuntut umum, penasihat hukum, sudah siap? Siap ya? Kita bisa mulai. Sidang perkara pidana atas nama IGD Ari Astine alias Dreng dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, saudara. Sehat, saudara hari ini? Sehat ya? Sehat yang mulia, terima kasih. Jadi sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, hari ini agendanya pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Sudah siap? Sudah yang mulia. Tapi mohon izin nanti terdakwa dulu. Oh, jadi di samping penasihat hukum, terdakwa sendiri juga mengajukan pembelaan. Silahkan. Iya yang mulia. Dibacakan apa yang saudara mau sampaikan. Oke, selamat siang dan terima kasih yang mulia Hakim Ketua dan juga Hakim Anggota. Sebelumnya mohon maaf jika ada beberapa yang saya ulang. Bentar ya, itu wartawannya supaya tidak mengganggu ya, jangan terlalu merapat, tetap kita menjaga protokol kesehatan ya, yang di belakang ya, jaraknya ya, supaya tidak mengganggu persidangan ya. Mana sih yang jaga ini? Ya, lanjut. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang beberapa hal yang saya ulang seperti yang kemarin. Oke, sebelumnya saya buka dengan tanggal 5 Maret tahun 2020 Bapak Presiden Joko Widodo mengeluarkan statement dan video resmi jika tingkat kesembuhan dari COVID-19 adalah 94%. Dan di sana beliau dengan jelas menyatakan yang dikhawatirkan dari COVID bukanlah virusnya, namun rasa cemas dan rasa takut yang berlebihan. Jadi beliau dalam video dan dalam statement resmi beliau itu menginginkan agar kita tidak takut berlebihan. Demikian yang mulia. Itu saya menjadikan pembukaan sebagai dasar atas apa yang saya lakukan ke depannya. Demikian. Dan yang kedua, saya ingin menjawab beberapa tuntutan jaksa yang dibacakan sidang terakhir kemarin. Yang pertama itu tentang walkout dari sidang online, itu dijadikan alasan pemberat, dan tanggapan dari saya adalah saya merasa ketika sidang online tersebut saya tidak bisa bertemu langsung dengan yang mulia di depan, dan saya ingin sekali yang mulia bisa melihat ekspresi saya, wajah saya, karena gestur orang yang berbohong dengan orang yang tidak berbohong itu berbeda, dan itu sangat sulit dilihat ketika sidang dilakukan secara online karena tidak detail. Kan dari raut wajah, dari gerak-gerik badan, itu alasannya. Dan alasan yang kedua yang juga mendasar, terjadi banyak sekali gangguan audio dan visual, dan itu terbukti berkali-kali terjadi, dan juga kesulitan untuk proses pembuktian. Jadi alasan saya walk out itu sebenarnya bukan karena saya tidak menghormati persidangan, tapi justru karena saya ingin sidang yang benar-benar sidang sehingga menghasilkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan tidak salah waktu itu saya diberi informasi Joko Chandra tersangka korupsi, beliau meminta sidang dilakukan secara online, malah dituduh jika Joko Chandra itu tidak menghormati persidangan karena meminta sidang diadakan online. Jadi orang yang salah mungkin akan senang sidang online, tapi orang yang benar mungkin lebih senang dengan tatap muka, karena dengan tatap muka kita bisa melihat kebenaran yang lebih real. Itu untuk menjawab kenapa saya walk out dari sidang online. Yang kedua, dinyatakan saya meresahkan masyarakat. Yang jadi pertanyaan besar saya adalah masyarakat yang mana? Apakah sudah ada survei? Apakah ada statistiknya?
apakah jaksa pernah mengadakan survei, nanya ke beberapa orang gitu, apakah itu ada referensinya? Jika ada, tolong ditunjukkan. Karena setahu saya, setelah saya ditahan, justru banyak sekali bermunculan aksi-aksi atau demonstrasi yang mendukung saya dalam kapasitas saya sebagai tahanan, minta saya dibebaskan. Juga ada banyak sekali aksi-aksi, tadi saya diinfo juga sama tim hukum, aksi-aksi solidaritas bukan hanya di Bali, tapi hampir di seluruh Indonesia ada aksi solidaritas. Mereka berbagi pangan, mereka bersih-bersih pantai, mereka membaca puisi, melakukan kegiatan-kegiatan seni, bermusik dengan tema meminta pembebasan saya. Demikian yang saya tahu. Dan juga ada sebuah petisi di situs change.org. Bunyi petisi tersebut adalah bebaskan Jering dan tangkap bebaskan Jering dan tangkap koruptor alat kesehatan. Jadi petisi tersebut sudah ditandatangani oleh, terakhir kali saya ngecek sebelum saya ditangkap itu 180 ribuan orang, dan itu yang menandatangani itu orang asli, bukan orang-orang suruhan. Jadi jika dibilang saya meresahkan masyarakat, saya ingin tahu yang saya resahkan itu masyarakat apa, dari golongan apa, apakah masyarakat yang berbisnis yang mendapatkan keuntungan dari pandemi, apakah masyarakat yang mengandalkan pemasukan dari pandemi, atau masyarakat biasa. Jadi di sana saya lihat ada, ngawur tuduhan dari jaksa itu yang dianggap saya meresahkan masyarakat, karena tidak jelas masyarakat yang mana. Lalu yang kedua, yang kedua, saya dituduh menyakiti perasaan seluruh dokter di Indonesia yang menangani COVID. Ini saya rasa tuduhan yang sangat-sangat tidak masuk akal dan tidak masuk di nalar. Balik lagi ke statistik dan survei. Apakah jaksa pernah mewawancarai semua dokter di Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Jika ada, tolong tunjukkan statistiknya. Saya mau lihat siapa-siapa saja yang setuju. Karena faktanya, Ibu Hakim yang mulia, tidak sedikit dokter akademisi yang setuju dengan beberapa pendapat saya, tidak semua. Banyak dokter akademisi yang setuju dengan apa yang saya lakukan. Salah satunya ada di sini, kawan diskusi saya, Dr. Tirta namanya. Nanti saya ada cerita sedikit tentang Dr. Tirta, kenapa beliau sampai ada di sini. Lalu jika saya menyakiti perasaan dokter seluruh Indonesia, lalu kenapa ID Makassar sampai membuat statement resmi jika semua hasil tes rapid tersebut dinyatakan palsu? Ini yang bicara ID. ID Makassar bilang semua alat tes rapid itu hasilnya palsu. Kan berarti apa yang saya suarakan yang membuat saya ingin berdiskusi, menunggu penjelasan dari ID itu kan sebenarnya bukan hal yang mengada-ngada, faktanya ada. Jadi lalu belum lagi dokter-dokter yang, banyak sekali dokter yang mengirim pesan pribadi ke saya, tapi mereka tidak mau identitasnya diungkap karena takut dicabut izinnya. Banyak sekali, saya bisa tunjukkan jika saya diberi kesempatan. Banyak dokter yang mendukung saya. Mereka tahu apa yang saya lakukan itu tidak salah, karena mereka paham. Inilah yang saya sayangkan dari ID, kenapa ID seolah-olah mengatasnamakan semua dokter yang ada di Indonesia tapi tidak ada bukti statistik. Itu kan gampang sekali, terlalu mudah untuk sebuah statement yang sangat prematur, tidak ada bukti, tidak ada statistik, lalu menuduh orang, menyakiti seluruh perasaan dokter Indonesia. Lalu yang ketiga, ini menarik, ini yang mulia, sesungguh-sungguh menarik. Jadi minggu lalu sebenarnya kawan diskusi saya Dr. Tirta, beliau baru tiba di Bali kemarin,
malam. Jadi minggu lalu sebenarnya Dr. Tirta, kan saya sering sekali diskusi sama Dr. Tirta di media sosial, disaksikan oleh ratusan ribu orang. Jadi minggu lalu sebenarnya Dr. Tirta itu hadir sebagai saksi yang meringankan saya di sini. Namun oleh Dr. Putra Suteja, Ketua ID Bali, beliau ditelepon, ditekan, diancam, maaf, untuk tidak datang kemari, untuk tidak boleh membantu saya, tidak boleh meringankan saya, tidak boleh ikut campur. Ini bagi saya, menurut saya sangat lucu, karena tadi saya bicara lumayan, ada waktu bicara sama Dr. Tirta. Jadi dari awal permasalahan saya bersama ID ini, Dr. Tirta sudah berkali-kali mengajukan saran kepada Dr. Putra Suteja agar ditempuh jalur mediasi. Bukan hanya Dr. Tirta yang memberi saran untuk mediasi. Ada ID Tabanan, ada ID Gianyar juga. Jadi dan Dr. Putra Suteja dengan kakunya berkata kepada Dr. Tirta, ada saksinya, beliau berkata, tidak ada maaf. Beliau berkata demikian. Dr. Tirta ada saksinya, beliau berkata demikian. Tidak ada maaf bagi jering ini. Namun ketika tiba di sidang, beliau kan seorang pemangku. Beliau seorang punya dianggap terpandang begitulah secara adat Bali. Beliau di bawah sumpah. Ketika masuk ke ruang sidang ini, beliau di bawah sumpah. Apakah beliau tidak boleh berbohong? Beliau harus mengatakan sejujur-jujurnya. Ketika di bawah sumpah, beliau bilang kepada saya, ketika saya tanya, apakah Bapak Putra Suteja ingin memenjarakan saya? Beliau jawab tidak. Beliau juga bicara hal yang sama di media-media di luar. Jika dia tidak ingin memenjarakan saya, ID tidak ingin memenjarakan jering. Beliau bilang, saya tidak bermaksud memuji diri saya sendiri, maaf yang mulia ya. Beliau sendirian bilang, beliau tahu saya orang baik. Tapi kenapa beliau tidak mau mediasi? Tapi kenapa beliau mengancam, menekan Dr. Tirta yang ingin meringankan kasus saya? Kan tidak sinkron jadinya antara tindakan, tidak satya wacana beliau jadinya. Apakah pantas seorang dokter senior yang juga pemuka agama yang telah disumpah untuk berbicara kebenaran dan tiada hal yang selain kebenaran untuk bersikap demikian? Di depan saya berkata lain, di depan Dr. Tirta berkata lain, di depan Ibu Hakim berkata lain. Jadi mohon Ibu Hakim yang terhormat, yang mulia, itu bisa dijadikan pertimbangan. Karena itu artinya ada pihak yang tidak menghargai jalannya persidangan dengan cara tidak mengatakan hal yang sejujurnya. Ada pihak yang tidak menghargai persidangan ini, di bawah sumpah, di luar berkata A, di dalam berkata B. Jadi itu untuk menjawab hal-hal yang dianggap memberatkan saya oleh jaksa kemarin. Lalu begini yang mulia, sejak pandemi ini saya yang mulia mungkin sudah tahu juga, semua orang merasakan dampaknya. Ekonomi semua orang menurun, bisnis-bisnis banyak yang tutup atau bangkrut, orang-orang di PHK, ya termasuk bisnis saya. Bisnis saya sudah ada yang beberapa yang sudah tutup. Bisnis yang masih buka juga pendapatannya hanya cukup untuk membiayai gaji. Karena saya berusaha sebisa saya untuk tidak mem-PHK staf-staf saya. Jadi di tengah situasi seperti ini, maaf jika ada pengulangan di sini, saya tulang punggung keluarga yang mulia. Di keluarga kecil saya
saya, istri saya anak tunggal dan ayah ibu saya sudah bercerai lama. Jadi ayah saya sudah punya keluarga sendiri, beliau sudah ya punya keluarga sendiri yang kami tidak ingin memberatkan keluarga beliau, apalagi di masa pandemi seperti ini. Anak-anak, adik-adik tiri saya juga kuliah tinggi, ada yang mau jadi dokter juga, jadi perlu biaya yang banyak. Saya dan istri tidak ingin membebani ayah saya. Jadi sebelum saya ditahan tuh saya harus menafkahi istri saya, ibu saya, niki ibu saya di belakang, Ida Resi, karena beliau mendalami spiritual, jadi saya anak tunggal, saya harus bertanggung jawab atas beliau juga. Ibu saya, mertua saya yang perempuan, ibu dari istri saya, lalu adik-adik dari istri saya yang masih kecil-kecil. Jadi mereka semua itu secara ekonomi sebelum saya ditahan, kami berdua yang menafkahi mereka. Setelah saya ditahan di masa pandemi ini, istri saya harus bekerja keras seorang diri, menghidupi mertuanya, menghidupi ibu kandungnya, menghidupi adik-adiknya. Tidak ada sosok laki-laki di keluarga kami. Jadi di rumah kami, istri saya kan anak yatim yang mulia. Ayahnya meninggal ketika dia masih dalam kandungan. Tidak pernah mengenal yang namanya sosok ayah yang mulia. Jadi saya di rumah juga sekaligus menjadi sosok ayah bagi istri saya. Sosok ayah, sosok suami, sosok sahabat. Jadi sejak saya ditahan, istri saya seperti kehilangan semuanya. Tidak pernah punya ayah, sekarang suaminya ditahan. Hanya karena berpendapat yang mana seharusnya bisa dihindari jika Dr. Putra Suteja mau diajak bermediasi. Dr. Tirta ketika mengajukan mengusulkan untuk mediasi, Dr. Tirta nanya ke saya, Jering mau nggak ketemu sama di Bali? Saya langsung jawab, mau sekali. Dengan sangat-sangat senang hati saya ingin bertemu. Meluruskan semua ini sekaligus mendapatkan jawaban agar kita semua teredukasi. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Dr. Tirta bilang, ada saksinya, tidak ada maaf bagi Jering. Tidak ada maaf artinya, ya yang mulia pasti ngerti kan maksudnya kan. Kalau sudah tidak ada maaf itu artinya ya salah satu dari saya harus menerima hukuman seberat-beratnya. Mungkin beliau inginnya begitu. Lalu masalah keamanan yang mulia. Karena sidang online yang sebelum-sebelumnya itu, ketika saya diwajibkan menyebutkan alamat lengkap rumah saya harus menyebutkannya kan, karena jika saya tidak menyebutkan, saya akan dianggap tidak kooperatif. Nah, alamat lengkap rumah saya sudah bocor di mana-mana. Istri saya di rumah bersama ibunya, bersama adiknya yang perempuan berumur 7 tahun, tidak ada laki-laki di rumah. Jujur saya setiap hari khawatir karena istri saya sudah mulai banyak menerima ancaman, menerima teror, entah dari siapa, entah dari pihak mana. Ini kan banyak sekali yang bermain di belakang kasus ini. Saya yakin ada pihak-pihak yang tidak terlihat yang ingin menghancurkan saya dan juga keluarga saya. Ancaman-ancaman yang didapat oleh istri saya sudah mulai sering dan ya, dengan alamat rumah yang sudah diketahui publik seperti ini, saya mohon kebijakan yang mulia untuk memikirkanlah. Mereka ini semua perempuan, 3 perempuan di satu rumah, ibunya yang sudah renta, adiknya yang masih kecil, hanya istri saya yang jika misalkan, maaf ya, semoga tidak, jika terjadi apa-apa hanya istri saya yang bisa melakukan atau mencegah itu. Sementara dia juga hanya seorang perempuan. Itu kekhawatiran saya yang
sangat saya pikirkan setiap detik di dalam rutan. Hampir 3 bulan, sudah hampir 3 bulan saya di dalam, Yang Mulia. Dan sebagai penutup, sebagai anak tunggal dari ibu dan ayah saya, kedua orang tua saya usianya juga sudah sepuh, sudah di atas 70. Dan saya masih hutang cucu kepada mereka karena mereka belum pernah punya cucu. Usia saya sebentar lagi 44 tahun. Istri saya 2 hari lagi usianya 26 tahun. Dan sebelum saya ditahan, sebenarnya kami sedang menjalani program untuk memiliki buah hati. Karena istri saya juga sangat ingin membahagiakan orang tua kami dengan cucu pertama. Dan usia orang tua saya juga, ya semoga sih beliau sehat dan panjang umur. Jadi itu pertimbangan dari saya. Dan jika Yang Mulia Hakim berkenan mengizinkan, misalnya misalnya saya nanti memang harus divonis bersalah, jika itu yang terjadi nanti, jika saya harus dinyatakan bersalah, saya mohon dengan sangat-sangat hormat agar bisa diberikan hukuman percobaan atau tahanan rumah, Yang Mulia. Karena keluarga saya tidak ada yang menjaga di rumah, tidak ada sosok laki-laki di rumah. Dan saya juga harus menghidupi istri, ibu saya, mertua saya, dan adik-adik saya. Dan saya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, tidak akan membuat gaduh pihak-pihak yang merasa diganggu oleh saya. Saya juga berjanji akan lebih bijaksana dalam memakai media sosial saya. Dan jika saya terbukti melakukan hal yang sama, terbukti melakukan kegaduhan lagi, saya siap sekali dihukum seberat-beratnya meskipun tanpa pengadilan. Saya hanya memikirkan keselamatan dan ketenangan hati istri, orang tua saya. Jangan sampai hanya karena saya berpendapat istri saya meninggalkan saya, orang tua saya kecewa selamanya. Kan saya hanya berpendapat. Pendapat itu pun saya lakukan demi kepentingan umum, bukan kepentingan saya pribadi. Saya tidak punya cita-cita jadi politisi, tidak ada cita-cita jadi presiden. Saya juga tidak mau. Saya hanya menyampaikan pendapat masyarakat yang mengadu kepada saya karena mereka merasa tidak punya tempat lain untuk mengadu. Ya, demikian dari saya, Yang Mulia. Semoga Yang Mulia bisa memberikan pertimbangan seadil-adilnya, sebijak-bijaknya. Tidak banyak yang saya minta. Jikapun saya bersalah, saya mohon agar diberikan tahanan rumah atau hukuman percobaan. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, apa yang saudara sampaikan nanti akan dipertimbangkan ya. Lanjut kepada penasihat hukum ya. Baik, Yang Mulia, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mungkin sama dengan jaksa penuntut umum kemarin, cara membaca kami juga tidak membaca keseluruhan, tapi kami ambil beberapa bab saja yang akan dibaca karena nota pembelaan kami tebalnya 247 halaman. Itu belum disertai lampiran, dan kami juga sertakan lampiran dan juga alat bukti surat dan perbatim persidangan mungkin.
Izinkan kami langsung memulai yang mulia. Nanti kami akan bacakan secara bergantian. Dan kami akan usahakan untuk membaca cepat mengingat nota pembelaan ini cukup tebal. Kepada yang terhormat Majelis Hakim, pemeriksa perkara pidana register nomor 828/PIDSUS/2020/PN.Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar, Jalan PB Sudirman nomor 1 Denpasar, perihal nota pembelaan atau pledoi dalam perkara pidana register tersebut di atas. Dengan hormat perkenankan kami Wayan Suwardana, Wayan Adi Sumiyarta, Fahmi Yanuar Siregar, dan Imade Juli Untung Pratama selaku penasihat hukum dari IGD Aryastina alias Jering, terdakwa dalam hal ini sebagaimana identitas yang juga tertera di dalam tuntutan, tidak kami bacakan. Bahwa setelah mendengar, membaca dan mencermati secara cermat tuntutan dari penuntut umum dengan nomor register perkara PDM 0490-Denpa-KTB-7-2020 tertanggal 3 November 2020, maka pada kesempatan ini perkenankan kami selaku penasihat hukum menyampaikan nota pembelaan pledoi sebagai berikut. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, terdakwa dan hadirin sidang yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Dalam sidang pembacaan tuntutan terdahulu, penuntut umum dalam pendahuluan mengajak kita untuk mengingat awal-awal pandemi COVID-19 meluluh lantakkan keadaan negara kita. Tidak hanya Indonesia, tetapi hampir seluruh dunia. Disebutkan bahwa pandemi COVID-19 membuat pemerintah dan tenaga medis harus bekerja lebih ekstra menangani COVID-19. Penuntut umum memaparkan bahwa di awal pandemi ini menyebar di Indonesia, membuat fasilitas medis menipis, diantaranya masker dan alat pelindung diri atau APD. Bahkan tenaga medis ada yang menggunakan jas hujan, kantong plastik sebagai pengganti APD. Kemudian penuntut umum bertanya, apakah itu membuat semangat mereka turun? Hal ini dijawab sendiri oleh penuntut umum. Tidak. Menurut penuntut umum, tenaga medis tetap bersemangat di garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dengan segala kekurangan yang ada. Agar kita semua ingat, kami tim kuasa hukum ingin menyampaikan bahwa bukan hanya tenaga medis yang mengalami hal demikian. Rakyat Indonesia pada umumnya tak punya apa-apa dalam melindungi diri dari penularan COVID-19. Jangankan APD darurat, dalam bentuk jas hujan, masker pun tak punya. Atau bila suka sebut saja tidak ada. Di apotek atau toko-toko, stok masker kosong. Kalaupun ada, harganya melambung berlipat ganda. Kami sertakan sumber beritanya. Dengan tanpa alat perang melawan COVID-19 ini, apakah semangat rakyat turun? Tidak. Tidak, saudara-saudara. Rakyat tetap semangat mencari nafkah untuk penghidupan keluarga, berbagi kepada sesama, baik berupa pangan maupun alat pelindung diri dan lainnya. Tanpa bermaksud mengesampingkan peran tenaga medis dalam penanganan COVID-19, peran warga negara juga sangat vital. Bila penuntut umum menyebut tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan COVID-19, maka kami juga ingin menyatakan bahwa peran warga negara juga bukan garda terbelakang. Peran warga juga bisa menjadi garda depan dalam memutus rantai penularan COVID-19. Sebab penularan COVID-19 berasal dari manusia ke manusia. Itu artinya wargalah yang menjadi benteng utama berhadapan dengan COVID-19. Ini diakui dari kalangan tenaga medis maupun jubir Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito 20 September 2020 berdasarkan sumber berita media terlampir. Bila kita mau jujur, saudara-saudara, kelangkaan APD termasuk masker itu bukan kehendak kita, warga negara maupun tenaga medis. Jika kita masih ingat, pemerintah Indonesia sejak awal terlihat tidak siap dan sigap dalam mengatasi dan mengantisipasi wabah virus ini. Ketika sejumlah negara telah terjangkit, pemerintah kita justru masih percaya diri ingin membuka arus keluar masuk orang lintas negara. Bahkan pemerintah berencana menyewa influencer, sudah siap pula anggarannya untuk mempromosikan wisata Indonesia. Dan ketika virus itu telah menjangkit Indonesia, kita tahu pemerintah Indonesia tampak tidak siap. Salah satunya terjadi kelangkaan APD. Yang anehnya lagi, produk masker dari Indonesia malah diekspor ke luar negeri. Penuntut umum dalam surat tuntutannya juga mengemukakan bahwa perjuangan para tenaga medis dalam menangani wabah COVID-19, diusir dari KOS,
pengucilan keluarga oleh warga, hingga penolakan pemakaman. Agar semua tahu dan ingat, hal-hal seperti itu bukan hanya dialami oleh sebagian tenaga medis, itu juga dialami oleh masyarakat lainnya. Termasuk di Bali ada penolakan pekerja migran yang akan masuk hotel tempat karantina di Karangasem. Jadi, perlakuan dari warga itu bukan semata-mata karena ia tenaga medis, melainkan itu berlaku secara umum. Bukan tidak mungkin, ini juga karena negara tidak mampu atau gagal dalam memberikan edukasi kepada warga negaranya. Dan memang itu menjadi pekerjaan rumah kita bersama agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Penuntut umum menjelaskan sejak Maret hingga Oktober 2020 telah wafat sebanyak 253 tenaga medis di Indonesia. Sedangkan secara keseluruhan di Indonesia sampai 1 November mencapai 14.943. Kami yakin semua sepakat bahwa satu nyawa pun tetap berharga tanpa perlu menyatakan siapa merasa lebih korban dari yang lainnya. Dari 14.943 nyawa melayang hingga 1 November, selain para tenaga kesehatan, tentu di sana ada nama-nama hakim, jaksa, advokat, tentara, polisi, guru, dosen, pedagang pasar, tukang parkir, buruh, petani, supir, tukang beca, aparatur sipil negara, pejabat pemerintah, kepala negara, anggota DPRD, jurnalis, maupun profesi-profesi lainnya. Semua punya peran, semuanya sama berharga, dan semuanya berpotensi jadi korban dari wabah pandemi ini. Kami sepakat dengan penuntut umum bahwasanya pandemi ini memunculkan gerakan saling tolong-menolong, bahu-membahu. Namun kami tak sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan bahwa lakukan apa saja yang kita bisa, itu jauh lebih baik daripada saling menyalahkan. Kami tidak tahu konteks yang dimaksud penuntut umum. Siapa yang menyalahkan, siapa yang disalahkan, dan menyalahkan tentang apa? Jika maksud teks saling menyalahkan adalah sikap kritis warga negara terhadap pemerintah, maka itu sudah sepantasnya, sewajarnya sebagai negara yang menganut demokrasi. Apalagi aparatur negara digaji dari uang rakyat. Tidak hanya itu, menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasal 28E ayat 3 yang menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Bukan hanya pantas, wajar, dan hak yang dijamin konstitusi. Kritik warga negara adalah penting sebagai perwujudan dari nilai demokrasi. Kritik adalah upaya warga negara ikut peduli peka dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks penanganan COVID-19, kritik justru sangat diperlukan agar negara, dalam hal ini pemerintah, menjalankan amanat rakyat, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, sebagaimana dalam pembukaan UUD Republik Indonesia 1945. Semoga kita tidak lupa. Jika yang dimaksud dengan kritik warga negara terhadap rumah sakit maupun ID dalam menerapkan rapid test maupun swab test sebagai syarat menangani pasien, apalagi pasien dalam keadaan gawat darurat, itu suatu kewajaran belaka. Apalagi kita tahu kebijakan ini memperlambat penanganan yang dapat membahayakan nyawa. Dalam beberapa kasus juga merenggut bayi dari ibu hamil yang akan melahirkan. Dengan demikian, slogan dari penuntut umum yang menyatakan lakukan apa saja yang kita bisa, itu jauh lebih baik dibanding saling menyalahkan. Maka itu tidak relevan. Dalam konteks kritik, apalagi yang sifatnya membangun, itu justru sangat diperlukan. Sehingga slogan jaksa mestinya diganti menjadi lakukan apa saja yang kita bisa, termasuk mengkritik pemerintah. Atau jika suka, boleh juga begini, lakukan apa saja yang kita bisa, termasuk menyalahkan pemerintah atau pihak terkait lainnya, apalagi bila kebijakannya membahayakan jiwa manusia. Mengapa slogan baru ini lebih relevan? Sebab kebijakan pemerintah dan jajarannya dalam menangani COVID-19 banyak yang keliru. Bahkan kami sependapat dengan para pakar, termasuk dari kalangan ID, tentang perlunya menghentikan tes COVID-19 menggunakan rapid test antibody karena banyak negatif palsu maupun positif palsu. Walaupun kenyataannya sesuatu yang keliru itu, yakni rapid test antibody, sampai hari ini tetap digunakan pemerintah, bahkan oleh rumah sakit dan anggota ID, yang padahal ditolak oleh sebagian kalangan ID sendiri. Satu kritik lagi pada pemerintah adalah masih rendahnya tes swab berbasis PCR. Banyak pihak mengkritik masih rendahnya uji swab, juga mendesak agar memperbanyak tes swab. Baru-baru ini tentu saja, baru akhir-akhir ini, tentu setelah banyak desaan dari berbagai pihak, bahkan insiden mundurnya Prof. Dr. Ahmad Tahir mundur dari Ketua Satgas Kesehatan Penanganan COVID-19, pemerintah baru mau memperbanyak alat uji RT-PCR. Sikap kami di atas juga berlaku pada pernyataan penuntut umum tentang nilai gotong royong yang lebih dibutuhkan dibanding berargumentasi di media. Senapas dengan uraian di atas, tentu gotong royong itu perlu. Bahkan itu sudah menjadi jiwa bangsa Indonesia.
namun menganggap argumentasi di media tidak lebih dibutuhkan dibanding gotong royong, itu adalah naif. Sedangkan kita tahu banyak kebijakan pemerintah sejak awal menghadapi COVID-19 hingga saat ini yang masih memerlukan banyak kritik agar pemerintah dan jajarannya yang terkait termasuk rumah sakit dan Ikatan Dokter Indonesia benar-benar melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, agar tidak ada lagi bayi-bayi yang mati karena standar operasional prosedur yang keliru, dalam artian jika jiwa tenaga medis itu penting, maka jiwa pasien tak kalah penting. Itulah sejatinya yang terdakwa saat itu suarakan. Jika ID rajin memposting berita duka cita atas meninggalnya para anggota ID melalui akun Instagram @Ikatan Dokter Indonesia, tetapi di sisi lain tidak terlihat ada keprihatinan yang masif atas adanya pemberitaan ibu-ibu hamil yang kesulitan melahirkan karena prosedur rapid test, maka pada sisi itulah terdakwa bertindak menyuarakan nasib ibu-ibu hamil dan bayi-bayi yang menjadi korban prosedur wajib rapid test untuk mendapatkan penanganan medis. Bukankah menjadikan tes COVID-19 CQ rapid test sebagai syarat layanan kesehatan telah dinyatakan sebagai tindakan yang menyesatkan, memaksa, dan melanggar hak-hak pasien sebagaimana dinyatakan oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI pada 24 April 2020? Lagi pula, jika berbicara tentang keberagaman dan gotong royong, bukankah itu sudah dilakukan oleh terdakwa? Jauh sebelum pandemi, terdakwa menularkan nilai-nilai solidaritas sosial sehingga diikuti oleh banyak orang dan menjadi cara hidup. Banyak orang terinspirasi untuk terlibat dalam gerakan sosial seperti bersih-bersih pantai, hidup mengurangi polusi dengan bersepeda. Bahkan di masa pandemi ini, di saat negara CQ pemerintah sibuk dengan himbauan tanpa stimulus sosial yang cukup, terdakwa melakukan kegiatan gotong royong, berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu dengan berbagi pangan setiap hari mulai 4 Juni 2020 hingga sidang pembacaan ini digelar, bahkan belum direncanakan untuk berhenti. Aktivitasnya berbagi menular di berbagai kota. Adakah saran penuntut umum untuk bergotong royong belum dilakukan oleh terdakwa? Justru sebaliknya, penuntut umum sebagai representasi negara seharusnya malu berujar mengenai gotong royong karena pandemi ini telah menyebabkan penderitaan sampai ke leher. Setali tiga uang dengan pernyataan penuntut umum bahwa peliknya persoalan yang dihadapi bersama rasanya tidak pantas dibarengi dengan sikap saling menyalahkan dan adu domba untuk alasan apapun juga. Kami tegaskan kembali bahwa kritik adalah hak warga negara, wajar dan pantas diperlukan apalagi terhadap kebijakan yang membahayakan warga negara. Dalam konteks rapid test atau swab test sebagai syarat pelayanan persalinan yang tergolong gawat darurat, membela jiwa-jiwa tak berdosa adalah kewajiban warga negara yang menjunjung Pancasila. Begitu pula bagi manusia yang dididik dalam nilai agama yang juga menjunjung pembelaan terhadap kemanusiaan. Lebih lanjut, jika penuntut umum menyatakan bahwa memupuk kebersamaan adalah sikap patriotis yang perlu kita tanamkan pada setiap orang, maka kami menambahkan, sikap kritis juga perlu kita tanamkan pada setiap orang karena sikap ini merupakan cara kita menuju kebenaran yang salah satu muaranya adalah menegakkan kemanusiaan. Begitu juga penuntut umum menyatakan untuk melawan pesimisme kita memiliki tuntunan Tempo Seliro, tenggang rasa dan gotong royong sebagai nilai utama yang perlu ditanamkan dalam menghadapi wabah COVID-19. Maka kami ingin menambahkan, sikap kritis perlu ditanamkan pula karena itu bagian dari cara dan sikap hidup bahwa kita peduli pada sesama umat manusia. Kami dari penasihat hukum ingin menyampaikan bahwa jika Tempo Seliro, tenggang rasa dan gotong royong masih menjadi nilai-nilai yang kita anut, maka sudah sewajarnya dan semestinya bila kritik dihadapi dengan nilai serupa. Musyawarah sebagai cara kita menyelesaikan perbedaan pendapat sudah sewajarnya didahulukan, bukan pemenjaraan, kecuali bila kita sudah lupa bahwa musyawarah adalah sesuatu yang kita praktekkan sehari-hari, bahkan diajarkan dari bangku sekolah dasar. Majelis hakim yang terhormat, yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, terdakwa dan hadirin sidang yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan. Paparan kami di atas sesungguhnya sebagai satu pengantar agar sidang yang mulia ini dapat memahami perspektif dan cara berpikir penuntut umum. Sebab menurut kami cara berpikir akan termanifestasikan dalam tindakan. Jika penuntut umum sebagai representasi negara di persidangan ini mempunyai pandangan yang gerah terhadap kritik, maka pada titik itulah penuntut umum sebagai representasi negara telah menunjukkan watak anti kritik dalam tuntutannya. Kritik dimaknai negatif, kritik dianggap mencari kesalahan, kritik dimaknai sebagai gangguan, kritik dianggap permusuhan. Kami menilai watak anti kritik itu termanifestasi dalam surat tuntutannya.
terlihat sewenang-wenang dan begitu bernafsu menghukum terdakwa dengan hukuman penjara yang tinggi, menabrak pasal 186 KUHP dan 187 KUHP demi menjadikan keterangan terdakwa bahasa Wahyu Aji Wibowo yang tidak diucapkan di persidangan dapat dijadikan fakta persidangan. Setelahnya, fakta persidangan dijadikan fakta hukum untuk memenuhi pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwa dan dituntut. Entah alasan apa penuntut umum melakukan copy paste berita pemeriksaan acara ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo tertanggal 19 Agustus 2020 yang ada dalam berkas perkara nomor BP-36-8 Ditreskrimsus menjadikan fakta persidangan lalu diklaim sebagai fakta hukum dalam surat tuntutannya. Apakah ini disebabkan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang dihadirkan penuntut umum di persidangan bukan ahli yang kompeten? Seorang ahli bahasa Indonesia yang latar belakang akademisnya bahasa Inggris sehingga tidak mampu memberikan legitimasi fakta hukum untuk pembuktian unsur-unsur yang dituntut. Bila pun benar demikian, quod non, lantas hukum acara mana yang membenarkan cara-cara demikian? Bukankah penuntut umum mengetahui bahwa kebenaran material tidak akan pernah terwujud tanpa kebenaran formil? Surat tuntutan penuntut umum sungguh memprihatinkan, entah apa yang melatar belakanginya. Bahkan dalam menguraikan unsur subyek hukum yang dituju pun masih keliru. Sudah jelas dan terang dalam rumusan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE adalah unsur setiap orang, bukan unsur barang siapa. Namun anehnya dalam uraian unsur di bagian analisis yuridis penuntut umum malah menguraikan unsur barang siapa sebagai salah satu unsur dari pasal yang dituntut. Pasal manakah sesungguhnya yang dirujuk oleh penuntut umum? Demikian pula dalam pemenuhan unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Sudah jelas dan terang memilih pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Tetapi anehnya di dalam unsur pembuktian, unsur dengan sengaja dan tanpa hak, penuntut umum malah mendasarkan pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Terlihat penuntut umum mencampur adukkan dalil-dalil hukumnya. Jika demikian, banyak kejanggalan yang ada. Tidakkah ini cermin dari perspektif penuntut umum yang anti kritik sehingga terdakwa dituntut dengan semikian tinggi? Tingginya tuntutan tersebut mengabaikan berbagai hal-hal yang meringankan dari terdakwa, seperti terdakwa aktif dalam kegiatan sosial dan aktif berbagi, bergotong royong membangun kebersamaan yang disarankan oleh penuntut umum. Bahkan penuntut umum rela mengingkari pernyataannya bahwa kegiatan sosial terdakwa adalah bagian dari pertimbangan yang meringankan, namun sesaat kemudian hal yang dinyatakan itu tidak dimuat sebagai pertimbangan hal-hal yang meringankan. Lantas apa alasan hukum yang paling rasional dari penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan 3 tahun penjara dan denda 10 juta subsidiar 3 bulan kurungan? Bukankah ini semena-mena? Sebagai penutup pendahuluan ini, izinkan kami mengutip penggalan Sokrates. Tuan-tuan, kekuasaan tuan-tuan dapat membuat hukum semau-maunya, tetapi kekuasaan tuan-tuan pada akhirnya akan dikalahkan oleh perasaan keadilan dari rakyat yang tidak dapat dimatikan atau ditindas. Selanjutnya yang mulia izinkan kami langsung ke bab 3 dibacakan dengan secara singkat bab 2 fakta persidangan kami tidak bacakan, kami langsung ke bab 3 analisa fakta. Dibacakan oleh rekan kami. Terima kasih Yang Mulia. Izin bab 3 analisa fakta. Bahwa dari fakta-fakta persidangan yang terungkap yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, kami analisis dan kami masukkan ke dalam sub analisis fakta sebagai berikut. Fakta hukum pertama, pelapor bukan korban dan surat pengaduan melebihi surat kuasa. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa yang menjadi pelapor bukanlah korban langsung. Saksi pelapor Dr. I. Gedes Putra Sutejo adalah terima kuasa dari Ketua Umum PBID untuk melaporkan tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa. Surat kuasa tersebut hanya untuk melaporkan penghinaan,
dan bukan untuk memberikan keterangan ataupun bertindak selaku korban. Bahwa fakta lain yang terungkap adalah surat pengaduan yang dibuat ternyata melebihi apa yang dikuasakan oleh Ketua Umum PBID. Penjelasan tersebut berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti sebagai berikut. Berdasarkan keterangan saksi Dr. Igede Putra Sutedja yang didengarkan keterangannya pada tanggal 13 Oktober 2020 telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. Bahwa saksi menerangkan dirinya sebagai saksi pelapor mewakili ID. Bahwa saksi menerangkan isi surat kuasa tertanggal 15 Juni 2020 tersebut adalah untuk melaporkan ke Polda Bali terkait postingan Instagram oleh Igede Ari Astina alias Jering tentang penghinaan terhadap ID. Selanjutnya, saksi juga menerangkan bahwa surat kuasa tersebut bukan untuk memberikan keterangan ataupun sebagai korban, tetapi hanya sebatas melaporkan. Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi Dr. Imade Sudarmaja, bahwa saksi menerangkan isi surat kuasa dari Ketua Umum PBID adalah memberikan kuasa kepada ID wilayah Bali untuk melaporkan kasus ini kepada pihak terkait. Selanjutnya kami mengutip keterangan ahli. Yang pertama, ahli pidana yang dihadirkan oleh JPU, Dr. I Gusti Ketut Aryawan SHMA, yang pada persidangan menerangkan bahwa ahli belum pernah melihat kuasa untuk melapor dalam hukum pidana. Kemudian, bahwa ahli menerangkan yang berhak melakukan pengaduan adalah korban. Ahli juga menerangkan bahwa bisa saja korban memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengadukan, tetapi secara mutatis mutandis penerima kuasa itu tidak dapat dijadikan sebagai korban. Selanjutnya, kami juga mengutip ahli hukum pidana Adechad Heri Firmansyah SH MHum MPA yang pada persidangan menerangkan dalam hukum pidana tidak dikenal surat kuasa untuk mewakili korban. Bahwa ahli menerangkan secara absolut penerima kuasa tidak bisa mewakili korban yang merasa dihina untuk melaporkan penghinaan. Ahli juga menerangkan sesuai dengan kesepakatan awal, penerima kuasa mempunyai lingkup atau pembatasan kewenangan dalam melakukan tindakan dari pemberi kuasa, sehingga seharusnya penerima kuasa tidak dapat melakukan hal-hal yang melebihi dari yang dikuasakan. Misal dikuasakan dikuasakan adalah poin A, maka penerima kuasa hanya dapat melaksanakan poin A saja. Bahwa selanjutnya kami juga menyatakan bukti surat kuasa yang diberikan oleh Ketua Umum ID kepada Dr. Igede Putra Sutedja selaku Ketua ID Wilayah Bali tertanggal 15 Juni 2020 serta surat pengaduan yang ditujukan kepada Dirreskrimsus Polda Bali tertanggal 16 Juni 2020 yang mana bukti surat kuasa dan bukti surat pengaduan terlampir dalam berkas perkara. Bahwa oleh karena keterangan dari Dr. Igede Putra Sutedja tersebut, bahwa pada persidangan Dr. Igede Putra Sutedja menerangkan surat kuasa yang diberikan adalah hanya untuk melaporkan tindak pidana penghinaan kepada ID. Hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat yang diberikan oleh Ketua Umum ID kepada Dr. Igede Putra Sutedja. Kemudian dalam persidangan terungkap fakta bahwa surat pengaduan yang ditandatangani oleh Dr. Igede Putra Sutedja tersebut melebihi apa yang senyatanya dikuasakan, yakni yang diadukan bukan saja tindak pidana penghinaan, namun juga melaporkan ujian kebencian, yang mana surat pengaduan tersebut dijadikan dasar untuk mengadili perkara ini. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Heri Firmansyah SH MHum MPA yang pada intinya menyampaikan sesuai dengan kesepakatan awal penerima kuasa mempunyai lingkup atau pembatasan kewenangan dalam melakukan tindakan dari pemberi kuasa, sehingga seharusnya penerima kuasa tidak dapat melakukan hal-hal yang melebihi dari yang dikuasakan. Bahwa oleh karena keterangan dari Dr. Igede Putra Sutedja tersebut berkesesuaian dengan surat kuasa dan surat pengaduan serta bersesuaian juga dengan keterangan ahli pidana Heri Firmansyah SH MHum MPA, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa surat pengaduan yang ditandatangani oleh Dr. Igede Putra Sutedja melebihi dari apa yang dikuasakan oleh Ketua Umum PBID.
bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah kami uraikan tersebut, terdapat sedikitnya 2 pelanggaran dalam perkara akuo, yakni pertama, pengadu bukan korban perkara akuo, dan kedua, pengaduan perkara akuo melebihi dari surat kuasa, sehingga ini menjadi penting untuk dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus perkara akuo. Selanjutnya, fakta hukum 2. Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan penghinaan dan atau ujaran kebencian kepada ID. Bahwa memang benar pada tanggal 13 Juni 2020 dan 15 Juni 2020 terdakwa membuat postingan di Instagram. Namun dalam postingan-postingan tersebut tidak ada niat dari terdakwa untuk melakukan penghinaan dan atau ujaran kebencian kepada ID. Bahwa sebelum kesimpulan terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan penghinaan dan atau ujaran kebencian kepada ID, maka terkait fakta hukum 2 ini akan kami jadikan beberapa subbagian agar lebih mempermudah untuk memahaminya. Fakta hukum 2 subbab 1, terdakwa berlatar belakang sikap hidup humanis, anti rasisme dan pro keberagaman. Bahwa terdakwa merupakan seorang musisi dan juga seorang aktivis yang selama ini dikenal aktif mengkritisi isu sosial, isu kemanusiaan dan isu lingkungan hidup. Selain itu, terdakwa juga tidak mempunyai latar belakang anti SARA. Hal tersebut dia tunjukkan baik dalam kehidupannya sehari-hari maupun dalam karya dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut. Bahwa saksi Imade Eka Arsana pada persidangan tanggal 20 Oktober 2020 telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. Bahwa saksi membenarkan selama 25 tahun mengenal terdakwa saat berdebat dengan seseorang atas perbedaan sikap di medsos, terdakwa tidak pernah berantem secara fisik atau kemudian mengajak orang untuk membenci suatu SARA. Terdakwa tidak pernah membeda-bedakan interaksi dengan orang lain termasuk dengan difabel dan orang autis. Sikap anti diskriminasi dan menghargai perbedaan SARA juga menjadi sikap Superman is dead dan perilaku sehari-hari setiap personilnya termasuk terdakwa. Bahwa saksi juga menerangkan terdakwa melakukan aksi solidaritas tanpa membeda-bedakan SARA. Bahwa selanjutnya saksi Imade Putra Budi Sartika pada sidang 20 Oktober 2020 telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. Bahwa terdakwa adalah seorang yang sangat menghargai perbedaan dan tidak anti SARA. Saksi tidak pernah membeda-bedakan cara berinteraksi dengan orang. Selanjutnya kami juga sertakan bukti surat yang kami lampirkan, yaitu T16 terkait dengan alat bukti surat dan alat bukti elektronik tentang kegiatan sosial terdakwa tanpa memandang SARA. Yang mana alat bukti surat T16 dari T16A sampai T16N. Selanjutnya, berdasarkan keterangan terdakwa pada tanggal 27 Oktober telah memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa terdakwa menerangkan sering menginisiasi acara sosial baik secara pribadi maupun bersama band terdakwa tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Imade Eka Arsana berkesesuaian dengan keterangan saksi Imade Putra Budi Sartika yang intinya terdakwa tidak mempunyai latar belakang anti SARA dan terdakwa adalah orang yang sangat menghargai perbedaan serta tidak pernah membeda-bedakan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Bahwa keterangan para saksi tersebut sangat beralasan karena saksi Imade Eka Arsana dan saksi Imade Putra Budi Sartika sudah mengenal terdakwa lebih dari 25 tahun. Selain itu, keterangan saksi Imade Eka Arsana dan saksi Imade Putra Budi Sartika bersesuaian juga dengan bukti surat T16A dan sampai dengan T16N terlampir. Bahwa oleh karena keterangan saksi Imade Eka Arsana bersesuaian dengan keterangan saksi Imade Putra Budi Sartika serta berkesesuaian pula dengan bukti surat T16A sampai T16N terlampir dalam berkas perkara, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa berlatar belakang sikap hidup humanis, anti rasisme dan pro keberagaman. Fakta hukum 2, subbab 2, terdakwa merupakan pribadi yang berjiwa sosial tinggi. Bahwa selain terdakwa memiliki sikap anti SARA, terdakwa juga memiliki jiwa sosial yang tinggi dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut. Saksi Imade Eka Arsana
pada persidangan tanggal 20 Oktober 2020 telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. Bahwa saksi menerangkan dirinya tahu terdakwa mempunyai kegiatan di masa pandemi COVID-19, yakni bagi-bagi pangan bagi warga yang tidak mampu, yang diadakan mulai dari bulan Juni sampai sekarang. Bahwa saksi Imade Putra Budi Sartika yang pada persidangan 20 Oktober 2020 juga menerangkan bahwa kemudian terdakwa terhadap masyarakat kecil akibat COVID-19 adalah membuat gerakan bagi-bagi sembako, bagi-bagi nasi bungkus, dan bagi-bagi makanan kepada masyarakat. C. Bukti surat T18, bukti surat dokumen informasi elektronik tentang kegiatan sosial terdakwa saat membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19 yang kami sertakan dari T18A sampai T18E. Selanjutnya, berdasarkan keterangan terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020 memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa terdakwa menerangkan untuk meringankan beban masyarakat dalam situasi pandemi COVID ini, terdakwa melakukan aksi sosial bagi-bagi nasi bungkus dengan jumlah 300 sampai 1000 bungkus perharinya di bar milik terdakwa. Bahwa saksi juga menerangkan aksi sosial bagi nasi di bar milik terdakwa tersebut sudah dilaksanakan dari tanggal 4 Juni sampai saat ini. Bahwa berdasarkan keterangan Imade Eka Arsana berkesesuaian dengan keterangan Imade Putra Budi Sartika yang pada intinya menyampaikan terdakwa mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Dengan dibuktikan di masa pandemi ini, terdakwa dari tanggal 4 Juni 2020 membuat acara sosial bagi-bagi sembako dan nasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini juga berkesesuaian dengan bukti surat berupa foto-foto dan berita kegiatan sosial terdakwa membagikan sembako dan nasi sebagaimana disebutkan dalam bukti surat T18A sampai T18E terlampir. Bahwa oleh karena keterangan saksi Imade Eka Arsana berkesesuaian dengan keterangan Imade Putra Budi Sartika dan berkesesuaian juga dengan alat bukti surat dan foto-foto serta berita-berita kegiatan sosial yang dilakukan oleh terdakwa, yakni sembako dan pembagian nasi gratis kepada masyarakat yang membutuhkan yang dicantumkan pada bukti T18A sampai T18E terlampir, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa memiliki jiwa sosial yang tinggi. Subbab 2, fakta hukum 2, subbab 3, terdakwa tidak punya kebencian kepada ID. Bahwa tidak sedikit pun di benak terdakwa untuk menaruh kebencian terhadap ID. Kalau memang terdakwa mempunyai rasa benci terhadap ID, tidak mungkin terdakwa membuat postingan berbelasungkawa atas gugurnya nakes yang berjuang mengatasi COVID. Tidak mungkin juga terdakwa bersama istrinya mengadakan konser online untuk menghibur pasien dan tenaga medis di Wisma Atlet dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut. Saksi Imade Eka Arsana pada persidangan tanggal 20 Oktober 2020 menerangkan saksi terdakwa tidak pernah benci terhadap ID. Bahwa saksi juga menerangkan terdakwa pernah membuat postingan di IG menyatakan belasungkawa atas gugurnya nakes yang berjuang untuk mengatasi COVID-19. Selanjutnya saksi menerangkan tahu terdakwa melakukan konser online untuk menghibur pasien dan tenaga medis di Wisma Atlet. Kemudian B, keterangan saksi Imade Putra Sartika pada persidangan 20 Oktober 2020. Bahwa saksi menerangkan terdakwa pernah membuat postingan IG menyatakan belasungkawa atas gugurnya nakes yang berjuang untuk mengatasi COVID-19. Bahwa saksi menerangkan walaupun ada perbedaan cara pandang dengan tenaga kesehatan dalam konteks tata kelola COVID, terdakwa bersama istrinya menghibur para pasien dan nakes yang ada di Wisma Atlet dan membuat konser online untuk menghibur para dokter dan nakes. C. Bukti surat T14, alat bukti surat tentang terdakwa yang tidak anti terhadap dokter dan tenaga kesehatan, bukti surat T14A sampai dengan T14E. Bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan terdakwa pada tanggal 27 Oktober telah memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai rasa benci kepada ID. Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa pernah membuat postingan berbelasungkawa atas gugurnya para nakes di akun Instagram terdakwa. Selanjutnya terdakwa juga menerangkan aksi nyata yang dilakukan terdakwa untuk membantu penanganan COVID adalah melakukan konser online gratis bersama istri untuk menghibur nakes, pasien dan siapapun yang bekerja di urusan pasien. Hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa empati terhadap nakes dan kepada pasien.
bahwa keterangan saksi Imade Eka Arsana berkesesuaian dengan keterangan saksi Imade Putra Budi Sartika yang pada intinya menyampaikan terdakwa tidak mempunyai rasa benci kepada ID. Selain itu terdakwa juga mengucapkan bela sungkawa kepada nakes yang berjuang melawan COVID, serta terdakwa bersama istrinya sempat mengadakan konser online untuk menghibur para nakes dan pasien di Wisma Atlet, yang mana hal tersebut juga berkesesuaian dengan bukti surat T14A sampai T14E terlampir. Bahwa oleh karena keterangan saksi Imade Eka Arsana berkesesuaian dengan keterangan saksi Imade Putra Budi Sartika dan berkesesuaian juga dengan bukti surat T14A dan T14E terlampir, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak mempunyai rasa benci sama sekali terhadap ID, termasuk kepada dokter-dokter yang menjadi anggota ID. Bab 2, fakta hukum 2, subbab 4, postingan terdakwa tidak berniat untuk melakukan penghinaan dan atau ujaran kebencian. Bahwa setelah menjelaskan fakta hukum terdakwa berlatar belakang sikap hidup humanis, anti rasisme dan pro keberagaman, dan terdakwa juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi, serta terdakwa tidak mempunyai rasa kebencian sedikit pun kepada ID. Pada bagian ini kami akan menguraikan bahwa postingan terdakwa tidak berniat untuk melakukan penghinaan dan ujaran kebencian, karena hal tersebut murni adalah kritik agar ID sebagai organisasi yang mempunyai kekuatan mengubah kebijakan untuk bertindak mengubah situasi dengan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagai berikut. Saksi Imade Eka Arsana pada persidangan 20 Oktober 2020 menyampaikan bahwa saksi membenarkan kritik-kritik terdakwa diwujudkan atau disampaikan dalam bentuk karya. Bahwa saksi juga menerangkan selama ini terdakwa aktif mengkritisi isu sosial, isu kemanusiaan, dan isu lingkungan. Bahwa saksi menerangkan terhadap postingan terdakwa tanggal 13 Juni dan tanggal 15 Juni 2020 memang karakter bahasa terdakwa dalam menyampaikan aspirasi dan tidak untuk menyebarkan kebencian. Selanjutnya, Imade Putra Budi Sartika pada persidangan 20 Oktober 2020 menyampaikan, saksi menerangkan postingan terdakwa tidak ada yang namanya ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Saksi menerangkan dalam postingan tersebut terdakwa sedang mengutarakan statementnya karena banyak sekali mendapat informasi keluhan dari warga yang datang ke media sosial terdakwa. Salah satunya ibu hamil yang akan melahirkan yang kemudian wajib rapid test. Saksi menerangkan bahwa terdakwa memiliki karakter yang cerdas, suka membaca, memiliki rasa peduli terhadap lingkungan dan peduli terhadap masyarakat yang tertindas sangat tinggi. Selanjutnya, berdasarkan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo pada persidangan 15 Oktober 2020 telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. Bahwa ahli menerangkan pada dasarnya setiap kata bermakna netral dan untuk menilai suatu kata harus dilihat melalui konteksnya. Kemudian kami juga memakai pendapat keterangan dari ahli bahasa Dr. Andes Made Jiwaatmaja SU pada persidangan 22 Oktober telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. Bahwa ahli menerangkan makna tidak pernah tunggal. Makna itu bisa ada pada bungkus penggugat, ada pada bungkus orang yang menerima ujar itu dengan interpretasinya, dan bisa juga dengan interpretasi lain. Bahwa ahli menerangkan tidak ada parameter yang bisa mengukur suatu kata mengandung unsur kebencian. Ahli juga menerangkan tidak ada parameter untuk mendapatkan niat seorang pengujar. Bahwa selanjutnya ahli menerangkan kajian terhadap bentuk kata harus sampai pada komponen mental untuk mengetahui makna sebuah ujaran atau kata-kata itu mengandung unsur kebencian atau tidak. Bahwa Ari menerangkan bahwa untuk menguji kata-kata itu mengandung ujar kebencian atau tidak harus menggunakan metode hermeneutika dan untuk mencapai komponen mental agar dapat menguji atau menemukan niat si pengujar. Bahwa Ali menerangkan untuk mencapai komponen mental sampai pada niat dan maksud ujaran, maka terlebih dahulu harus dinyatakan kepada pengujar apakah dia berniat menyampaikan suatu kebencian, kemudian keterangannya ini dikontar dengan keterangan orang lain yang dekat dengan dia, kemudian dikontar lagi dengan keterangannya diperoleh, dan apa tanggapan pelapor terhadap sebuah kata. Jika ini menemukan sinkronisasi baru menemukan suatu kebenaran yang disebut sebagai kebenaran linguistik. Bahwa Ali menerangkan menurut Ferdinand de Saussure pemakaian bahasa itu ada dua ragam, yakni parol, yaitu bahasa yang digunakan secara universal yang mengacu pada kamu saja selesai, dan lango
yang khusus digunakan oleh para penyair dan para penulis lirik lagu. Ali menerangkan yang diperiksa dalam perkara ini bukan bentuk kata tetapi diksi atau pilihan kata. Selanjutnya, Ali juga menerangkan seorang seniman, penulis lagu dan seorang penyair mempunyai diksi yang berbeda dengan orang lain. Menurut Noam Chomsky, artis atau seniman mempunyai naluri lingua untuk menyusun ungkapannya berdasarkan diksi. Bahwa Ali juga menerangkan arti kata tidak bisa sepenuhnya mengacu pada arti kamus atau leksikal, tetapi harus mencari konteks kata-kata itu sampai ketemu. Selanjutnya, berdasarkan ahli IT, media sosial, IGD Sastra Wangsa STMT yang diwasumpah memberikan keterangan sebagai berikut. Ali menerangkan kalau akun Ikatan Dokter Indonesia merupakan akun publik, orang bisa mengirim memention akun tersebut. Bahwa Ali menerangkan apabila akun IG yang di-set publik, jika ada mention, pemilik pasti akan mengetahui karena akan ada notifikasi kepada pemilik akun. Bahwa Ali menerangkan apabila akun yang bersifat publik tersebut di-mention oleh seorang untuk bertanya atau meminta penjelasan, untuk hal tersebut tergantung pemilik akun apakah akan menjawab dan menanggapi atau tidak. Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Bowo yang pada intinya menerangkan pada dasarnya setiap kata bermakna netral dan untuk menilai suatu kata harus dilihat melalui konteksnya, berkesesuaian dengan ahli bahasa Adechat Dr. Andes 5D Jiwa Suteja SU yang menyatakan makna tidak pernah tunggal, makna itu bisa pada bungkus penggugat dan ada pada bungkus penerima. Sehingga terkait dalam perkara postingan-postingan yang menjerat terdakwa saat ini haruslah diuji niat terdakwa. Apakah ada untuk menyebarkan kebencian atau tidak. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ahli bahasa Dr. Andes Made Jiwa Suteja SU, kajian terhadap bentuk kata harus sampai pada komponen mental untuk mengetahui makna sebuah ujaran atau kata-kata itu mengandung unsur kebencian atau tidak. Untuk menguji kata-kata itu mengandung ujaran kebencian atau tidak harus menggunakan metode hermeneutika. Dan untuk mencapai komponen mental agar dapat menguji atau menemukan niat si pengujar, agar dapat menguji atau menemukan niat si pengujar. Selanjutnya ahli menerangkan untuk bisa mencapai komponen mental sampai pada niat dan maksud sebuah ujaran, maka terlebih dahulu harus ditanyakan kepada terlapor apakah dia berniat menyampaikan suatu kebencian. Kemudian keterangannya dikonter dengan keterangan orang lain yang dekat dengan dia, kemudian dikonter lagi dengan keterangan yang diperoleh. Apa tanggapan pelapor terhadap sebuah kata? Jika ini menemukan sinkronisasi, baru menemukan suatu kebenaran yang disebut dengan kebenaran linguistik. Bahwa dengan demikian, bahwa keterangan ahli tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Imade Eka Arsana dan keterangan Imade Putra Budi Sartika yang pada intinya menerangkan bahwa postingan terdakwa tidak ada niat untuk menghina dan atau untuk menyebarkan kebencian. Bahwa di depan persidangan terdakwa sudah sering kali menyampaikan terdakwa sudah sering berusaha mengajak ID berdiskusi karena terdakwa menganggap ID sekumpulan orang cerdas yang seharusnya ID bisa menjawab keresahan masyarakat. Apalagi yang berhubungan dengan keilmuan ID. Bahwa usaha agar bisa berdiskusi dengan ID sudah terdakwa lakukan berkali-kali, baik melalui mention pada akun Instagram @Ikatan Dokter Indonesia yang merupakan akun publik, sehingga seharusnya apabila ada mention, pemilik akun segera mengetahui hal tersebut. Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan ahli IT Medsos IGD Sastra Wangsa STMT yang menerangkan apabila akun IG yang di-set publik, jika ada mention pemilik pasti akan mengetahui karena akan ada notifikasi kepada pemilik. Namun upaya dari terdakwa tersebut menemui jalan buntu. Bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi Imade Eka Arsana yang bersesuaian dengan Imade Putra Budi Sartika dan berkesesuaian pula dengan keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Bowo dan ahli bahasa Dr. Andes Made Jiwa Atmaja SU, dan selanjutnya berkesesuaian juga dengan keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum bahwa postingan terdakwa tersebut tidak berniat untuk melakukan penghinaan dan atau ujaran kebencian
karena apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut adalah sebuah kebenaran. Selain itu, motivasi terdakwa adalah ingin berdiskusi dengan ID terkait dengan kebijakan rapid test yang dianggap menyulitkan masyarakat, yang merupakan kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Fakta hukum 3. Postingan terdakwa bukan merupakan penghinaan dan atau ujaran kebencian. Bahwa memang benar pada tanggal 13 Juni 2020 dan 15 Juni 2020 terdakwa mempunyai postingan di Instagram. Namun kedua postingan tersebut bukan ditujukan untuk melakukan penghinaan dan atau untuk ujaran kebencian. Yang mana mengenai hal tersebut akan kami bahas postingan dari terdakwa tersebut satu persatu sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 mengunggah atau memposting gambar di akun Instagram terdakwa yang berisi tulisan-tulisan sebagai berikut. Gara-gara bangga jadi kacung WHO dan seterusnya, dengan caption bubarkan ID dan seterusnya. Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan postingan terdakwa pada tanggal 13 Juni bukan merupakan penghinaan dan atau ujaran kebencian sebagaimana yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya, maka kami akan menguraikan terlebih dahulu setiap kalimat dalam postingan terdakwa. Dan selanjutnya kami akan membahas caption dalam postingan tersebut. Kalimat gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan RS enaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan di tes CV19. Bahwa kalimat tersebut bukan merupakan sebuah penghinaan dan atau bukan merupakan ujaran kebencian, melainkan sebuah fakta yang hendak disampaikan oleh terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti sebagai berikut. Bahwa benar bahwa saksi Gede Putra Suteja pada persidangan tanggal 13 Oktober 2020 telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. Saksi menerangkan benar Kemenkes mengikuti SOP penanganan COVID-19 yang direkomendasikan oleh WHO. Kemudian SOP penanganan COVID-19 dari Kemenkes tersebut turun kepada gugus tugas, dan dari gugus tugas turun pada fasilitas kesehatan, dalam hal ini puskesmas dan rumah sakit. Bahwa saksi menerangkan dokter-dokter yang bertugas di fasilitas kesehatan harus patuh pada SOP yang sudah ditetapkan oleh masing-masing fasilitas kesehatan. Kalau dokter yang praktek di rumah sakit harus patuh pada SOP yang dibuat oleh rumah sakit. Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, anggota ID adalah semua dokter yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saksi juga menerangkan sebagai agent of change, ID wajib mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak baik bagi masyarakat. Saksi juga menerangkan, walau rapid test tidak tepat untuk menangani COVID, namun sebagai agent of change, ID tidak pernah melakukan protes. Selanjutnya, berdasarkan saksi Dr. Imade Sudarmaja yang pada persidangan tanggal 13 Oktober 2020 menyampaikan bahwa saksi menerangkan benar Kemenkes mengikuti SOP penanganan COVID-19 yang direkomendasikan oleh WHO. Kemudian SOP penanganan COVID-19 dari Kemenkes tersebut turun kepada gugus tugas, dan dari gugus tugas turun pada fasilitas kesehatan, dalam hal ini puskesmas dan rumah sakit. Bahwa saksi menerangkan dokter-dokter yang bertugas di fasilitas kesehatan harus patuh pada SOP yang sudah ditetapkan oleh masing-masing fasilitas kesehatan. Bahwa saksi menerangkan setiap dokter merupakan anggota ID. Selanjutnya, keterangan saksi Iketut Widiasa, Dr. Iketut Widiasa MPH pada tanggal 13 Oktober 2020 menerangkan bahwa saksi membenarkan pedoman gugus tugas penanganan COVID-19 berasal dari rekomendasi WHO. Selanjutnya, saksi menerangkan SOP Vaskes berasal dari gugus tugas COVID-19. Bahwa saksi menerangkan dalam kasus COVID praktik di RS mengikuti rekomendasi dari WHO. Bahwa saksi menerangkan anggota ID mengikuti SOP dari Vaskes. Bahwa saksi menerangkan ibu-ibu melahirkan disyaratkan tes rapid mengikuti rekomendasi WHO. Selanjutnya, mengutip keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo pada persidangan 15 Oktober 2020, bahwa ahli menerangkan tidak bisa menjelaskan kata lain sinonim dari kata kacung selain pesuruh, pelayan, atau pembantu. Bahwa ahli menerangkan
kata kacung tidak selalu jelek, tergantung pada konteksnya. Selanjutnya berdasarkan keterangan ahli bahasa Dr. Andes Made Jiwa Atmaja SU, yang mana ahli menerangkan terkait kata kacung dalam kaitannya pada postingan terdakwa bermakna secara struktural ID tidak mempunyai hubungan dengan WHO. Namun secara konseptual, ID mempunyai hubungan dengan WHO, di mana dokter yang merupakan anggota ID dan rumah sakit adalah pelaksana SOP penanganan COVID dari WHO. Bahwa selanjutnya ahli juga menerangkan kata kacung secara leksikal berarti buruk, tetapi secara konteks tidak. Bahwa adapun bukti surat, yang pertama adalah bukti berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia pasal 10 ayat 2 Kode Etik Kedokteran Indonesia yang menyebutkan seorang dokter dalam mengobati pasien wajib senantiasa menghormati, melindungi, dan atau memenuhi hak-hak pasien sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam bidang kesehatan. Kemudian dalam penjelasan cakupan pasal 10 ayat 2 Kode Etik Kedokteran Indonesia pada halaman 35 menyebutkan sesuai dengan anjuran WHO tentang hak atas kesehatan dan seterusnya dalam bukti surat T2B terlampir. Selanjutnya berdasarkan berita-berita, selanjutnya bukti surat yang memuat berita-berita tentang ID keberatan harga rapid test diturunkan yang kami beri kode T6A sampai dengan T6F. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa pada persidangan 27 Oktober 2020 telah memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa terdakwa menerangkan makna kacung yang terdakwa pahami terkait dengan postingan terdakwa adalah siapapun yang tunduk akan narasi jika COVID adalah sebuah virus yang sangat menakutkan, yang mana narasi tersebut sepengetahuan terdakwa adalah milik WHO. Bahwa terdakwa menerangkan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kemenkes berdasarkan rekomendasi dari WHO yang salah satu isinya tentang perlakuan kepada pasien yang wajib dites COVID oleh Kemenkes, kemudian dilanjutkan ke gugus tugas, dan setelah dari gugus tugas kemudian diturunkan ke Vaskes. Di dalam Vaskes tersebut ada dokter yang harus melayani pasien, yang dalam kode etiknya harus mengutamakan keselamatan pasien. Tetapi ternyata pada faktanya dokter-dokter tersebut patuh pada SOP rumah sakit yang mana sumbernya dari rekomendasi WHO. Sehingga menurut terdakwa secara hierarki dokter menjadi pelayan WHO karena mengikuti rekomendasi dari WHO. Itulah yang kemudian mendasari terdakwa menulis kata kacung. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dr. Igede Putra Suteja, Dr. Made Sudarmaja, dan Dr. Iketut Widiaso MPH dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokter-dokter yang bertugas di fasilitas kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit menjalankan SOP rapid test termasuk pada ibu hamil yang akan melahirkan, yang mana SOP tersebut merupakan rekomendasi dari WHO yang digunakan juga oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang mana hal ini bersesuaian dengan bukti surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107 Menkes garing 413 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus COVID-19 pada bab 1 bagian pendahuluan huruf A latar belakang halaman 7 secara jelas menyebutkan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 disusun berdasarkan rekomendasi WHO yang disesuaikan dengan perkembangan pandemi COVID-19 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian oleh Kemenkes, SOP tersebut diturunkan kepada gugus tugas penanganan COVID-19 dan dari gugus tugas penanganan COVID-19 diturunkan kepada Vaskes. Dan di Vaskes tersebut ada dokter-dokter yang merupakan anggota ID yang harus melayani pasien, dan dalam kode etik kedokteran dokter-dokter tersebut harus mengutamakan keselamatan pasien. Tetapi ternyata pada faktanya dokter-dokter tersebut patuh pada SOP rumah sakit yang mana sumbernya dari rekomendasi WHO.
Hal ini pun sesuai dengan keterangan ahli bahasa Dr. Randes Made Jiwa Atmaja SU yang di persidangan pada intinya menerangkan kata kacung dalam kaitannya pada postingan terdakwa bermakna secara struktural ID tidak mempunyai hubungan dengan WHO, namun secara konseptual ID mempunyai hubungan dengan WHO, di mana dokter yang merupakan anggota ID dan rumah sakit adalah pelaksana SOP penanganan COVID dari WHO. Selanjutnya berdasarkan keterangan IGD, Dr. IGD Putra Suteja yang menerangkan walaupun rapid test tidak tepat untuk menangani COVID, namun ID sebagai agent of change tidak pernah melakukan protes. Keterangan dari Dr. IGD Putra Suteja tersebut juga berkesesuaian dengan berita bahwa ID berkeberatan harga rapid test disesuaikan sebagaimana bukti surat T6A sampai T6F terlampir. Bahwa saksi menerangkan tidak pernah bahwa pada huruf C alat bukti surat dan alat bukti elektronik tentang bahwa keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang menerangkan kata kacung tidak selalu jelek, tergantung pada konteks. Dan selanjutnya ahli Wahyu Aji Wibowo menerangkan tidak bisa menjelaskan kata lain sinonim dari kata kacung selain pesuruh, pelayan atau pembantu. Berkesesuaian dengan keterangan ahli Dr. Randes Made Jiwa Atmaja yang juga menyampaikan kacung secara leksikal tidak berarti buruk, tetapi secara konteks tidak. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berdasarkan hal tersebut di atas, keterangan para saksi Dr. IGD Putra Suteja, Dr. Made Sudarmaja dan Dr. Ketut Widiasa MPH berkesesuaian dengan keterangan ahli Dr. Randes Made Jiwa Atmaja SU, diperoleh fakta bahwa senyatanya secara hubungan konseptual Ikatan Dokter Indonesia taat dengan WHO, hal mana konsep rapid test ID bersamaan dan berkesesuaian sikapnya dengan WHO. Di samping itu, ID secara sadar membiarkan anggotanya mengikuti ketentuan standar operasional prosedur rapid test yang diakui ditetapkan secara berjenjang, mulai dari fasilitas kesehatan tempat anggota ID bekerja yang diakui SOP rapid test tersebut bersumber dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nasional. SOP tersebut bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan SOP tersebut dari Kemenkes tersebut bersumber dari WHO. Dalam pelaksanaan SOP rapid test tersebut, secara tidak langsung anggota ID menjalankan ketentuan rapid test dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kendati pelaksanaan SOP rapid test tersebut bertentangan dengan kode etik kedokteran. Menurut keterangan saksi, prosedur rapid test tetap harus dilaksanakan. Di samping itu, ID secara tegas menulis dalam kode etik kedokteran dalam penjelasan pasal 10 pada penjelasan cakupan pasal 2 tertulis sesuai dengan anjuran WHO tentang hak atas kesehatan dan seterusnya, bukti T2B kode etik kedokteran Indonesia terlampir. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa ID tunduk dan taat dengan WHO secara konseptual. Oleh karenanya sinonim kacung adalah sinonim yang tidak berlebihan, mengingat bahwa kata kacung tidak mempunyai sinonim yang lebih atau rasa lebih tinggi. Sinonim yang lain seperti pembantu, pelayan, asisten ada bermakna sama. Dengan demikian, secara konseptual, makna kacung bukan hanya semata-mata hubungan struktural, tetapi makna kacung dapat dimaknai sebagai konsep hubungan konseptual. Dengan demikian, pernyataan ID kacung WHO bukanlah ujaran kebencian atau penghinaan, karena pernyataan tersebut adalah sebuah kebenaran. Selanjutnya, kalimat sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur, kenapa dipaksakan? Bahwa kalimat tersebut bukan merupakan sebuah penghinaan dan bukan merupakan ujian kebencian, melainkan sebuah fakta yang hendak disampaikan oleh
terdakwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan Dr. Igede Putra Suteja pada tanggal 13 Oktober 2020 yang memberikan keterangan rapid test untuk ibu hamil masih berlaku meskipun ketuban ibu hamil sudah pecah. Selanjutnya, saksi juga menerangkan ID mengikuti kewajiban rapid test karena regulasi ibu hamil harus dirapid, walaupun saksi tahu kewajiban rapid test tidak tepat. Selanjutnya, keterangan saksi Dr. Iketut Widiasa MPH pada persidangan tanggal 13 Oktober 2020 telah memberikan keterangan false negatif dan false positif rapid test sangat tinggi. Bahwa saksi menerangkan false negatif dan rapid test mencapai 70%. Bahwa saksi pernah mendengar kejadian rapid test error di Serokadan Bangli. Selanjutnya saksi juga menerangkan saksi tahu surat Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia yang isinya melarang penggunaan screening rapid test sebagai layanan kesehatan di rumah sakit dengan alasan rapid test tidak tepat digunakan sebagai syarat layanan rumah sakit. Bahwa saksi menerangkan tahu surat PDS Patlin yang tidak merekomendasikan rapid test sebagai layanan kesehatan. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi ini Gusti Ayu Arianti yang pada persidangan menerangkan walaupun sudah pecah ketuban, saksi tetap diminta melakukan rapid test. Padahal saksi sudah minta tolong agar ditangani terlebih dahulu. Selanjutnya kami juga menyertakan bukti surat. 1. Surat Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia nomor 735 1B 1 PP Persi 4 2020 tertanggal 24 April 2020 perihal surat edaran larangan dalam promosi layanan rumah sakit. Poin 3 menyatakan tidak menjadikan pelayanan perusahaan rapid test screening COVID-19 sebagai persyaratan untuk pasien dapat dilayani oleh rumah sakit dan seterusnya. Terlampir pada bukti T7B terlampir. Selanjutnya bukti surat 2, surat Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia nomor 166-PP-PAT Klin garing 7 Romawi 2020 tertanggal 6 Juli 2020 yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan rapid test antibodi virus SARS-CoV-2 dengan hasil non reaktif tidak dapat menjamin seorang tidak terpapar virus SARS-CoV-2. Bukti T7A terlampir. Selanjutnya kami juga menyertakan berita-berita tentang hasil tes rapid yang ngawur dengan kode T8A sampai dengan T8F. Bahwa selanjutnya kami juga menyertakan bukti surat hasil rapid test atas nama Iwayan Arjono yang mana pada hari yang sama Selasa tanggal 19 Oktober 2020 hasil rapid testnya menunjukkan hasil yang berbeda, yakni pada saat melakukan pemeriksaan di Puskesmas Klungkung, Puskesmas Tampak Siring pada tanggal 19 Oktober 2020 hasil rapid testnya menunjukkan hasil reaktif. Kemudian pada hari yang sama dilakukan rapid test di Laboratorium Klinik Prodia Denpasar ya pada tanggal yang sama 19 Oktober 2020 yang mana hasil rapid testnya non reaktif. Yang mana hasil rapid test kedua rapid test tersebut kami cantumkan alat bukti T7C terlampir. Selanjutnya kami juga mengajukan bukti surat protokol penunjuk praktis layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir selama pandemi COVID-19 B4 yang dikeluarkan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 bukti T5 terlampir. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020 telah memberikan keterangan sebagai berikut. Rapid test menghambat ibu-ibu melahirkan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sangat membahayakan jiwa ibu dan anak. Bahwa terdakwa menerangkan, yang terdakwa ketahui rapid test itu untuk scanning, bukan alat yang valid untuk menentukan orang terkena COVID atau tidak. Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa juga membaca surat Perkumpulan Spesialisasi Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia kepada Satgas Covid yang intinya menyebutkan rapid test bukan alat ukur yang akurat sehingga tidak tepat dijadikan syarat administrasi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dr. Igede Putra Suteja dan
keterangan saksi Dr. Ketut Widiasa MPH yang pada intinya membenarkan hasil rapid test sering ngawur. Hal ini berkesesuaian juga dengan bukti surat T7A, T7B, T7C, serta T8A sampai T8F terlampir. Sehingga rapid test ngawur yang disampaikan oleh terdakwa dalam postingannya tersebut merupakan sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Berdasarkan keterangan I Gede Putra Seteja yang pada intinya di depan persidangan menyampaikan bahwa walaupun hasil rapid test sering ngawur, tetapi SOP rapid test untuk ibu hamil yang akan melahirkan tetap dijalankan walaupun ketuban ibu hamil sudah pecah. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan I Gusti Ayu Arianti yang pada intinya di depan persidangan menyampaikan bahwa saksi menerangkan walaupun sudah pecah ketuban, saksi tetap diminta melakukan rapid test. Padahal saksi sudah minta tolong agar ditangani terlebih dahulu. Hal tersebut juga sesuai dengan bukti surat protokol petunjuk praktis layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir selama pandemi COVID B4 yang dikeluarkan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang mewajibkan rapid test ibu hamil yang akan bersalin. Bukti T5 terlampir. Sehingga rapid test walaupun hasilnya ngawur tetap dipaksakan yang disampaikan sehingga rapid test walaupun hasilnya ngawur tetap dipaksakan sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa dalam postingannya merupakan sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dr. I Gede Putra Seteja, Dr. I Ketut Widiasa MPH berkesesuaian dengan keterangan saksi I Gusti Ayu Ariani dan juga berkesesuaian dengan bukti surat T5, T7A, T7B, T7C, T8A sampai T8F terlampir sehingga diperoleh fakta hukum bahwa hasil rapid test ngawur namun tetap dipaksakan termasuk pada ibu hamil yang akan melakukan persalinan adalah sebuah fakta sehingga hal tersebut bukan merupakan sebuah penghinaan. Izin melanjutkan yang mulia. Kalimat kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi atau ibunya, siapa yang bertanggung jawab? Bahwa kalimat tersebut bukan merupakan sebuah penghinaan dan atau bukan merupakan ujaran kebencian, melainkan sebuah pertanyaan dan fakta yang hendak disampaikan oleh terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta dan bukti sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dr. I Ketut Widiasa MPH yang pada prinsipnya menerangkan ibu melahirkan disyaratkan tes rapid karena mengikuti rekomendasi rumah sakit dan WHO. Kemudian menerangkan pula pernah membaca berita-berita ibu-ibu kesulitan bersalin sampai diberitakan bayinya meninggal akibat prosedur rapid test. Selanjutnya saksi Niketut Gusti Arianti. Pada prinsipnya menerangkan saksi merupakan korban kewajiban rapid test yang menyebabkan bayinya meninggal. Saksi juga menerangkan kebijakan rapid test tersebut membuat saksi tertekan dan stres karena pada saat itu situasinya saksi sudah kesakitan dan sudah pecah ketuban, tetapi masih diwajibkan untuk melakukan rapid test dan setelah dirapid saksi masih harus menunggu lama untuk mengetahui hasilnya. Saksi menerangkan bahwa dirinya trauma akibat prosedur rapid test. Saksi pun menerangkan bahwa anaknya meninggal jenis kelamin laki-laki yang merupakan cucu laki-laki pertama di antara dua keluarga. Saksi menerangkan setuju dengan perjuangan terdakwa karena ibu hamil itu tidak pernah tahu mau kelahirannya kapan seperti yang saksi alami. Sehingga saksi menerangkan bahwa saksi terwakili dengan apa yang disuarakan terdakwa karena saksi mengalami langsung. Bersesuaian dengan saksi Nyoman Yudi Prasetya Jaya bahwa saksi menerangkan saksi dan istrinya merasa tertekan dan stres karena air ketuban keluar terus tetapi tidak tahu kapan hasil rapid testnya keluar. Saksi berharap tidak ada lagi korban ibu hamil kehilangan bayinya karena prosedur rapid test. Anak saksi juga meninggal berjenis kelamin laki-laki yang merupakan cucu laki-laki pertama di antara dua keluarga. Huruf D, bukti surat dari kode T4A sampai dengan kode T4D mengenai berita online bayi-bayi yang meninggal karena prosedur rapid test. Terdakwa memberikan keterangan pada tanggal 27 Oktober 2020
bahwa dasar terdakwa menggugah postingan tersebut adalah karena terdakwa membaca berita di media ada ibu-ibu yang hamil melahirkan dipersulit oleh prosedur rapid test sampai ada yang bayinya meninggal. Kalau tidak salah kejadian itu ada di Bandung dan Makassar. Berdasarkan keterangan para saksi bersesuaian yang dilakukan di depan persidangan pada intinya membenarkan prosedur rapid test telah membuat saksi tertekan dan stres. Terlebih lagi akibat dari prosedur rapid test tersebut, saksi I Gusti Ayu Arianti dan saksi Nyoman Yudi Prasetya Jaya harus kehilangan bayi laki-lakinya. Hal ini sesuai dengan keterangan Dr. Ketut Widiase yang di depan persidangan pada intinya menerangkan pernah membaca berita-berita ibu-ibu kesulitan bersalin sampai diberitakan bayinya meninggal akibat prosedur rapid test. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa kalimat kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi atau ibunya, siapa yang bertanggung jawab? Dalam postingan terdakwa tersebut, selain untuk bertanya siapa pihak yang harus bertanggung jawab kalau hasil tesnya bikin stres, terlebih ada korban atas kewajiban rapid test tersebut. Juga berisikan fakta-fakta yang tidak terbantahkan, yakni prosedur rapid test membuat stres sampai ada bayi yang meninggal. Selanjutnya, berdasarkan uraian-uraian, bukan untuk menghina dan atau membuat ujaran kebencian, tetapi selain berisikan fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas, terdakwa juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang hendak diajukan oleh terdakwa dalam postingannya. Sebagaimana postingan di akun Instagram terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020, bukan untuk menghina dan atau memuat ujaran kebencian, tetapi selain berisikan fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas, terdakwa juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang hendak diajukan di dalam postingannya. Kami akan membahas mengenai caption yang disertakan oleh terdakwa dalam postingan tersebut, yaitu bubarkan ID. Saya nggak akan berhenti menyerang kalian, Ikatan Dokter Indonesia, sampai ada penjelasan perihal ini. Emetiken babi, rakyat sedang diadu domba dengan ID atau rumah sakit. Tidak, ID dan rumah sakit yang mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak mereka. Kalimat bubarkan ID merupakan ujaran kebencian, bukan merupakan sebuah penghinaan dan atau bukan merupakan ujaran kebencian. Dan seterusnya sebagaimana diterangkan oleh para saksi. Kemudian terdakwa juga telah memberikan keterangan bahwa terdakwa menerangkan menggunakan diksi bubarkan ID dengan menggunakan huruf kapital adalah untuk berharap ada reaksi dari ID untuk mengajak diskusi, bukan melapor. Karena sebelum-sebelumnya ajakan diskusi dari terdakwa tidak direspon oleh ID. Selain itu terdakwa juga tahu bahwa dirinya tidak mungkin bisa membubarkan ID. Postingan terdakwa tersebut murni bertanya karena ingin mengajak ID berdiskusi, tidak ingin merusak nama ID ataupun membubarkan ID. Terdakwa menerangkan maksud postingannya bukan untuk membubarkan ID, menjelek-jelekkan nama ID, tetapi terdakwa hanya ingin berdiskusi. Bahwa berdasarkan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang di depan persidangan pada intinya menyampaikan pada dasarnya setiap kata bermakna netral dan untuk menilai suatu kata harus dilihat melalui konteksnya. Keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo tersebut berkesesuaian dengan keterangan ahli bahasa Made Jiwo Atmaja yang menerangkan arti kata tidak bisa sepenuhnya mengacu pada arti kamus atau leksikal, tetapi harus mencari konteks kata-kata itu sampai ketemu. Bahwa ahli bahasa Made Jiwo Atmaja menerangkan diksi bubarkan pada postingan tanggal 13 Juni 2020 tidak bisa dilepas satu kata bubarkan saja, tapi harus dilihat apakah kata yang mengikutinya kata bubarkan itu. Dalam hal ini karena si pemosting terdakwa tidak punya wewenang untuk membubarkan ID, sehingga diksi bubarkan itu dapat dimaknai sebagai ekspresi dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tidak terjawab. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Dr. Igede Putra Suteja yang menyebutkan yang dapat membubarkan ID sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga adalah anggota ID. Selanjutnya ahli bahasa Made Jiwo Atmaja juga menerangkan biasanya diksi yang digunakan oleh artis atau seniman itu hiperbola dengan tujuan memberi daya tekan pada kata tersebut. Yang mana keterangan ahli bahasa Made Jiwo
Atmaja tersebut sesuai dengan keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang menerangkan majas hiperbola sah digunakan dalam postingan-postingan. Bahwa oleh karena keterangan ahli bahasa Made Atmaja bersesuaian dengan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang pada intinya untuk menilai setiap kata harus dilihat konteksnya, dan majas hiperbola sah digunakan termasuk dalam membuat postingan, serta keterangan Dr. Igede Putra Sutejo yang menyatakan bahwa hanya anggota ID yang dapat membubarkan ID sebagaimana diatur dalam ADART, sehingga berdasarkan uraian dapat diperoleh fakta hukum bahwa kalimat membubarkan ID pada caption postingan tanggal 13 Juni 2020 tersebut merupakan majas hiperbola. Hal tersebut berdasarkan fakta terdakwa tahu tidak bisa membubarkan ID karena terdakwa bukan anggota ID, tetapi tetap menggunakan kalimat bubarkan ID, yang mana hal tersebut dilakukan agar pihak ID bisa segera merespon pertanyaan-pertanyaan yang terdakwa ajukan. Sehingga kalimat bubarkan ID pada caption postingan tanggal 13 Juni 2020 tersebut bukan ditujukan melakukan penghinaan dan atau ujaran kebencian. Kalimat saya nggak akan berhenti menyerang kalian @Ikatan Dokter Indonesia sampai ada penjelasan perihal ini. Kalimat tersebut bukan merupakan sebuah penghinaan dan atau merupakan ujaran kebencian berdasarkan fakta sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Made Putra Budi Sartika yang pada prinsipnya menerangkan kata menyerang dari postingan terdakwa adalah dia akan selalu mempertanyakan atau ingin mencari jawaban, bukan menyerang untuk dengan cara memukul atau menusuk. Ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo pada prinsipnya menerangkan kalimat, saya tidak akan berhenti menyerang Ikatan Dokter Indonesia sampai ada penjelasan perihal ini, bermakna pemosting meminta agar ID memberikan penjelasan terkait hal yang ingin diketahui oleh pemosting. Ahli menerangkan kata menyerang dalam konteks bertautan dengan kalimat meminta penjelasan, tidak dimaknai leksikal. Ahli menerangkan kata menyerang ketika ditautkan dengan konteks tidak akan berhenti menyerang sampai ada penjelasan perihal ini dimaknai tidak akan berhenti mempertanyakan sampai ada penjelasan. Ahli menerangkan penjelasan itu selalu dengan meminta klarifikasi. Berikutnya saksi ahli bahasa Made Atmaja memberikan keterangan yang pada prinsipnya menerangkan kata menyerang apabila diartikan secara leksikal maka dapat mendapatkan konotasi yang tidak baik. Akan tetapi apabila objek materi kajiannya itu ada pada diksi tidak menghasilkan makna yang seperti itu. Diksi menyerang yang ada pada postingan tanggal 13 Juni 2020 tersebut berarti saya tidak akan berhenti bertanya kalau tidak mendapatkan jawaban. Berdasarkan keterangan saksi Made Budi Sartika yang pada intinya di hadapan persidangan menyampaikan maksud dari terdakwa terkait dengan kalimat saya nggak akan berhenti menyerang kalian @Ikatan Dokter Indonesia sampai ada penjelasan perihal ini adalah terdakwa tidak akan berhenti menanyakan sampai ID memberikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terdakwa. Keterangan saksi Made Budi Sartika juga bersesuaian dengan keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo dan keterangan ahli bahasa Made Atmaja yang pada prinsipnya menerangkan kalimat tersebut diartikan terdakwa tidak akan berhenti mempertanyakan sampai pihak ID memberikan penjelasan. Bahwa oleh karena keterangan saksi Made Budi Sartika bersesuaian dengan keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo dan keterangan ahli bahasa Made Atmaja sehingga diperoleh fakta hukum bahwa kalimat saya nggak akan berhenti menyerang kalian @Ikatan Dokter Indonesia sampai ada penjelasan perihal ini pada caption tanggal 13 Juni 2020 berarti terdakwa tidak akan berhenti mempertanyakan ID sampai ID memberikan penjelasan atas pertanyaan terdakwa sehingga kalimat tersebut bukan ditujukan untuk melakukan penghinaan dan atau ujaran kebencian. Terkait dengan emotikon babi, bahwa emotikon babi tersebut bukan merupakan sebuah penghinaan dan atau bukan merupakan ujaran kebencian berdasarkan fakta sebagai berikut. Bahwa saksi Made Eka Arsana pada prinsipnya menerangkan antara konten dan emotikon terdakwa di Instagram dan chat WhatsApp application sering tidak nyambung. Saksi menerangkan pula sering melihat postingan Instagram terdakwa tidak nyambung. Misalkan foto dengan bapaknya tetapi yang dibahas bukan bapaknya, termasuk emoticon yang juga tidak nyambung. Saksi Imade Putra Budi Sartika menerangkan kata-kata terdakwa dan emoticonnya tidak nyambung. Jadi kata-katanya apa, emoticonnya apa. Contohnya pada postingan waktu terdakwa main drum itu tiba-tiba terdakwa memasang emoticon lipstick. Saksi pun menerangkan pernah melihat postingan terdakwa tentang drummer yang kesannya maskulin tapi emoticonnya yang dipasang lipstick.
Saksi menerangkan pula postingan terdakwa yang judulnya "Aku Anak Indosetan", tetapi emotikonnya badut. Saksi ahli bahasa Made Juatmaje pada persidangan pada prinsipnya menerangkan emotikon itu adalah simbol-simbol yang disediakan oleh pengelola internet. Siapapun bisa mencomot. Menerangkan pula ketika mencomot itu ada kemungkinan tidak memiliki konteks dengan niat dan dengan wacana yang ada di atasnya. Bahwa ahli menerangkan karena itu simbol yang lepas yang bisa dicomot oleh siapapun, apapun bentuknya dan maknanya tidak harus ditautkan dengan wacana di atasnya. Emotikon itu harus dilepaskan dengan frase perkata di depannya karena emotikon itu berdiri sendiri. Selanjutnya berkaitan dengan uraian tersebut telah dilampirkan pula dalam berkas nota pembelaan ini dalam kode T9A sampai dengan T9D. Selanjutnya, keterangan terdakwa pada tanggal 27 Oktober pada prinsipnya menerangkan memilih emotikon babi karena terdakwa punya kebiasaan menggugah postingan antara emotikon dan caption tidak nyambung. Terdakwa pernah menggugah videonya bermain drum namun emotikonnya lipstick. Karena saat itu terdakwa sedang berada di rumah bersama istrinya dan di meja rias terdakwa melihat lipstick, jadi emotikon yang dipakai adalah emotikon lipstick. Terdakwa menerangkan saat membuat postingan kacung, terdakwa sedang makan babi guling pan ana, sehingga terdakwa memakan emotikon babi di postingan tersebut. Emotikon babi yang diunggah tidak membuat orang tersinggung karena menurut terdakwa babinya imut dan tidak jorok. Terdakwa menerangkan dirinya pernah menerima emotikon lain dari akunnya seperti tengkorak manusia dan pistol. Terhadap emotikon tersebut terdakwa tidak merasa tersinggung. Terdakwa pernah mengirim emotikon babi ke beberapa temannya. Teman terdakwa tidak marah tetapi tertawa karena emotikon babi yang dikirimkan lucu. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi Made Eka Arsana, saksi Made Putra Budi Sartika, yang pada intinya menerangkan di depan persidangan bahwa terdakwa mempunyai kebiasaan antara postingan dengan emotikon yang digunakan tidak nyambung, sering saksi lihat di dalam postingan terdakwa. Keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli bahasa yang pada intinya menerangkan emotikon itu adalah simbol-simbol yang disediakan oleh pengelola internet. Siapapun bisa mencomot dan ketika mencomot itu emotikon adalah simbol yang lepas yang bisa dicomot oleh siapapun, apapun bentuknya dan maknanya. Tidak harus ditautkan dengan wacana di atasnya. Emotikon itu harus dilepaskan dengan frase perkata di depannya karena emotikon itu berdiri sendiri. Hal inilah yang bersesuaian dengan bukti surat sebagaimana diuraikan dalam bukti T9A sampai dengan T9D. Bahwa selanjutnya, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terdapat kesesuaian antara keterangan saksi dengan pendapat para ahli, juga bukti-bukti surat serta keterangan terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa postingan gambar di akun Instagram terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 yang berisi tulisan gara-gara bangga dan seterusnya berikut dengan caption bubarkan ID dan seterusnya merupakan sebuah kebenaran dan berdasarkan keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo menerangkan apabila suatu postingan mengandung fakta maka itu bukan fitnah, sehingga postingan tersebut menyampaikan kebenaran dan bukan ditujukan untuk menghina dan atau melakukan ujaran kebencian. Mengenai postingan pada tanggal 15 Juni 2020 yang pada prinsipnya berisi tahun 2018 ada 21 dokter dan seterusnya sebagaimana print out disertai dengan caption belum termasuk kasus tahun 2018 dan seterusnya. Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan postingan terdakwa pada tanggal 15 Juni 2020 bukan merupakan penghinaan dan atau ujaran kebencian sebagaimana yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya. Maka kami akan menguraikan terlebih dahulu setiap kalimat dalam postingan terdakwa. Selanjutnya kami akan bahas caption dalam postingan tersebut. Kalimat tahun 2018 ada 21 dokter Indonesia dan seterusnya. Bahwa kalimat tersebut bukan merupakan sebuah penghinaan, bukan merupakan sebuah ujaran kebencian berdasarkan keterangan saksi Dr. Igede Putra Sutejo yang pada prinsipnya menerangkan saksi memaknai kematian dokter itu sudah biasa. Tahun sebelumnya juga ada dokter yang meninggal. Saksi menerangkan dalam postingan tersebut tidak ada menyebut nama ID.
Saksi menerangkan dalam postingan tersebut tidak ada tertulis ID mendramatisir jumlah kematian dokter. Saksi menerangkan saksi tidak tahu postingan tersebut ditujukan kepada siapa. Dr. Imade Sudarmaja menerangkan postingan terdakwa tanggal 15 Juni menurut saksi tidak menghina. Kami ulangi, keterangan saksi Imade Sudarmaja yang menerangkan postingan terdakwa tanggal 15 Juni menurut saksi tidak menghina. Saksi menerangkan postingan terdakwa tanggal 15 Juni tidak ada menyebut nama ID Bali atau dokter membuat konspirasi. Ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo menerangkan postingan pada tanggal 15 Juni secara objektif tidak ada pihak yang dituju. Saksi ahli bahasa tersebut menerangkan pula tidak jelas siapa pihak dituduhkan melakukan konspirasi busuk. Begitupun ahli bahasa dan sastra Made Jiwatmaja pada persidangan tanggal 22 Oktober 2020 menerangkan postingan tanggal 15 Juni 2020 tidak ada subjek yang secara jelas dituju oleh si pemosting. Terdakwa pada agenda persidangan tanggal 27 Oktober 2020 pun menerangkan postingan terdakwa yang berisi konspirasi busuk tidak ditujukan kepada siapapun. Menerangkan pula kata konspirasi tidak ada menunjuk satu entitas tertentu. Pada postingan tanggal 15 Juni 2020 tidak ditujukan kepada siapapun dan tidak bertujuan mendapatkan respon dari ID. Bahwa terdakwa menerangkan dalam postingan tanggal 15 Juni 2020, terdakwa bermaksud memberikan informasi bahwa dokter tidak hanya meninggal pada tahun ini saja, dan saat itu terdakwa juga mencantumkan link berita yang terdakwa baca, sehingga tujuan postingan tersebut adalah untuk memberikan informasi, bukan untuk menyebarkan kebencian. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi mengenai postingan terdakwa tanggal 15 Juni 2020 tidak ada menyebut ID Bali atau dokter membuat konspirasi. Bersesuaian dengan keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang menerangkan tidak jelas siapa pihak dituduhkan melakukan konspirasi busuk. Hal tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa postingan tanggal 15 Juni tidak ditujukan kepada siapapun dan tidak bertujuan mendapatkan respon dari ID. Bahwa adapun tujuan terdakwa adalah bermaksud memberikan informasi bahwa dokter tidak hanya meninggal pada tahun ini saja, dan saat itu terdakwa juga mencantumkan link berita yang terdakwa baca, sehingga tujuan postingan tersebut adalah untuk memberikan informasi, bukan untuk menyebarkan kebencian. Bahwa oleh karena keterangan saksi Dr. Igede Putra Suteja dan Dr. Made Sudarmaja telah bersesuaian juga dengan keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo dan ahli bahasa Made Jiwatmaja, serta bersesuaian juga dengan keterangan terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa postingan tanggal 15 Juni 2020 tidak ditujukan kepada siapapun termasuk kepada ID, dan postingan tersebut hanya memberikan informasi kematian dokter berdasarkan link berita yang terdakwa baca. Sehingga diperoleh fakta hukum bahwa postingan dengan kalimat tahun 2018 ada 21 dokter Indonesia yang meninggal dan seterusnya tidak mengandung penghinaan dan atau ujaran kebencian sebagaimana yang disebutkan dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Selanjutnya kalimat wake the fuck up Indonesia. Kalimat tersebut bukan merupakan sebuah penghinaan dan atau bukan merupakan ujaran kebencian, melainkan sebuah fakta yang hendak disampaikan terdakwa dengan berdasarkan keterangan saksi Made Budi Sartika yang menerangkan wake the fuck up Indonesia merupakan bahasa-bahasa seperti California style yang maknanya ingin mengajak orang itu lebih bersemangat lagi. Kalimat itu tidak ditujukan kepada siapapun dan tidak ditujukan untuk menghina maupun menyebar kebencian. Ahli bahasa dan sastra Made Jiwatmaja menerangkan dalam persidangan tertanggal 22 Oktober 2020, kalimat what the fuck up Indonesia pada postingan tanggal 15 Juni 2020 dapat dimaknai slogan untuk memberi semangat yang tidak ada kaitannya lagi dengan wacana sebelumnya. Terdakwa menerangkan kalimat wake the fuck up Indonesia tersebut memiliki makna ayolah bangkit Indonesia. Menerangkan terdakwa ingin Indonesia bangkit karena rakyat menengah ke bawah sangat merasakan dampak akibat narasi-narasi ketakutan berlebihan tentang COVID. Selain itu, rakyat yang sudah di PHK lalu dipersulit oleh kebijakan rapid. Kalimat tersebut tidak ada maksud untuk menghina dan menyebar kebencian. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Made Budi Sartika menyatakan bahwa kalimat tersebut bermakna mengajak orang lebih bersemangat lagi, telah berkesesuaian dengan keterangan ahli bahasa Made Jiwatmaja yang pada intinya menerangkan postingan tanggal 15 Juni 2020 dapat dimaknai slogan untuk memberi semangat. Keterangan saksi Made Budi Sartika yang bahwa kalimat tersebut tidak ditujukan kepada siapapun dan tidak ditujukan untuk menghina ataupun menyebar kebencian, bersesuaian juga dengan keterangan terdakwa
yang tidak ada maksud untuk menghina dan menyebar kebencian. Bahwa oleh karena itu keterangan para saksi mengenai kalimat "What the fuck up Indonesia" bermakna memberikan semangat, sehingga kalimat tersebut bukan ditujukan untuk menghina dan menyebar kebencian kepada siapapun. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian sebagaimana diuraikan di atas, mengenai postingan tahun 2018 ada 21 dokter Indonesia dan seterusnya, bukan ditujukan untuk menghina dan atau melakukan ujaran kebencian. Fakta hukum 4 mengenai postingan tanggal 13 Juni 2020 tidak ada kaitan dengan postingan tanggal 15 Juni 2020. Bahwa sebagaimana yang diuraikan tersebut didasarkan pada fakta-fakta dari kesaksian Dr. Imade Sudarmaja, bahwa saksi menerangkan postingan terdakwa tanggal 15 Juni tidak ada menyebut Idi Bali atau dokter membuat konspirasi. Ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo pada persidangan tanggal 15 Oktober 2020 menerangkan postingan tanggal 15 Juni secara objektif tidak ada pihak yang dituju. Ahli menerangkan tidak jelas siapa pihak dituduhkan melakukan konspirasi busuk. Ahli bahasa Made Jiwatmaja pada persidangan tanggal 22 Oktober 2020 menerangkan postingan tanggal 15 Juni 2020 tidak ada subjek yang secara jelas dituju oleh si pemosting. Postingan tanggal 13 Juni 2020 tidak bisa ditautkan dengan postingan tanggal 15 Juni 2020 karena masing-masing mempunyai wacana sendiri. Karena wacana sebelumnya itu terlepas dengan wacana yang setelahnya. Bukti sebagaimana postingan tersebut terlampir dalam berkas perkara. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan keterangan para ahli bahasa yang pada intinya menyebutkan tanggal 13 Juni 2020 tidak bisa ditautkan dengan postingan tanggal 15 Juni 2020 karena masing-masing mempunyai wacana sendiri, karena wacana sebelumnya itu terlepas dengan wacana yang setelahnya, berkesesuaian dengan bukti surat berupa tanggal 13 Juni 2020 tidak bisa ditautkan dengan postingan tanggal 15 Juni 2020 karena masing-masing mempunyai wacana sendiri yang tidak terlepas dari wacana yang setelahnya. Bahwa postingan tanggal 13 Juni 2020 sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dan jelas pada fakta hukum 3, bahwa postingan tersebut bukan untuk menghina dan atau memuat ujaran kebencian, tetapi berisikan fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas. Terdakwa juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang hendak diajukan oleh terdakwa kepada Ikatan Dokter Indonesia. Sedangkan postingan tanggal 15 Juni 2020 tidak ditujukan kepada siapapun, dan dalam postingan tersebut terdakwa bermaksud memberikan informasi bahwa dokter tidak hanya meninggal pada tahun ini saja, dan saat itu terdakwa juga mencantumkan link berita yang terdakwa baca, sehingga tujuan postingan tersebut adalah untuk memberikan informasi, bukan untuk menyebarkan kebencian kepada siapapun. Bahwa oleh karena itu keterangan Dr. Made Sudarmaja berkesesuaian dengan keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo dan ahli bahasa Made Jiwatmaja juga berkesesuaian dengan bukti-bukti surat sebagaimana screenshot postingan di Instagram pada akun @jering_sid tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020, diperoleh fakta hukum postingan terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 tidak ada kaitannya dengan postingan terdakwa pada tanggal 15 Juni 2020, sehingga kedua postingan tersebut tidak dapat ditautkan atau menjadi wacana yang terpisah. Fakta 5, ahli bahasa Acharge tidak ahli. Bahwa dalam persidangan terungkap ahli bahasa yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris, sehingga diragukan keahliannya sebagai ahli bahasa yang didengar keterangannya dalam persidangan. Padahal terkait dalam perkara bahasa sangat penting kemampuan seorang ahli untuk memahami sebuah makna kalimat. Penjelasan ini berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut. Keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo pada persidangan tanggal 15 Oktober 2020 telah memberikan keterangan bahwa ahli merupakan tamatan sastra Inggris. Keterangan ahli bahasa Made Jiwatmaja pada persidangan tanggal 22 Oktober 2020 telah memberikan keterangan bahwa ahli menerangkan kajian ahli bahasa yang dihadirkan oleh JPU oleh jaksa penuntut umum belum selesai karena yang dikaji ahli bahasa itu baru pada permukaan, belum sampai pada komponen mental. Ahli menerangkan komponen mental itu adalah untuk menguji atau menemukan niat dari si pengujar. Hal ini sesuai dengan berkas bukti surat postingan pada akun tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020. Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di depan persidangan, pada intinya menyatakan ahli mempunyai latar belakang pendidikan bahasa Inggris.
Padahal perkara yang sedang disidangkan adalah postingan-postingan dalam bahasa Indonesia sebagaimana bukti surat pada postingan di Instagram dari akun @jeringseid pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020. Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Made Jiwatmaja pada intinya menyatakan kajian ahli bahasa yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum belum selesai karena yang dikaji ahli bahasa itu baru pada permukaan, belum sampai pada komponen mental. Bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo juga tidak membawa kurikulum vitae sehingga melengkapi fakta ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum diragukan keahliannya. Selain itu ada perbedaan yang sangat besar antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Sehingga dalam memberikan keterangan di depan pengadilan, ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo dalam membahas kalimat pada postingan-postingan terdakwa hanya di permukaannya saja dan tidak sampai mendalami komponen mentalnya yang merupakan unsur penting dalam perkara bahasa untuk menguji apakah si pemosting mempunyai niat untuk melakukan ujaran kebencian ataukah tidak. Bahwa oleh karena keterangan ahli bahasa Made Jiwatmaja berkesesuaian dengan alat bukti surat berupa screenshot postingan di Instagram, berkesesuaian juga dengan keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum diragukan keahliannya sebagai ahli bahasa Indonesia yang memberikan keterangan di depan persidangan dalam perkara ini. Fakta hukum 6, para dokter yang menjadi saksi ke persidangan tidak satu pun ingin memenjarakan terdakwa. Bahwa dalam persidangan terungkap saksi Dr. Igede Putra Sutejo, saksi Dr. Made Sudarmaja dan Dr. Ketut Widiasa tidak ada niat untuk memenjarakan terdakwa. Penjelasan tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut. Saksi Dr. Igede Putra Sutejo merupakan pelapor yang mendapatkan surat kuasa dari Ketua Umum PBID pada tanggal 15 Juni 2020 dan sekaligus sebagai Ketua ID Wilayah Bali pada persidangan tanggal 13 Oktober 2020 memberikan keterangan bahwa terdakwa merupakan orang baik. Menerangkan juga tidak ingin memenjarakan terdakwa. Saksi Dr. Imade Sudarmaja merupakan sekretaris ID Wilayah Bali pada persidangan tanggal 13 Oktober memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa saksi juga menerangkan tidak ingin memenjarakan terdakwa. Saksi Dr. Ketut Widiasa yang juga merupakan wakil ketua ID cabang Denpasar pada persidangan tanggal 13 Oktober 2020 memberikan keterangan di bawah sumpahnya juga tidak ingin memenjarakan terdakwa. Bahwa dari keterangan ketiga saksi tersebut yang pada intinya para dokter tersebut menyatakan tidak ingin memenjarakan terdakwa. Bahwa oleh karena keterangan dari para saksi tersebut berkesesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa saksi Dr. Igede Putra Sutejo, saksi Dr. Made Sudarmaja dan saksi Ketut Widiasa, para dokter yang merupakan anggota Ikatan Dokter Indonesia tidak ingin terdakwa di penjara. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, hadirin dalam persidangan yang kami hormati. Sebelum kami sampai pada pembahasan analisa yuridis atas tuntutan jaksa penuntut umum, mohon dilanjutkan rekan kami yang mulia. Mohon izin yang mulia untuk melanjutkan. Bab 4, tanggapan atas alat bukti jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, dan hadirin dalam sidang yang kami hormati. Sebelum kami sampai pada pembahasan analisa yuridis atas tuntutan jaksa penuntut umum, maka perlu kami memberikan beberapa pernyataan berkaitan tentang masalah pembuktian secara yuridis. 4.1 Asas pembuktian. Pada umumnya, di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana, penuntut umumlah yang wajib membuktikan kesalahan terdakwa dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan undang-undang, yakni berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menganut sistem pembuktian negatif verdict sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 183 KUHP yang berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dan seterusnya. Selanjutnya, dalam pasal 184 ayat 1 KUHP terkait alat bukti yang dinyatakan sebagai berikut. Alat bukti yang sah ialah A. Keterangan ahli, B. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, dan seterusnya. Mengenai keterangan saksi dalam pasal 185 KUHP disebut ayat 1,
Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang. Ayat 2, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selanjutnya mengenai kesaksian di persidangan disebutkan dinyatakan dalam pasal 185 ayat 5 KUHP yang menyatakan baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan keterangan saksi. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa saksi yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah apa yang dinyatakan saksi di hadapan sidang, dan keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan keterangan saksi. Hal demikian juga dinyatakan oleh Yahya Haraab dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP Jilid 3 yang diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Kartini tahun 2005. Pada halaman 273 menjelaskan keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya sendiri, dan apa yang dialaminya sendiri. Hal ini juga diatur dalam pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang berbunyi keterangan saksi adalah dan seterusnya. Selanjutnya, menurut Hari Sasangka dan Lili Rosita dalam bukunya yang berjudul Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana halaman 24, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan 1. Persesuaian antara keterangan saksi dengan satu yang lain, dan seterusnya. Selanjutnya, mengenai keterangan ahli dapat merujuk pada pasal 186 KUHP yang menyatakan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Di dalam pasal 186 KUHP menyatakan keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu dan seterusnya. Dengan demikian, pasal 186 KUHP sejatinya sudah bermakna absolut bahwa keterangan ahli yang dapat dikualifikasi sebagai fakta persidangan dan menjadi alat bukti keterangan ahli adalah keterangan ahli yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal tersebut bermakna pula bahwa keterangan ahli yang dinyatakan di luar persidangan termasuk yang dinyatakan di dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan atau pada keterangan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti keterangan ahli sepanjang keterangan tersebut tidak dinyatakan di sidang pengadilan. Demikian juga terkait dengan keterangan ahli di dalam berita acara pemeriksaan ahli di tingkat penyidikan atau penuntut umum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat, mengingat untuk alat bukti surat sudah diatur secara rigid di dalam pasal 187 KUHP. Pasal 187 KUHP selengkapnya menyatakan surat sebagaimana tersebut dan seterusnya. Dengan demikian, bila mana penuntut umum dalam surat tuntutannya mendasarkan alat bukti keterangan ahli dengan menggunakan keterangan ahli yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan ahli di tingkat penyidikan lalu mengutip utuh dengan copy paste ke dalam surat tuntutan, padahal keterangan tersebut tidak pernah diterangkan di depan persidangan, maka keterangan itu tidak sah hukum. Tidak pula dibenarkan hukum untuk menyatakan bila berita acara pemeriksaan ahli di tingkat penyidikan dikualifikasi sebagai alat bukti surat untuk melegitimasi upaya mengutip, garing menyalin, atau copy paste dan memindahkan keterangan tersebut ke dalam surat tuntutan. Tindakan demikian senyatanya bertentangan dengan pasal 187 KUHP. Bahwa selain itu terkait dengan keterangan terdakwa diatur dalam pasal 189 ayat 1 KUHP yang menyatakan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang dan seterusnya. Pasal 191 KUHP tegas menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dan seterusnya. Ketentuan pasal tersebut juga mengatur mengenai penggunaan alat-alat bukti secara langsung. Asas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri kebenaran material sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Van Belman dalam bukunya berjudul Lebroek van het net Trappert 6 Herzetdruk halaman 95 yang apabila diterjemahkan secara bebas pada dasarnya mengandung arti dalam menelusuri kebenaran material dan seterusnya. Asas lain ini disebut in dubio pro rem yang juga berlaku dalam hukum pidana,
yang intinya menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan, menolak kesalahan terdakwa, maka hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan terdakwa. Dalam kurung reus antara lain terdakwa. Prinsip doktrin dalam hukum pidana tetap dominan dalam kemungkinan subjektivitas atas penanganan perkara yang dihadapi. Siapapun, baik itu berkaitan dengan masalah sosial, politis maupun ekstra intervensilianya, sehingga adagium lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah dapat diterapkan secara objektif, begitu pula pada diri dan kasus terdakwa. Asas ini tidak ditulis dalam undang-undang pidana, namun tidak dapat dihilangkan dalam kaitan asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang sudah menjadi jurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari pasal 182 ayat 6 KUHP. Begitu pula menjadi doktrin dan asas tetap dalam hukum pidana, atau tiada pidana tanpa melawan hukum material. Suatu asas yang sangat berkembang dalam hukum pidana. 4.2 Tanggapan atas bukti keterangan ahli dan bukti surat oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya. Sebagaimana yang telah kami sampaikan di dalam pendahuluan nota pembelaan ini, terkait dengan tuntutan lagi penuntut umum yang kami sebut sebagai tuntutan yang manipulatif, sehingga berujung menjadi tuntutan sesat, yang maka izinkan kami untuk menguraikan hal tersebut dengan menanggapi dan mengulas alat bukti penuntut umum dalam surat tuntutannya. Manipulasi yang dilakukan oleh penuntut umum adalah dengan cara memanipulasi keterangan ahli bahasa acak Wahyu Aji Wibowo pada bagian bab 2, fakta persidangan. Dengan melakukan copy paste atau keterangan ahli bahasa acak Wahyu Aji Wibowo dari berita acara pemeriksaan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo tertanggal 19 Agustus 2020 di hadapan penyidik Ditkrimsus Polda Bali, dicantumkan dalam fakta persidangan seolah-olah keterangan tersebut diterangkan oleh ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo, dan selanjutnya dengan fakta persidangan manipulatif tersebut penuntut umum memasukkan ke dalam analisa yuridis surat tuntutan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang dituntut. Jika diperhatikan pada bagian keterangan ahli bahasa acak Wahyu Aji Wibowo pada poin 3.1 halaman 37 sampai dengan 75 sampai dengan 50 surat tuntutan, dihubungkan dengan bukti surat yang dinyatakan penuntut umum serta bukti petunjuk poin 6 halaman 76 sampai dengan 80 surat tuntutan, seolah-olah mencari celah bahwa copy paste yang dilakukan atas keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo adalah berdasarkan bukti surat, yakni berkas perkara akwo. Oleh karenanya pertama-tama kami menanggapi sebagai berikut. 4.2.1 Penuntut umum diam-diam melegitimasi tindakan mengcopy paste keterangan ahli melalui bukti surat yang diajukan dalam surat tuntutan. 1. Bahwa penuntut umum selama persidangan tidak pernah menjelaskan secara tegas dan eksplisit, menyatakan di depan persidangan dan di hadapan majelis hakim bahwa berkas-berkas khususnya keterangan ahli sebagai alat bukti surat. Namun di dalam surat tuntutannya pada bab 2 fakta persidangan angka 5 tentang bukti surat penuntut umum memasukkan berkas perkara nomor polisi BP-36 Romawi 8 dan seterusnya. Terdapat berita acara pemeriksaan pada saksi dan terdakwa sebagai bukti surat. 2. Bahwa penuntut umum sedemikian rupa dapat diduga sebagai upaya untuk memalsukan keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo sebagai bukti surat, sehingga keterangan ahli di dalam berkas perkara CQ berita acara pemeriksaan ahli dapat dimuat di dalam surat tuntutan sebagai bagian dari fakta persidangan. Hal ini mengingat banyak perbedaan keterangan ahli, terutama ahli bahasa acak Wahyu Aji Wibowo, antara keterangan di dalam berita acara pemeriksaan di dalam berkas perkara dengan apa yang disampaikan di depan persidangan. Oleh karenanya, memasukkan keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo di dalam fakta persidangan keterangan ahli di dalam surat tuntutan adalah tindakan yang bertentangan dengan pasal 187 KUHP. Dengan demikian,
tidak ada satupun di dalam pasal 187 KUHP yang menyatakan bahwa keterangan ahli di dalam berkas perkara CQ berita acara pemeriksaan dapat dikualifikasi sebagai alat bukti surat. Dihubungkan dengan perkara ini, memasukkan keterangan ahli yang termuat dalam berkas perkara nomor polisi BP-36-8-2020 Ditreskrimsus tanggal 19 Agustus 2020, CQ berita pemeriksaan ahli tertanggal 19 Agustus sebagai bukti surat adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum acara pasal 187 KUHP. Dan oleh karenanya, bukti surat sepanjang mencakup keterangan ahli yang dikutip atau di-copy-paste dari berita acara pemeriksaan ahli yang terdapat berkas perkara nomor polisi BP-368 Romawi /2020 Ditreskrimsus tanggal 19 Agustus 2020 patut dikesampingkan dan ditolak. Kami lanjutkan yang mulia. 42.2. Penuntut umum memanipulasi keterangan ahli bahasa Chad Wahyu Aji Wibowo dan dimuat dalam bab 2 fakta persidangan surat tuntutan bagian keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo. Bahwa pada bagian ini kami ingin, mohon maaf saya ulang, bahwa pada bagian ini kami akan menunjukkan secara rigid dan detail bagaimana penuntut umum terlihat nyata memanipulasi fakta persidangan dalam surat tuntutannya dengan cara mengutip keterangan ahli bahasa Chad Wahyu Aji Wibowo secara copy-paste dari dalam berkas perkara. Hal mana keterangan tersebut sebenarnya tidak dinyatakan di depan persidangan. Bahkan keterangan-keterangan di dalam BAP tersebut sudah dibantah sendiri oleh ahli bahasa Chad Wahyu Aji Wibowo di depan persidangan. Oleh karenanya keterangan yang dinyatakan di depan persidangan dengan yang dimuat dalam surat tuntutan penuntut umum menjadi berbeda. Namun demikian, penuntut umum dengan tiada malu menyatakan bahwa keterangan ahli bahasa Chad Wahyu Aji Wibowo pada subbab 3.1 halaman 37 sampai dengan 50 surat tuntutan yang merupakan hasil copy paste dari berkas perkara sebagai fakta persidangan. Cara-cara demikian menunjukkan penuntut umum sewenang-wenang menyusun surat tuntutan dengan memanipulasi fakta persidangan, pada akhirnya memanipulasi fakta hukum dan berujung pada tuntutan sesat hukum. Selanjutnya kutipan keterangan ahli bahasa Chad Wahyu Aji Wibowo oleh penuntut umum yang diperoleh dengan cara copy-paste dari keterangan berkas perkara inkasu berita acara pemeriksaan BAP ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo pada Rabu tanggal 19 Agustus 2020 tersebut dapat kami uraikan secara detail sebagai berikut. 1. Keterangan ahli bahasa Chad Wahyu Aji Wibowo yang dimuat pada poin 1 halaman 40 surat tuntutan penuntut umum yang menyatakan bahwa benar dapat ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan A mendistribusikan dan seterusnya sampai pada huruf C yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, penghinaan dan seterusnya yang menistakan sesuatu beberapa golongan atau kelompok masyarakat Indonesia. Keterangan tersebut di atas sesungguhnya tidak pernah dinyatakan di depan persidangan oleh ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo dan kalimat pernyataan tersebut adalah keterangan yang dinyatakan oleh Wahyu Aji Wibowo dalam berita acara pemeriksaan ahli pada Rabu 19 Agustus 2020, hal mana pernyataan tersebut adalah sebagai jawaban atas pertanyaan nomor 7 dari penyidik kepada ahli. Penuntut umum melakukan copy-paste jawaban ahli pada nomor 7, halaman 7 sampai dengan 8 BAP. Selanjutnya dimuat sebagai fakta persidangan dalam surat tuntutan. Fide poin 1 halaman 40 surat tuntutan dan jawaban ahli nomor 7 halaman 7 sampai 8 berita acara pemeriksaan. 2. Keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang dimuat pada poin 1 pada halaman 41 sampai dengan 42 surat tuntutan yang menyatakan bahwa benar ciri-ciri kebahasaan dan seterusnya sampai pada tulisan baik lisan maupun tulis dibuat atau disampaikan. Bahwa pernyataan tersebut di atas adalah kutipan utuh atau copy-paste dari jawaban nomor 8 oleh ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo dari berita acara pemeriksaan BAP ahli bahasa
Wahyu Aji Wibowo yang selanjutnya dimuat oleh penuntut umum ke dalam surat tuntutan. Fide pertanyaan penyidik nomor 8 dan jawaban ahli bahasa nomor 8, halaman 8 berita acara pemeriksaan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo tertanggal 19 Agustus 2020. Oleh karenanya, pernyataan tersebut di atas bukan sebagai keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo di depan persidangan. 3. Keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang dimuat pada poin 1 dan poin 2 pada halaman 42 surat tuntutan penuntut umum yang menyatakan. Poin 1 menyatakan bahwa benar ahli dapat jelaskan ukuran atau parameter yang digunakan untuk mengukur dan seterusnya. Poin 2 menyatakan bahwa benar perbedaan antara perasaan kebencian permusuhan menunjukkan kebencian dan seterusnya sebagai berikut. A. Perasaan permusuhan dan seterusnya. B. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain dan seterusnya. C. Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan seterusnya. Bahwa pernyataan pada poin 1 dan 2 di atas adalah kutipan utuh atau copy paste dari jawaban ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo nomor 9 dalam berita acara pemeriksaan ahli bahasa halaman 8-9 yang selanjutnya oleh penuntut umum dituangkan ke dalam poin 1 dan poin 2 halaman 42 sampai dengan 43 surat tuntutan. Fide berkas perkara pada bagian berita acara pemeriksaan BAP ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo tertanggal 19 Agustus 2020 halaman 8 sampai dengan 9. Oleh karenanya, pernyataan tersebut di atas bukanlah keterangan yang diucapkan atau diterangkan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo di depan persidangan. 4. Keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang dimuat pada poin 1 pada halaman 43 sampai dengan 45 surat tuntutan yang menyatakan bahwa benar makna tulisan pada kalimat yang terdapat pada postingan akun IG dan seterusnya, gara-gara bangga menjadi kacung dan seterusnya, kata-kata gara-gara merupakan partikel kata penghubung yang bermakna dan seterusnya, sampai dengan demikian, sampai dengan fakta bahasa berupa kalimat atau pernyataan dalam postingan JRX SID patut diduga menunjukkan kebencian kepada ID dan seterusnya, sampai pada kalimat penghinaan atau pencemaran nama baik. Pernyataan tersebut di atas sejatinya bukanlah keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo di depan persidangan tertanggal 15 Oktober 2020. Namun keterangan tersebut adalah keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dalam kurung BAP ahli bahasa tertanggal 19 Agustus 2020 sebagai jawaban atas pertanyaan penyidik nomor 11 dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut di-copy-paste dan dituangkan utuh di dalam surat tuntutan sebagai keterangan ahli bahasa. Seolah-olah keterangan tersebut telah dinyatakan oleh ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo di depan persidangan. Perbedaannya hanyalah pada penggunaan subpointer. Jika di dalam surat tuntutan menggunakan subpointer huruf A, B, dan C, sedangkan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan menggunakan subpointer angka 1, 2, dan 3. Fide, pertanyaan penyidik dan jawaban saksi nomor 11, berita acara mohon maaf saya koreksi. Fide, pertanyaan penyidik dan jawaban ahli nomor 11, berita acara pemeriksaan ahli bahasa nomor 19 tertanggal 19 Agustus 2020 halaman 10 sampai dengan 11. Untuk lebih jelasnya dapat diteliti dari Perbatim ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo terlampir. Bahwa keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang diterangkan sebenar-benarnya di depan persidangan adalah, saya ulang, bahwa keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang diterangkan sebenar-benarnya di depan persidangan adalah ahli tidak mampu menjelaskan sinonim dari kata kacung yang mempunyai nilai rasa lebih tinggi dibanding kata kacung. Ahli menerangkan bahwa tidak ada sinonim dari kata kacung selain pesuruh, pelayan, atau pembantu. Lebih detail
Mohon dapat dilihat dalam Perbatim Ahli Bahasa Wahyu Aji Wibowo halaman 16 yang kami lampirkan. 5. Keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang dimuat oleh penuntut umum dalam poin 1 halaman 46 sampai dengan halaman 48 surat tuntutan yang menyatakan bahwa makna tulisan dan seterusnya, bubarkan ID, saya nggak akan berhenti menyerang dan seterusnya. Kata bubarkan dibentuk dari kata bubar dan seterusnya. Ini kutipan yang membedah tentang kalimat bubarkan ID, saya nggak akan berhenti menyerang kalian Ikatan Dokter Indonesia sampai ada perihal penjelasan perihal ini. Adapun keterangan yang sebenarnya diterangkan oleh ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo adalah menyatakan bahwa kalimat postingan terdakwa yang berbunyi, saya nggak akan berhenti menyerang kalian Ikatan Dokter Indonesia sampai ada penjelasan perihal ini, bukan sebagai kalimat yang bermakna menghina. Ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo menerangkan bahwa makna kata menyerang dalam kalimat tersebut adalah mempertanyakan. Kata menyerang adalah penggunaan majaz hiperbola dan maknanya bukan bermakna leksikal tetapi bermakna mempertanyakan. Kata penjelasan bermakna meminta klarifikasi. Dengan demikian kalimat tersebut bermakna saya nggak akan berhenti mempertanyakan kalian Ikatan Dokter Indonesia sampai ada penjelasan perihal ini. Selanjutnya atas pemahaman tersebut ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo menerangkan bahwa kalimat tersebut tidak ada mengandung makna penghinaan kepada Ikatan Dokter Indonesia. Lebih detail dapat dicek di Perbatim ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo kami lampirkan. Disinilah letaknya manipulatif surat tuntutan penuntut umum. Jika keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang dimuat dalam surat tuntutan penuntut umum, dalam kurung hasil copy paste dari BAP kepolisian kurung tutup, disandingkan dengan keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo di depan persidangan, maka terlihat jelas perbedaannya. Oleh karena keterangan ahli dalam persidangan ini terikat hukum acara sebagaimana diatur dalam pasal 186 KUHP, maka seyogyanya yang digunakan adalah keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo di depan persidangan pada 15 Oktober 2020, bukan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan 19 Agustus 2020 yang telah di-copy-paste menjadi fakta persidangan dalam surat tuntutan penuntut umum. Dengan demikian, senyatanya tidak ada penghinaan dalam makna kalimat tersebut. 6. Keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang dimuat penuntut umum dalam surat tuntutan poin 1 halaman 48 sampai dengan 49 yang menyatakan bahwa makna tulisan dan seterusnya tahun 2018 ada 21 dokter Indonesia yang meninggal dan seterusnya. Disinilah letaknya manipulasi. Jika keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo dimuat dalam surat tuntutan penuntut umum disandingkan dengan surat keterangan ahli bahasa di depan persidangan, maka terlihat jelas perbedaannya. Oleh karena keterangan ahli dalam persidangan terikat hukum acara sebagaimana pasal 186 KUHP, maka seyogyanya yang digunakan adalah keterangan ahli bahasa di depan persidangan, bukan yang telah di copy paste menjadi fakta persidangan dalam tuntutan penuntut umum. Mohon maaf kami ralat. Ada double. Kami ulang poin 6. Keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang dimuat penuntut umum dalam surat tuntutan poin 1. Halaman 48 sampai 49 yang menyatakan bahwa makna tulisan dan seterusnya tahun 2018 ada 21 dokter dan seterusnya. Sampai pada The Fuck Up Indonesia yang merupakan sarkasme dan seterusnya.
bahwa keterangan sebagaimana termuat tersebut bukanlah keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo di depan persidangan, tetapi keterangan tersebut sesungguhnya adalah keterangan yang di copy paste oleh penuntut umum dari berita acara pemeriksaan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo pada 19 Agustus 2020 pada halaman 14, yakni atas pertanyaan nomor 13 dari penyidik dan jawaban nomor 13 dari ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo. Video berkas perkara CQ berita acara pemeriksaan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo pada tanggal 19 Agustus 2020, pertanyaan dan jawaban nomor 13 pada halaman 14. Penuntut umum memanipulasi fakta persidangan, padahal kenyataannya di dalam persidangan ahli bahasa Echad Wahyu Aji Wibowo senyatanya menerangkan bahwa pada postingan terdakwa tanggal 15 Juni 2020 secara objektif tidak ada pihak yang dituju, tidak ada sasaran yang dituju karena jelas tidak disebutkan siapa yang melakukan konspirasi busuk. Video verbatim dan rekaman sidang ahli bahasa Echad terlampir. Atas cara demikian rupa dari penuntut umum dengan memuat kutipan keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan, lalu menjadikannya fakta persidangan di dalam surat tuntutan jelas berbeda dengan apa yang diucapkan dan diterangkan oleh ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo di depan persidangan, sehingga fakta persidangan yang disampaikan penuntut umum adalah manipulatif. 7. Keterangan ahli bahasa Echad Wahyu Aji Wibowo yang dimuat dalam surat tuntutan penuntut umum pada poin 1 dan poin 2 halaman 49 yang menyatakan, poin 1 menyatakan bahwa benar ukuran atau parameter yang dapat digunakan dan seterusnya. Poin 2 menyatakan bahwa benar istilah antar golongan sesuai dengan putusan MK dan seterusnya. Keterangan tersebut di atas bukan keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang diterangkan di depan persidangan. Ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo tidak pernah menerangkan sebagaimana ditulis dalam surat tuntutan Akwo. Hal tersebut merupakan kutipan dengan copy paste dari keterangan ahli bahasa sebagaimana diterangkan dalam berita acara pemeriksaan tanggal 19 Agustus 2020, yakni pada pertanyaan penyidik nomor 14 dan jawaban ahli nomor 14 pada halaman 14 sampai 15 BAP. Selanjutnya, subbab 4.2.3. Penuntut umum menggunakan hasil manipulasi fakta persidangan CQ keterangan ahli bahasa Echad Wahyu Aji Wibowo ke dalam bab 4 analisis yuridis CQ untuk pemenuhan unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Pada bagian ini menurut kami, tindakan penuntut umum sangat berbahaya bagi penegakan hukum dan bagi terwujudnya keadilan. Keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang telah dimanipulasi, kemudian digunakan sebagai fakta hukum agar terpenuhinya unsur menyebarkan informasi yang dapat ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang dimuat pada bab 4 analisis yuridis unsur AD3 poin 2 halaman 103 surat tuntutan penuntut umum yang digunakan sebagai fakta hukum untuk menyatakan unsur terpenuhi sebagai berikut. Bahwa benar menurut ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo dalam kalimat tersebut terdapat kata kacung dan seterusnya. Bahwa keterangan ahli bahasa tersebut di atas dimanipulasi, kemudian digunakan oleh penuntut umum sebagai fakta hukum agar terpenuhinya unsur. Bahwa yang senyatanya di depan persidangan adalah ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo tidak bisa menerangkan apa sinonim dari kacung yang mempunyai rasa lebih tinggi, kecuali sama dengan pembantu atau pelayan. Bahwa keterangan di atas adalah copy paste dari jawaban ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo nomor 1 dalam berita acara pemeriksaan ahli bahasa halaman 11 yang selanjutnya penuntut umum tuangkan ke dalam bab 2 fakta persidangan angka 3 keterangan ahli angka 3.1 ahli bahasa Aji Wibowo poin 1 pada halaman 43 sampai dengan 45 surat tuntutan lalu dimasukkan sebagai fakta hukum. Oleh karenanya keterangan yang dijadikan fakta hukum tersebut merupakan karangan penuntut umum saja untuk memaksakan terpenuhinya unsur AD3. 2. Keterangan ahli bahasa Echad Wahyu Aji Wibowo yang dimuat pada poin 4 pada halaman 104 surat tuntutan penuntut umum yang digunakan sebagai fakta hukum untuk menyatakan unsur terpenuhinya
menyatakan terpenuhinya unsur sebagai berikut. ID dianggap sebagai pesuruh, pelayan atau jongos WHO. ID juga dianggap seenaknya, semau hati sembarangan, dan seterusnya. Bahwa keterangan ahli bahasa di atas telah dimanipulasi, dimasukkan sebagai fakta persidangan, kemudian digunakan sebagai fakta hukum, agar memenuhi unsur AD3. Bahwa keterangan yang senyatanya disampaikan ahli dalam persidangan adalah ahli tidak bisa menerangkan apa sinonim dari kacung yang mempunyai rasa lebih tinggi dan tidak pernah menyebut kalimat jongos WHO dalam persidangan. Cek, mohon dilihat verbatim terlampir. Bahwa keterangan di atas adalah copy-paste dari jawaban ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo, subpointer 3, dalam berita acara pemeriksaan ahli bahasa halaman 11, yang selanjutnya penuntut umum tuangkan ke dalam poin 1 halaman 43 sampai 45 surat tuntutan dan dipaksakan masuk sebagai fakta hukum. Oleh karenanya, keterangan yang dijadikan fakta hukum tersebut merupakan keterangan karangan-karangan penuntut umum saja untuk memaksakan unsur AD3 menjadi terpenuhi. 3. Keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang dimuat dalam bab 4 analisis yuridis AD 3.6 halaman 104 surat tuntutan penuntut umum yang digunakan sebagai fakta hukum untuk menyatakan terpenuhinya adalah sebagai berikut. Ini di ralatnya. 19314. Bahwa benar terdakwa dalam postingan tersebut antara lain telah berdampak kepada semangat kerja para dokter dan seterusnya. Sampai kalimat namun demikian kata kacung tersebut sesuai keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo mempunyai konotasi yang merendahkan. Bahwa seluruh keterangan ahli dalam fakta persidangan adalah manipulasi, kemudian digunakan sebagai fakta hukum agar terpenuhinya unsur AD3 karena dalam persidangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo tidak pernah menerangkan soal keterkaitan ini dengan WHO, pengaruh kinerja dokter akibat postingan terdakwa, komentar netizen pada postingan terdakwa. Penuntut umum juga memanipulasi seolah-olah kalimat bangga menjadi kacung WHO adalah hasil dari pemikiran terdakwa. Padahal fakta persidangan menunjukkan terdakwa menggunakan kalimat tersebut menginginkan agar ID mau berdiskusi. Karena postingan-postingan terdakwa sebelumnya adalah mengajak ID berdiskusi namun tidak pernah direspon. Bahwa fakta hukum yang pada pokok menerangkan kata kacung sudah diperhalus. Serta konotasi kacung yang menerangkan adalah karangan-karangan penuntut umum saja. Karena ahli bahasa Wahyu Wibowo sudah melakukan klarifikasi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada sinonim kacung yang memiliki rasa yang lebih tinggi. Oleh karenanya, keterangan yang dijadikan fakta hukum tersebut merupakan manipulasi penuntut umum untuk memaksakan unsur AD3 terpenuhi. 4. Keterangan ahli bahasa Acad Wahyu Aji Wibowo yang dimuat pada bab 4 analisis yuridis AD3 poin 1 pada halaman 104 surat tuntutan penuntut umum yang digunakan sebagai fakta hukum untuk menyatakan unsur terpenuhi sebagai berikut. Bahwa benar menurut putusan MK dan seterusnya, ID dikategorikan ke dalam kelompok profesi tertentu yang termasuk dalam antar golongan sebagaimana butir 3.18.2. Bahwa keterangan ahli yang digunakan sebagai fakta hukum tersebut adalah manipulasi penuntut umum. Keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo dalam persidangan tidak ada menerangkan soal putusan MK nomor 76/PUU/15 Romawi /2017. Keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo tersebut termuat dalam berita acara pemeriksaan ahli bahasa sub angka 1 halaman 11. Tanpa malu-malu penuntut umum melakukan copy paste pada titik, koma, hingga bentuk tulisan yang sama persis dengan berita acara pemeriksaan ahli. Oleh karenanya, keterangan dari fakta persidangan bab 2, fakta persidangan angka 3 keterangan ahli, angka 3.1 ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo, poin 1 pada halaman 43 sampai 45 surat tuntutan yang dijadikan fakta hukum tersebut merupakan keterangan copy-paste penuntut umum untuk memaksakan unsur AD3 terpenuhi. 5. Keterangan ahli bahasa Acad Wahyu Aji Wibowo bab 4 analisis yuridis unsur AD3 yang dimuat pada poin 2 pada halaman 105 surat tuntutan yang digunakan sebagai fakta hukum untuk menyatakan unsur terpenuhi sebagai berikut. Bahwa benar berdasarkan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo tersebut sebagaimana juga telah dijelaskan kembali di muka persidangan, maka semua keterangan dan penjelasan tersebut telah mendukung untuk pembuktian terhadap surat dakwaan. Terhadap keterangan yang dijadikan fakta persidangan tersebut bertentangan dengan kuhap, bukti keterangan ahli bukan apa yang ahli terangkan di muka penyidik atau penuntut umum, walaupun dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan, tapi berupa apa yang ahli nyatakan di depan persidangan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di depan hakim. Fida kitab hukum
Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar M. Karjadi dan R. Susilo, Politia Bogor 1997 halaman 165. Selain melakukan manipulasi, penuntut umum juga melakukan pelanggaran pasal 18 KUHP yang menyatakan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di depan persidangan, bukan keterangan yang dinyatakan di berita acara pemeriksaan ahli. 6. Keterangan ahli bahasa Acad Wahyu Aji Wibowo yang termuat pada bab 4 analisa yuridis unsur AD 3.2 pada halaman 105 surat tuntutan penuntut umum yang digunakan sebagai fakta hukum untuk menyatakan unsur terpenuhi sebagai berikut. Bahwa benar sehubungan dengan kalimat sudah banyak bukti jika hasil tes ring ngawur kenapa dipaksakan. Ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo menjelaskan dan seterusnya. Bahwa seluruh fakta persidangan yang dimasukkan sebagai fakta hukum untuk menyatakan unsur AD 3 terpenuhi adalah manipulasi yang dilakukan penuntut umum. Ahli saat diperiksa di persidangan tidak ada menerangkan hal yang sedemikian rupa sebagaimana ditulis penuntut umum. Keterangan sebenarnya yang diberikan ahli dibuat dalam bentuk tanya jawab sebagai berikut. Pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa Wayan Sordana. Kalau ada kalimat suatu postingan sudah banyak jika hasil tes yang sering ngawur, tes COVID-19 karena di berkas pemeriksaan ahli bilang kalau ada kalimat sesuai fakta itu bukan fitnah. Clear iya. Ahli bahasa dari JPU menjawab ya. Penuntut umum juga melakukan manipulasi keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo dalam fakta persidangan agar kemudian bisa digunakan sebagai fakta hukum untuk memenuhi unsur AD 3. Fakta persidangan yang dimuat pada bab 2 fakta persidangan angka 3 keterangan ahli. Angka 3.1 ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo pada poin 1 pada halaman 43 sampai 45 surat tuntutan adalah hasil copy paste pertanyaan penyidik dan jawaban saksi nomor 11 berita acara pemeriksaan ahli tertanggal 19 Agustus 2020 halaman 10 sampai 11. Fakta persidangan hasil copy paste yang dijadikan fakta hukum untuk memenuhi unsur AD 3 adalah manipulasi dari penuntut umum. 7. Keterangan ahli bahasa yang dimuat pada bab 4 analisa yuridis. Unsur AD 3.4 pada halaman 105 surat tuntutan. Yang digunakan sebagai fakta hukum untuk menyatakan unsur terpenuhinya. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli bahasa tersebut sebagaimana juga dijelaskan kembali muka persidangan, maka semua keterangan dan penjelasan tersebut telah mendukung untuk pembuktian terhadap surat terdakwa. Terhadap tanggapan atas keterangan dengan fakta hukum tersebut dapat dilihat pada nomor 5 analisis sub bab ini. 8. Keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang dimuat pada bab 4 analisis yuridis unsur AD 3.1 halaman 106-107 surat tuntutan. Bahwa benar sehubungan dengan kalimat bubarkan ID dan seterusnya. Sampai pada dengan demikian ungkapan yang disampaikan dalam postingan JRE dan seterusnya. Bahwa kalimat persidangan yang dimasukkan sebagai fakta hukum oleh penuntut umum untuk menyatakan bahwa unsur AD 3 terpenuhi adalah manipulasi penuntut umum. Penuntut umum melakukan copy paste keterangan dari berita acara pemeriksaan ahli dimasukkan sebagai fakta persidangan. Fakta persidangan dalam bab 2 fakta persidangan angka 3 keterangan ahli angka 3.1 ahli bahasa pada poin 1 46 sampai 48 surat tuntutan. Perbedaannya saat masuk di fakta hukum penuntut umum membuatnya menjadi kalimat poin per poin sedangkan dalam fakta persidangan masih berupa kata serta sinonim. Fakta persidangan dipaksa menjadi fakta hukum tersebut juga banyak yang tidak diterangkan oleh ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo. Penuntut umum melakukan manipulasi dengan mengarang keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo padahal tidak pernah diterangkan dalam persidangan tapi dipaksakan masuk sebagai fakta hukum. Oleh karenanya keterangan yang dijadikan fakta tersebut pada hukum tersebut merupakan keterangan karangan dari penuntut umum saja untuk memaksakan unsur AD 3 menjadi terpenuhi. Selanjutnya kami akan lewatkan ada 12 mohon maaf. Kami langsung pada ada 13 keterangan ahli bahasa yang dimuat manipulatif di fakta hukum. Kami ambil langsung di kesimpulan subbabnya, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disampaikan bahwa keterangan-keterangan tersebut bukanlah keterangan yang disampaikan ahli bahasa
Wahyu Aji Wibowo di depan persidangan 15 Oktober 2020, namun keseluruhannya berdasarkan keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang diterangkan di depan penyidik yang termuat dalam berita acara pemeriksaan 19 Agustus 2020. Oleh karenanya keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang termuat dalam surat tuntutan akuo tidak memenuhi kualifikasi keterangan ahli karena bertentangan dengan pasal 187 KUHP yang menyatakan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di depan persidangan. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal 18 KUHP menyatakan keterangan ahli dan seterusnya. Dengan demikian merujuk pada pasal 186 KUHP, maka fakta persidangan yang terkait dengan keterangan ahli bahasa Echad Wahyu Aji Wibowo yang dimuat dalam surat tuntutan penuntut umum patut ditolak karena bertentangan dengan pasal 186 KUHP dan berimplikasi pada kerancuan fakta hukum sehingga tuntutannya menjadi contradictio interminis dan berujung pada tuntutan sesat. Oleh karenanya fakta-fakta persidangan yang berasal dari copy paste berita acara BAP ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo tertanggal 19 Agustus 2020 yang selanjutnya dibuat dalam fakta hukum dan analisis yuridis surat tuntutan penuntut umum dan juga rekaan karangan fakta hukum oleh penuntut umum sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan. Baik, Yang Mulia mohon maaf kami lanjutkan. Bab 5 analisis yuridis. Majelis Hakim Yang Mulia, Saudara Penuntut Umum yang terhormat dan sidang yang kami hormati. Sebelum kami membahas mengenai unsur-unsur delik yang dinyatakan terbukti oleh penuntut umum, maka perkenankan kami terlebih dahulu untuk membahas beberapa hal yang menurut kami pendapat kami relevan dan berkaitan erat dengan perkara akuo sebagai berikut. 5.1 Legal standing pelapor, bahwa pembahasan ini terkait pula dengan keberatan kami atas surat dakwaan penuntut umum sebagaimana telah kami muat dalam nota keberatan kami tertanggal 29 September 2020. Untuk selanjutnya kami mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan nota pembelaan atau pledoi ini. 5.2 Legal standing saksi korban tidak terpenuhi, bahwa demikian halnya dengan dalil kami pada 5.1 di atas. Selanjutnya pembahasan angka 5.2 ini terkait pula dengan keberatan kami atas surat dakwaan penuntut umum sebagaimana telah kami muat dalam nota keberatan kami tertanggal 29 September 2020. Untuk selanjutnya kami mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan nota pembelaan atau pledoi ini. Pembahasan mengenai legal standing dari korban dalam perkara ini penting diperiksa terlebih dahulu secara seksama karena sah dan tidaknya persidangan ini sangat tergantung dari terpenuhi atau tidaknya persidangan sesuai hukum acara dalam pasal 160 ayat 1 huruf B KUHP. Jelas menyatakan bahwa yang diperiksa paling pertama adalah saksi korban. Pemeriksaan ini sekaligus akan menjadi batu uji apakah dalam perkara akuo saksi korban mempunyai kualitas sebagai korban atau tidak. Siapakah korban sesungguhnya dari perkara akuo? Pijakan pertama tentu saja pada surat dakwaan dari penuntut umum karena sesungguhnya surat tuntutan penuntut umum disusun untuk membuktikan surat dakwaan penuntut umum. Apakah Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bali adalah korban? Bahwa untuk mendudukkan siapa korban yang dimaksud dalam perkara akuo, maka pedoman utamanya adalah surat dakwaan penuntut umum. Dan mengingat yang dibuktikan dalam surat tuntutan penuntut umum adalah dakwaan pertama, maka kami akan mengutip dakwaan pertama sebagai berikut. Bahwa ia terdakwa IGD Aristena Alas Jering pada tanggal 13 Juni dan seterusnya telah memposting gambar dan atau tulisan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras suku, agama, dan antar golongan atau sara, yaitu kepada Ikatan Dokter Indonesia dalam kurung ID Wilayah Bali dari beberapa perbuatan meskipun masing-masing dan seterusnya tertanggal 26 Agustus 2020 halaman 1 sampai 2. Mohon maaf, video surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 0637 garing Denpa garing KTB TPUL garing 08 2020 tertanggal 26 Agustus 2020 halaman 1 sampai 2. Bahwa frase yaitu kepada Ikatan Dokter Indonesia dalam kurung ID Wilayah Bali dapat dimaknai bahwa yang dimaksud korban oleh penuntut umum dalam surat dakwaan pertama ini adalah Ikatan Dokter Indonesia dalam kurung ID Wilayah Bali. Hal ini tentu sangat aneh mengingat postingan terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 adalah memention atau menunjuk akun Instagram resmi milik PBID yakni @Ikatan Dokter Indonesia.
Hal ini telah dibenarkan sendiri oleh saksi Dr. Imade Sudarmaja, Dr. Iketut Widiasa MPH, bahwa akun Instagram tersebut memang milik pengurus besar ID, sedangkan ID wilayah Bali tidak memiliki akun Instagram. Hal ini dibenarkan oleh saksi IGD Putra Suteja, saksi Imade Sudarmaja, saksi Iketut Widiasa, sehingga senyatanya yang dituju adalah pengurus besar ID, bukan ID wilayah Bali. Oleh karenanya, ID wilayah Bali tidak mempunyai kualitas sebagai korban dalam perkara akuo. Hal lain yang harus dibuktikan oleh penuntut umum atas dakwaannya yang menyatakan bahwa Ikatan Dokter Indonesia, kurung pembuka ID, kurung penutup wilayah Bali sebagai korban. Apakah Ikatan Dokter Indonesia atau ID wilayah Bali adalah sebuah badan hukum sehingga dapat dikualifikasi sebagai korban dalam perkara akuo? Bahwa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Dokter Indonesia atau ADRTID pada bagian status pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran dasar ID menyatakan, 1. Ikatan Dokter Indonesia merupakan satu-satunya organisasi profesi kedokteran di Indonesia. Dan 2. Ikatan Dokter Indonesia berbadan hukum perkumpulan. Kekuasaan tertinggi ada pada muktamar, sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 13 Anggaran Dasar ID dan pasal 9 ayat 1 huruf A Anggaran rumah tangga ID yang menyatakan, 1. Status muktamar merupakan kekuasaan tertinggi organisasi sebagai forum pelaksanaan kedaulatan seluruh anggota Ikatan Dokter Indonesia. Selanjutnya pada pasal 14 Anggaran Dasar ID mengatur bahwa struktur tertinggi ada di tingkat pusat, di bawahnya tingkat wilayah dan di bawahnya lagi tingkat cabang. Di tingkat pusat terdiri dari pengurus besar ID, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, dan Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai tugasnya. Dan Ketua Umum Pengurus Besar adalah pimpinan organisasi ID di tingkat pusat yang melaksanakan kegiatan eksekutif organisasi dan bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi. FIDA, alat bukti, surat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Dokter Indonesia, terlampir. Selain itu, terkait dengan struktur kepemimpinan diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf A dan huruf B anggaran rumah tangga ID terkait dengan pengurus besar, menyatakan, 1. Status pengurus besar adalah struktur kepemimpinan tertinggi organisasi yang melaksanakan dan mengurus kebijakan-kebijakan strategis dan operasional yang bersifat nasional yang diputuskan dalam muktamar. B. Ketua Umum Pengurus Besar bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi baik ke dalam dan keluar organisasi. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Dr. IGD Putra Suteja yang menerangkan bahwa saksi melaporkan pemilik akun IG JRXSID ke Polda Bali berdasarkan surat kuasa dari Ketum Pengurus Besar ID. Keterangan saksi pelapor IGD Putra Suteja dibenarkan saksi Imade Sudarmaja, saksi Iketut Widiasa, sehingga keterangan para saksi saling berkesesuaian. Selanjutnya saksi Dr. IGD Putra Suteja, saksi Imade Sudarmaja, saksi Iketut Widiasa juga menerangkan di depan persidangan bahwa yang berhak mewakili Ikatan Dokter Indonesia keluar dan ke dalam organisasi adalah Ketum PBID, sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ID. Dengan demikian, keterangan saksi IGD Putra Suteja, saksi Imade Sudarmaja, dan saksi Iketut Widiasa telah berkesesuaian dan cukup bukti sebagai alat bukti yang dibenarkan hukum. Oleh karenanya maka dapat dinyatakan bahwa Ikatan Dokter Indonesia adalah badan hukum yang berbentuk perkumpulan, dan oleh karenanya maka yang dikualifikasi sebagai badan hukum adalah Ikatan Dokter Indonesia dengan pengurus besar adalah struktur kepemimpinan tertinggi organisasi yang melaksanakan dan mengurus kebijakan-kebijakan organisasi dan operasional yang bersifat nasional yang diputuskan dalam muktamar. Dan Ketua Umum Pengurus Besar bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi baik ke dalam dan keluar organisasi. Dengan demikian Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bali bukanlah sebuah entitas hukum atau badan hukum yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari Ikatan Dokter Indonesia, sehingga Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bali tidak mempunyai kualitas sebagai badan hukum. Dengan demikian maka surat dakwaan penuntut umum mohon izin Majelis Hakim, saya lihat terdakwa ini agak kurang sehat itu. Sakit, kedinginan. Maaf, kedinginan. Ataskan dulu. Saudara kedinginan bukan sakit, dingin. Ya karena di dalam rutan tidak pernah, sudah 3 bulan tidak kena AC. Jadi tumben kena AC, dingin sekali. Jadi masih bisa mengikuti persidangan. Masih bisa yang boleh. Lagi dikit ya Pak. Lagi dikit. Lagi sedikit. Matur semua. Makasih Pak Jaksa. Ya lanjut. Ya, makasih. Cik. Terima kasih Pak Jaksa. Dengan demikian,
maka surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 0637-Denpa-KTB TPUL _08 2020 tertanggal 26 Agustus 2020 halaman 1-2 yang menyatakan bahwa Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bali sebagai korban dari perbuatan terdakwa adalah tidak benar dan oleh karenanya penuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima. Berikutnya, apakah Ikatan Dokter Indonesia inkasu pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia sebagai korban? Jikalaupun quod non, penuntut umum dalam tuntutannya mendudukkan Ikatan Dokter Indonesia sebagai korban dalam perkara akuo, patut diperhatikan bahwa Ikatan Dokter Indonesia adalah badan hukum perkumpulan dengan muktamar sebagai kekuasaan tertinggi dan ketua umum pengurus besar yang berwenang untuk bertindak dan keluar organisasi sebagaimana dinyatakan pasal 9, pasal 13 dan pasal 14 Anggaran Dasar dan pasal 9 serta pasal 18 ayat 1 huruf A dan B Anggaran Rumah Tangga, vide bukti surat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ID terlampir. Berdasarkan hal tersebut, apabila quod non yang dimaksud penuntut umum bahwa yang sebagai korban adalah Ikatan Dokter Indonesia, maka seharusnya yang hadir untuk memberikan keterangan adalah Ketua Umum Pengurus Besar ID, Dr. Daeng M. Fakih. Karena berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf B Anggaran Rumah Tangga ID menyatakan bahwa yang bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi baik ke dalam dan keluar organisasi adalah Ketua Umum Pengurus Besar ID, vide pasal 18 Anggaran Rumah Tangga ID, bukti surat ADART ID terlampir. Selanjutnya, bagaimana bila Ketua Umum Pengurus Besar ID, Dr. Daeng M. Fakih, dalam kurung, yang berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf B Anggaran Rumah Tangga ID menyatakan bahwa yang bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi, baik ke dalam dan keluar organisasi, memberikan kuasa untuk melaporkan tindak pidana penghinaan kepada orang lain, inkasu dokter IGD Putra Suteja, kurung buka Ketua ID Wilayah Bali, kurung tutup. Selanjutnya, apakah serta-merta atau mutatis mutandis penerima kuasa atau pelapor mempunyai kedudukan hukum sebagai korban? Apakah mempunyai kualitas sebagai korban dalam perkara akuo? Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut. Bahwa surat kuasa tidak dikenal dalam hukum pidana. Hal ini dibenarkan oleh keterangan ahli hukum pidana CAD Dr. I Gusti Ketut Aryawan SHMH yang di depan persidangan menerangkan bahwa belum pernah melihat kuasa melapor dalam hukum pidana dan menerangkan bisa saja korban memberi keterangan dan menerangkan bisa saja sebagai korban. Dan keterangan ahli hukum pidana ADCAD Heri Firmansyah Esa MHUM MPA yang menerangkan bahwa dalam hukum pidana tidak dikenal surat kuasa untuk mewakili korban. Dan bila ada kuasa untuk melaporkan tindak pidana maka secara absolut penerima kuasa tidak selalu menjadi korban. Kendati dinyatakan oleh ahli hukum pidana bahwa surat kuasa tidak dikenal dalam hukum pidana, namun surat kuasa dikenal dalam lapangan hukum perdata. Pengertian dari surat kuasa dapat dirujuk pada pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya dan untuk menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Ketentuan pasal tersebut dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak, yakni pemberi kuasa, dua penerima kuasa atau disingkat kuasa yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa. Lembaga hukum kuasa disebut pemberian kuasa jika pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa. Dengan demikian, penerima kuasa berkuasa penuh bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. 3. Pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa. Fide M. Yahya Arahab 2012 Hukum Acara Perdata Jakarta Sinar Grafika halaman 2. Bahwa dalam perkara akuo surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa Dr. Daeng M. Fakih SHMH sebagai Ketua Umum PBID diberikan kepada Dr. IGD Putra Suteja sebagai penerima kuasa tertanggal 15 Juni 2020. Kepentingan hukum yang dilimpahkan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa adalah untuk melaporkan ke Polda Bali terkait postingan Instagram oleh IGD Ari Astina alias Jering tentang penghinaan terhadap ID. Jika dicermati, pemberian kuasa tersebut hanya pada lingkup kepentingan melaporkan. Artinya, secara sadar bahwa pemberi kuasa Dr. Daeng M. Fakih hanya mewakilkan kepentingannya kepada penerima kuasa hanya untuk melaporkan ke Polda Bali postingan IGD Ari Astina alias Jering
SID, tidak ada satupun pemberi kuasa mewakilkan kepentingannya kepada kuasa untuk mewakilkan memberikan keterangan sebagai korban. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa dalam perkara Akuo, Dr. IGD Putra Suteja sebagai penerima kuasa hanya diberikan kewenangan bertindak untuk melaporkan postingan terdakwa Kapolda Bali, bukan bertindak memberikan keterangan sebagai korban. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Arahab dalam bukunya Hukum Acara Perdata Jakarta Sinar Grafika 2012 halaman 2 yang menyatakan pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa. Artinya, penerima kuasa tidak dapat bertindak melebihi kuasa yang diberikan pemberi kuasa. Selanjutnya, hal ini berkesesuaian dengan keterangan ahli hukum pidana ACA Dr. Gusti Aryawan SH MH yang di depan persidangan menerangkan bahwa bisa saja korban memberikan kuasa untuk melapor tetapi secara mutatis mutandis penerima kuasa tidak dapat sebagai korban. Demikian juga berkesesuaian dengan keterangan ahli hukum pidana CAT Heri Firmansyah yang menerangkan bahwa dalam hukum pidana tidak dikenal surat kuasa untuk mewakili korban. Dan bila ada kuasa untuk melaporkan tindak pidana, maka secara absolut penerima kuasa tidak secara selalu menjadi korban. Dengan demikian, kendati PBID, quod non, dapat dinyatakan sebagai korban, namun yang wajib hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi korban adalah Ketua Umum PBID, Dr. Daeng M. Fakih, bukan Ketua ID Wilayah Bali, Dr. IGD Putra Suteja, sebagaimana ketentuan ADART ID. Surat kuasa pelaporan hanya berlaku untuk pelaporan saja, dan hanya memberikan kedudukan hukum bagi Dr. IGD Putra Suteja hanya sebagai saksi pelapor, karena pelapor tidak secara mutatis mutandis dapat dikualifikasi sebagai korban. Namun demikian, pun jika quod non PBID mempunyai kualitas sebagai korban, bagi kami tetap saja hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesungguhnya surat tuntutan adalah untuk membuktikan sesungguhnya surat tuntutan adalah untuk membuktikan surat dakwaan, dan senyatanya yang didudukkan dan dinyatakan sebagai korban oleh penuntut umum di dalam surat dakwaan adalah Ikatan Dokter Indonesia atau ID Wilayah Bali. Berikutnya, apakah Dr. IGD Putra Suteja sebagai individu dapat dikualifikasi sebagai korban dalam perkara Akuo? Jika berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Juni 2020, Dr. IGD Putra Suteja tidak dapat didudukkan secara hukum sebagai korban karena keterbatasan kepentingan yang dia wakili dari pemberi kuasa Ketum PBID, sebagaimana telah dipaparkan di atas. Selanjutnya, apakah Dr. IGD Putra Suteja secara individu dapat dikualifikasi sebagai korban? Pertanyaan ini perlu kami bedah, agar dalam perkara Akuo terlebih dahulu secara jelas mendudukkan siapakah sesungguhnya korban, mengingat itu terkait dengan hukum acara yang mewajibkan bahwa saksi yang harus pertama-tama diperiksa dan didengar keterangannya adalah saksi korban. FIDE pasal 160 ayat 1 huruf B KUHP. 5.3. Pembahasan unsur-unsur delik yang dinyatakan terbukti oleh penuntut umum. Bahwa dalam surat tuntutannya halaman 90, penuntut umum menyatakan memilih langsung membuktikan pasal dakwaan pertama, melanggar pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A ayat 2, Undang-Undang ITE, yang selengkapnya berbunyi. Mohon maaf, Undang-Undang ITE, junto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP, selengkapnya sebagai berikut. Relevan dengan surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa IGD Ari Astina alias Jering guna membuktikan tindak pidana dan seterusnya. Oleh karena dakwaan terhadap terdakwa bersifat alternatif, maka kami akan langsung membuktikan dakwaan yang paling terbukti, yakni dakwaan pertama melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 5A ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa, dalam kurung huruf tebal dari penasihat hukum. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak. 3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. 4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Bahwa dalil penuntut umum tersebut di atas kami kutip untuk membuka perhatian kita terhadap unsur-unsur yang hendak dibuktikan oleh penuntut umum atas dakwaan pertama, melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP.
Mari kita perhatikan secara seksama unsur satu, yakni unsur barang siapa yang hendak dibuktikan oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya. Penulisan dan uraian unsur barang siapa dalam surat tuntutan akuo sangat membingungkan kami, sebab sepanjang yang kami tahu, perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam rumusan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI, kami singkat menjadi Undang-Undang ITE, masih memuat unsur setiap orang di dalam rumusan pasalnya dan bukan unsur barang siapa, sebagaimana yang diuraikan oleh penuntut umum. Secara lengkap dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan selanjutnya. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE menyatakan setiap orang yang dengan dan tanpa hak dan seterusnya. Kedua rumusan pasal tersebut di atas masih memuat unsur setiap orang, bukan unsur barang siapa. Oleh karenanya surat tuntutan penuntut umum yang memuat unsur barang siapa sebagai unsur dakwaan pertama adalah tuntutan yang cacat hukum dan oleh sebabnya tuntutan demikian tidak dapat diterima penuntutannya. Selanjutnya, kami akan membahas satu persatu apakah terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan atau tidak, mengikuti uraian unsur-unsur yang dimuat oleh penuntut umum di dalam surat tuntutannya. Hal mana analisanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa unsur yang dimuat dalam rumusan pasal 28 ayat 2 junto 45 ayat 45A ayat 2 Undang-Undang ITE adalah unsur setiap orang, bukan unsur barang siapa. Oleh karena unsur barang siapa bukanlah unsur yang termuat dalam pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, sehingga unsur ini secara hukum telah cacat hukum, dan dengan demikian unsur barang siapa dalam surat tuntutan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur sengaja dan tanpa hak. Bahwa sejatinya inti dari kesengajaan, offset, sebagaimana tersebut di atas adalah willens, menghendaki, dan witens, mengetahui. Artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur offset terhadap unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut. Sedangkan terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan terdakwa cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. Bahwa untuk membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan dapatlah ditempuh dengan cara membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara keinginan atau motif dengan tujuan. Atau pembuktian adanya keinsyapan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibatnya, willens, dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya. Bahwa dalam teori ilmu hukum terdapat dua macam teori untuk dapat membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan dalam diri si pelaku, yakni teori tujuan dan teori bayangan. Di mana kedua teori tersebut merupakan pedoman bagi majelis untuk dapat menentukan apakah perbuatan terdakwa termasuk ke dalam bentuk kesengajaan yang di dalam doktrin ilmu hukum terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsapan kepastian, dan kesengajaan secara keinsapan kemungkinan. Fight Prof. Dr. Wiryono Projodikoro SH, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, edisi ketiga, PT Revina Utama, halaman 66 sampai 69. Bahwa terkait unsur ini, kami akan memulai dengan satu pendekatan mengenai batasan pengertian ujaran kebencian. Apakah setiap ujaran yang walaupun di dalamnya ada ujaran kebencian, menyerang dan berkobar-kobar dapat dikualifikasi sebagai ujaran kebencian? Disinilah pentingnya pembedaan antara ujaran kebencian, hate speech, dengan ujaran speech pada umumnya. Kenapa demikian?
Karena sesungguhnya ujaran kebencian sangat rentan berhadapan dengan jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh Konstitusi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, termasuk dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dengan memahami dan menilai suatu tindakan yang dapat termasuk ke dalam hate speech atau tidak, bertujuan agar konsepsi hate speech tidak disalahpahami, baik oleh penegak hukum maupun masyarakat. Faid Lydia Suryani Widayanti, Ujaran Kebencian, Batasan Pengertian dan Larangannya, Jurnal Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis X nomor 6 tahun 2008 halaman 2. Pada dasarnya, ujaran kebencian berbeda dengan ujaran speech. Pada umumnya, walaupun di dalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar, perbedaan ini terletak pada niat, intention, huruf tebal dan garis tebal dari penasihat hukum. Dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung, aktual, maupun tidak langsung, berhenti pada niat. Faid Lydia Suryani Widayanti, Ujaran Kebencian, Batasan Pengertian dan Larangannya. Jurnal Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis nomor 6 tahun 2008 halaman 2-3. Bahwa frasa perbedaan ini terletak pada niat atau intention adalah menunjukkan bahwa parameter untuk membedakan ujaran kebencian dengan ujaran pada umumnya terletak pada niat si pengujar. Artinya dalam hal ini, ujaran yang walaupun di dalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang, dan berkobar-kobar, belum tentu dapat dikualifikasi sebagai ujaran kebencian atau hate speech. Dalam hal ini, niat atau intention menjadi unsur penting. Apakah sebuah ujaran ada berkualifikasi ujaran kebencian atau ujaran biasa. Namun pada titik ini di dalam surat tuntutannya, penuntut umum telah mengalami kekacauan berpikir. Penuntut umum sama sekali tidak mampu membedakan antara ujaran kebencian dengan penghinaan. Dan pada akhirnya dalil penuntut umum mengalami contradictio internis, kerancuan dalam mengabaikan unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Untuk membuktikan terpenuhinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak, pada uraian penuntut umum pada surat tuntutan poin 1 halaman 93, penuntut umum berkesimpulan bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya, dan terdakwa memahami cara serta mengerti akan perbuatan yang dilakukannya itu. Namun setelah penuntut umum mengalami kerancuan berpikir dengan mengaitkan unsur dengan sengaja dan tanpa hak, tersebut dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik, bukan dengan pasal yang sudah dipilih oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya, yaitu pasal 28 ayat 2. Ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat. Ini adalah kesalahan mendasar dalam suatu tuntutan, karena unsur dengan sengaja dan tanpa hak justru tidak dikaitkan dengan perbuatan yang dituntut. Padahal sesungguhnya sangat krusial dan esensial dalam penuntutan perkara ujaran kebencian. Ketidakmampuan dan kerancuan argumentasi dari penuntut umum sudah menunjukkan bahwa penuntut umum tidak mampu membedakan ujaran kebencian dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Sehingga dapat pula diyakini penuntut umum tidak mampu memahami mana ujaran kebencian dan mana ujaran biasa. Bila mana tidak mampu membedakan hal tersebut, bagaimana pula analisis hukum penuntut umum dapat sampai pada elemen niat sebagai pembeda keduanya. Niat adalah elemen penting untuk mengukur satu kata mengandung ujaran kebencian atau tidak. Mengingat pada dasarnya kata bermakna netral dan untuk menilai suatu kata harus dilihat konteksnya. Makna tidak pernah tunggal karena makna itu ada pada bungkus pengujar dan ada pada bungkus si penerima ujaran. Oleh karenanya,
untuk menilai suatu kata-kata mengandung ujaran kebencian atau tidak harus menggunakan metode hermeneutika agar tidak hanya menguji komponen bentuk dari kata-kata tersebut, tetapi juga menguji pada komponen mental. Penelusuran atau penemuan komponen mental pada akhirnya akan dapat menguji niat dari si pengujar, apakah berniat mengujarkan kebencian atau tidak. Dan untuk kepentingan itu, maka terlebih dahulu harus ditanyakan kepada pengujar selanjutnya, dikonfrontir dengan keterangan dari orang lain yang dekat dengan si pengujar, dan lalu dikonfrontir dengan tanggapan pihak yang dituju atau merasa dituju oleh si pengujar, dan akhirnya disinkronisasi sehingga hal tersebut dilakukan. Setelah hal tersebut dilakukan, barulah dapat menemukan kebenaran linguistik. Hal tersebut di atas berkesesuaian dengan keterangan ahli bahasa Acad, Wahyu Aji Wibowo, yang menerangkan bahwa pada dasarnya setiap kata bermakna netral dan untuk menilai suatu kata harus dilihat melalui konteksnya. Keterangan tersebut di atas berkesesuaian juga dengan keterangan ahli bahasa Adecad, Dr. Andes Made Jiwatmaja SU di depan persidangan yang menerangkan bahwa perkara kata tidak bisa dikaji dari segi bentuk dan atau akustiknya saja. Bahwa menurut Ferdinand de Saussure, kata atau tanda mengandung dua komponen, yaitu komponen bentuk dan komponen mental, sehingga harus sampai pada komponen mental. Bahwa kajian bentuk kata harus sampai pada komponen mental untuk mengetahui makna sebuah ujaran atau kata-kata itu mengandung unsur kebencian atau tidak. Bahwa untuk dapat menguji kata-kata itu mengandung ujaran kebencian atau tidak harus menggunakan metode hermeneutika, dan untuk mencapai komponen mental agar dapat menguji atau menemukan niat si pengujar, Bahwa ahli menerangkan untuk bisa mencapai komponen mental sampai pada niat dan maksud sebuah ujaran, maka terlebih dahulu harus ditanyakan pada pelapor atau pengujar apakah dia berniat menyampaikan suatu kebencian, kemudian keterangannya dikonter dengan keterangan orang lain yang dekat dengan dia, kemudian dikonter lagi dengan keterangan yang dia peroleh. Apa tanggapan pelapor terhadap sebuah kata? Jika ini menemukan sinkronisasi, baru menemukan suatu kebenaran yang disebut sebagai kebenaran linguistik. Bahwa ahli juga menerangkan makna kata tidak pernah tunggal. Makna itu bisa ada pada bungkus penggugat, dan juga ada pada bungkus si penerima ujaran. Bahwa ahli menerangkan tidak ada parameter yang bisa mengukur satu kata mengandung unsur kebencian. Ahli juga menerangkan tidak ada parameter untuk mendapatkan niat seorang pengujar. Bahwa selanjutnya, untuk mengikuti metode hermeneutika dan penemuan komponen mental, maka penting dilihat dari latar belakang si pengujar. Apakah dia orang biasa atau seorang seniman? Latar belakang ini terkait dengan pemakaian gaya bahasa yang digunakan oleh pengujar. Hal mana disampaikan oleh Ferdinand de Saussure bahwa pemakaian bahasa itu ada dua ragam, yakni parole, bahasa yang digunakan secara universal yang mengacu pada kamu saja selesai, dan lango yang khusus digunakan oleh para penyair. Para penulis lirik lagu terhadap seseorang, seniman, penulis lagu, dan seorang penyair mempunyai diksi yang berbeda dengan orang lain. Menurut Noam Chomsky, artis atau seniman mempunyai naluri lingua untuk menyusun ungkapannya berdasarkan diksinya. Para ahli sastra menghargai penggunaan diksi yang menyimpang dilakukan oleh seniman, dan tercetuslah deklarasi apa yang disebut sebagai licentia poetica, yakni izin untuk menggunakan bahasa yang menyimpang oleh para penyair dan penulis lagu. Itu demi tujuan seni untuk estetika. Dengan demikian, seorang penulis lagu bisa dikualifikasi menjadi seniman kata atau penyair yang kemudian terlindungi pemakaian bahasa lango dan dijamin perlindungannya oleh deklarasi licentia poetica. Urian tersebut di atas sesuai dengan keterangan yang diterangkan oleh ahli bahasa Dr. Andes Made Jiwatmaja SU di depan persidangan sebagaimana berikut. Bahwa ahli menerangkan untuk menguji sebuah kata dalam postingan harus dilihat juga status pengujar atau orang yang memposting atau orang yang menulis kalimat itu, apakah orang biasa atau seniman atau artis. Bahwa ahli menerangkan, menurut Ferdinand de Saussure,
pemakaian bahasa itu ada dua ragam, yakni parol dan lange. Ahli menerangkan yang diperiksa dalam perkara ini bukan bentuk kata, tetapi diksi atau pilihan kata. Ahli menerangkan seorang seniman, penulis lagu, dan seorang penyair mempunyai diksi yang berbeda dengan orang lain. Selanjutnya ahli menerangkan menurut Noam Chomsky, artis atau seniman mempunyai naluri lingua untuk menyusun ungkapannya berdasarkan diksinya. Biasanya diksi yang digunakan oleh artis atau seniman itu hiperbola dengan tujuan memberi daya tekan pada kata tersebut. Dikaitkan dengan perkara aku, maka selanjutnya mengenai kata-kata dan pilihan kata atau diksi yang digunakan oleh terdakwa tidak dapat hanya dinilai dari bentuk kata saja, namun harus ditelusuri sampai pada komponen mental dan dengan memperhatikan latar belakang terdakwa untuk dapat mengetahui pemakaian bahasa apa yang digunakan, apakah parol atau leng, untuk menentukan bahasa apa yang digunakan, apakah parol atau lengo. Berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa adalah seorang musisi yang kerap menulis lirik lagu termasuk untuk band terdakwa yang bernama Superman is Dead. Lirik lagu yang ditulis oleh terdakwa memang menggunakan ragam bahasa Lango dan pemakaian gaya bahasa Lango juga digunakan oleh terdakwa dalam aktivitas sehari-hari termasuk dalam komunikasi media sosial. Terkait dengan postingan IG menggunakan akun @JRXSID pada tanggal 13 Juni 2020, yang memuat gara-gara bangga jadi kacung WHO dan seterusnya, ditujukan kepada ID bukan bertujuan menghina atau menyebarkan kebencian, namun sebagai kritik kepada organisasi profesi kedokteran satu-satunya di Indonesia agar melakukan advokasi untuk mengubah kebijakan kesehatan, khususnya kewajiban tes COVID-19 yang mewajibkan ibu hamil yang akan melahirkan. Artinya terdakwa sedang menyatakan suatu keadaan yang sebenarnya guna kepentingan umum. Terdakwa juga tidak mempunyai latar belakang rasis atau perilaku membeda-bedakan seorang atau kelompok berdasarkan sara, baik dalam aktivitas individu ataupun sebagai anggota band. Terdakwa adalah seorang yang mempunyai sikap dan prinsip humanis, menghargai keberagaman, bersikap hidup Bhinneka Tunggal Ika. Sikap hidup tersebut ditujukan selama bertahun-tahun dengan berbagai aktivitas dan kegiatan kemanusiaan tanpa memandang sekat suku, agama, ras, dan antar golongan. Demikian pula terdakwa tidak berniat membenci golongan profesi dokter. In kasu ID, hal ini dibuktikan dengan terdakwa jauh sebelum tanggal 13 Juni 2020 telah secara terbuka mengucapkan bela sungkawa, melakukan diskusi dengan Dr. Tita melalui platform Instagram Live, dan setelahnya terdakwa bersama istri dan band Flaminora menggelar konser live untuk menghibur para pasien dan tenaga medis termasuk dokter yang sedang bertugas di rumah RS Wisma Atlet. Oleh karenanya, terdakwa dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan advokasi ujaran kebencian. Keterangan terdakwa ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Imade Putra Budi Sartika dan saksi Imade Eka Asana serta bersesuaian dengan bukti surat yang kami ajukan di depan persidangan serta dokumen elektronik yang kami putarkan di depan persidangan serta bukti petunjuk yang semuanya saling berkesesuaian. Bahwa terhadap postingan IG terdakwa melalui akun @JRXSID pada tanggal 15 Juni 2020 yang menyebutkan tahun 2018 ada 21 dokter Indonesia dan seterusnya. Ya, yang telah diterangkan oleh terdakwa bahwa postingan tersebut sama sekali tidak ditujukan kepada Ikatan Dokter Indonesia dan tidak pernah melancarkan tuduhan kepada ID sebagai pelaku konspirasi busuk. Keterangan terdakwa tersebut berkesesuaian dengan keterangan ahli Wahyu Aji Wibowo yang menerangkan bahwa dalam postingan tersebut secara objektif tidak ada pihak yang dituju sebagai pelaku konspirasi busuk. Demikian juga keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan ahli bahasa dan sastra Imade Jiwat Maja SU yang menerangkan bahwa postingan tanggal 13 Juni 2020 tidak bisa ditautkan dengan postingan tanggal 15 Juni 2020 karena masing-masing mempunyai wacana sendiri. Karena wacana sebelumnya itu terlepas dengan wacana yang setelahnya. Bahwa keterangan terdakwa, keterangan ahli telah
dan keterangan ahli telah saling berkesesuaian dengan keterangan saksi Imade Putra Budi Sartika dan saksi Imade Eka Arsana, serta berkesesuaian dengan bukti surat yang kami ajukan di depan persidangan, serta dokumen elektronik yang kami putar di depan persidangan, serta bukti petunjuk kesemuanya saling berkesesuaian, maka dapat dinyatakan bahwa postingan terdakwa adalah tidak diniatkan untuk melakukan ujaran kebencian kepada ID. Namun niat terdakwa adalah kritik kepada ID agar ID melakukan advokasi atas situasi wajib tes COVID-19 yang senyatanya telah menyulitkan ibu hamil yang hendak melahirkan. Oleh karenanya unsur dengan sengaja tidak terpenuhi. Bahwa selanjutnya terdakwa senyatanya telah berupaya melakukan ajakan diskusi kepada ID dengan memention akun IG resmi dari PBID @Ikatan Dokter Indonesia untuk berdiskusi, namun tidak ada respon apapun. Selanjutnya terdakwa melakukan diskusi terbuka secara langsung di akun IG @JRXSID bersama Dr. Tita, seorang dokter anggota ID yang aktif dalam penanganan pandemi COVID-19. Ratusan ribu netizen terlibat. Ini menunjukkan bahwa terdakwa telah berupaya untuk melakukan pendekatan guna meminta penjelasan atas apa yang hendak dipertanyakannya. Selain itu, postingan terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 adalah postingan yang berdasarkan referensi ilmiah yang bahan hukum sekunder berupa media yang merupakan karya jurnalistik yang diakui sebagai referensi ilmiah. Demikian pula postingan terdakwa pada tanggal 15 Juni 2020 adalah postingan yang hanya bersifat informatif berdasarkan sumber ilmiah, yakni berita media yang merupakan karya jurnalistik serta secara objektif tidak ditujukan kepada pihak manapun, termasuk tidak ditujukan kepada ID. Keterangan terdakwa telah pula berkesesuaian dengan keterangan saksi Imade Putra Budi Sartika dan saksi Imade Eka Arsana, keterangan ahli Heri Firmansyah SHMU MPA yang menerangkan bahwa berita media adalah sumber bahan hukum dan merupakan referensi ilmiah, sehingga postingan terdakwa bukan merupakan sebuah perbuatan melawan hukum jika tidak melalui mekanisme izin kepada ID sebagaimana yang didalilkan oleh penuntut umum. Oleh karenanya, unsur tanpa hak tidak terpenuhi. Bahwa jika merujuk pada fakta hukum yang dimuat oleh tuntutan penuntut umum atas unsur sengaja dan tanpa hak, justru penuntut umum terlihat tidak mengurai niat atau mens rea dari terdakwa secara utuh. Apakah pemenuhan unsur sengaja dan tanpa hak sesederhana yang dikonstruksi oleh penuntut umum? Menurut kami, unsur sengaja dan tanpa hak harus diurai secara mendalam. Apakah ada niat terdakwa untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Berdasarkan uraian di atas, mengingat unsur dengan sengaja dan tanpa hak adalah unsur pembuktian yang bersifat kumulatif dalam pembuktian dan tidak bisa secara sendiri-sendiri, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang mulia, izin sebelum melanjutkan boleh minum dulu yang mulia. Mau minum dulu boleh yang mulia, izin. Silakan. Tidak yang mulia. Makasih. Izin melanjutkan yang mulia. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebelum membahas lebih lanjut terkait unsur ini, izinkan kami untuk menyampaikan bahwa unsur ini sangat sumir. Pertama, terkait dengan makna dari kebencian dan permusuhan. Tidak jelasnya mengenai definisi dari kebencian dan permusuhan di dalam rumusan unsur pasal ini. Ketiadaan definisi dan batasan yang jelas tentu bertentangan dengan asas legalitas, terutama dengan prinsip lex scripta, lex stricta, dan lex serta. Sehingga pada akhirnya akan membuat pasal ini menjadi pasal karet yang begitu gampang untuk membuat tafsir sekedar untuk memenuhi unsur dan menghukum terdakwa. Kembali kepada pendapat Anam dan Hafiz yang menyatakan bahwa pada dasarnya ujaran kebencian berbeda dengan ujaran speech pada umumnya. Walaupun di dalam ujaran tersebut mengandung kebencian,
menyerang, dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat. Dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip-prinsip Camden, suatu dokumen yang disepakati oleh para ahli HAM tentang pembatasan hak ekspresi dalam kaitan dengan hate speech, mendorong setiap negara untuk mengadopsi hukum yang melarang advokasi kebencian antar bangsa, ras, atau agama yang mengandung penyebar luasan diskriminasi, kebencian, dan kekerasan. Istilah advokasi mensyaratkan adanya maksud untuk mempromosikan kebencian secara terbuka terhadap kelompok sasaran tertentu. Dan istilah penyebar luasan mengacu pada pengungkapkan pernyataan terhadap kelompok kebangsaan, ras, atau agama tertentu yang menciptakan risiko diskriminasi, kebencian, dan kekerasan yang mendesak terhadap orang-orang yang termasuk dalam kelompok-kelompok tersebut. Lydia Suryani Widianti, ujaran kebencian, batasan pengertian dan larangannya. Ketiadaan definisi dari ujaran kebencian ini tentu akan berbahaya jika tidak dipahami dan dinilai dengan baik. Hal ini diakui oleh Komnas HAM dan disimpulkan bahwa banyaknya versi definisi ujaran kebencian karena secara resmi belum ditentukan. Namun secara garis besar menurut Komnas HAM unsur-unsur perbuatan ujaran kebencian antara lain: 1. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. 2. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan, kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. 3. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa atau konflik sosial. 4. Yang dilakukan melalui berbagai sarana. Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keterbatasan referensi terkait definisi dan batasan ujaran kebencian pada akhirnya membuat menjadi pasal karet dan pada akhirnya berujung pada pembungkaman kritik. Padahal kritik adalah suplemen bagi demokrasi sebuah bangsa. Hal ini terlihat dari surat tuntutan penuntut umum halaman 100 yang menggunakan surat edaran Kapolri nomor 6/10 Romawi /2015 tentang ujaran kebencian sebagai salah satu referensi untuk menguraikan mengenai ujaran kebencian, termasuk mendasarkan pada ujaran kebencian dapat berbentuk antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong atau fitnah. Padahal sebagaimana diketahui secara umum, bahwa bentuk-bentuk ujaran kebencian yang dikualifikasi dalam surat edaran Kapolri tersebut mengalami kerancuan sehingga membias. Bagaimana mungkin delik penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan yang merupakan delik aduan dan bersifat individual, absolut, menjadi bagian dari ujaran kebencian yang merupakan delik umum. Tentu saja hal semacam inilah yang menyebabkan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 huruf A ayat 2 Undang-Undang ITE menjadi sangat karet dan dapat membungkam kritik setiap warga negara. Bahwa dalam perkara quo selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa melakukan postingan Instagram pada tanggal 13 Juni 2020 dan pada postingan tanggal 15 Juni 2020 sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh penuntut umum adalah perbuatan yang dilakukan untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, maka setidaknya kami akan berpedoman kepada unsur-unsur perbuatan ujaran kebencian yang dirumuskan oleh Komnas HAM, yakni yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan, kepercayaan, ras, antar golongan dan warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual, yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, atau konflik sosial. Hal ini sejalan dengan pasal 20 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik mensyaratkan ambang batas yang tinggi dikarenakan keterbatasan kebebasan berekspresi harus tetap menjadi pengecualian Rabat Plan of Action. Mengemukakan bahwa masing-masing bagian dari 6 uji ambang rangsangan titik ujaran kebencian berikut ini harus dipenuhi untuk sebuah pernyataan dapat dianggap sebagai pelanggaran kriminal. 1. Konteks di dalam ekspresi. 2. Posisi dan status individu yang menyampaikan ekspresi tersebut. 3. Niat dari penyampaian ekspresi untuk mengadvokasikan kebencian dan menghasut. 4. Kekuatan muatan dari ekspresi. 5. Jangkauan dan dampak dari ekspresi terhadap audiens. 6. Kemungkinan dan potensi bahaya yang mengancam atas disampaikan ekspresi. Selanjutnya dijabarkan sebagai berikut. Konteks menjadi penting menilai apakah suatu pernyataan tertentu sangat mungkin menghasut diskriminasi, permusuhan atau kekerasan terhadap kelompok yang dituju dan mengandung sikap langsung baik dalam hal maksud dan atau sebab. Analisis atas konteks harus menempatkan ungkapan tersebut dalam konteks sosial dan politik yang umum pada saat mengungkapkan tersebut dibuat dan disebarluaskan.
Pengujar, posisi atau status dari pengujar di dalam masyarakat harus dipertimbangkan, khususnya kedudukan individu atau organisasi tersebut dalam konteks pihak penerima kepada siapa ungkapan tersebut ditujukan. 3. Niat dan maksud. Pasal 20 ICCPR mengantisipasi maksud, kelalaian, dan keteledoran tidak cukup untuk menjadikan sebuah tindakan sebagai pelanggaran menurut ayat 20. Dikarenakan ayat tersebut mengharuskan imbauan dan hasutan ketimbang distribusi atau sirkulasi materi semata. Dalam hal tersebut dibutuhkan tindakan dari hubungan tiga pihak antara objek dan subjek ujaran serta pendengarnya. 4. Isi dan bentuk. Isi sebuah ujaran mencangkup salah satu fokus utama dari hasil keputusan pengadilan dan merupakan unsur penting dari hasutan. Analisis isi dapat mencangkup sampai tingkat apa ujaran tersebut disebut provokatif dan langsung, serta bentuknya, gayanya, dasar argumen yang dilontarkan dalam ujaran atau keseimbangan yang dicapai antara semua argumen yang dilontarkan. 5. Batasan ujaran. Batasan termasuk unsur-unsur seperti jangkauan ujaran tersebut. Apakah ujarannya bersifat publik, skala dan ukuran pendengarnya. Unsur-unsur lain untuk dipertimbangkan termasuk apakah ujaran tersebut bersifat publik, bagaimana cara penyebarannya, misalnya apakah dari sebuah selebaran atau disiarkan di media arus utama atau melalui internet frekuensinya, kuantitas dan cangkupan komunikasinya, apakah pendengar memiliki cara untuk bertindak sesuai hasutan, apakah pernyataannya atau karyanya disirkulasikan di dalam lingkungan yang tertutup atau dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat secara umum. Yang keenam, kemungkinan termasuk kecenderungan tinggi. Menurut definisi, hasutan adalah tindak pidana permulaan. Tindakan yang dianjurkan oleh hasutan tidak harus dilakukan untuk dapat menjadi tindak kejahatan. Meskipun demikian, resiko terjadinya kerugian pada tahap tertentu perlu diidentifikasi. Artinya pengadilan akan harus menentukan apakah terdapat probabilitas yang wajar bahwa ujaran tersebut bisa berhasil memicu tindakan nyata terhadap kelompok target, menyadari bahwa penyebab tersebut seharusnya langsung. Selanjutnya kami akan uraikan dengan mendasarkan pada fakta hukum hasil analisis fakta persidangan pada bab 3, analisis fakta nota keberatan atau pembelaan ini dengan uraian sebagai berikut. Pertama, apakah postingan terdakwa adalah sebuah kebenaran atau tidak? Bahwa untuk menilai apakah postingan Instagram terdakwa adalah sebagai ujaran kebencian atau tidak, maka yang pertama kali patut dinilai adalah apakah postingan kata-kata yang diunggah terdakwa adalah sebuah kebenaran atau tidak. Hal ini kami uraikan sebagai berikut. Terhadap postingan terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020, gara-gara bangga menjadi kacung WHO dan seterusnya, sampai dengan caption bubarkan ID dan seterusnya. Berdasarkan fakta-fakta yang telah kami analisis sebagaimana tertuang dalam bab 3 analisis fakta yang telah berkesesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, fakta-fakta tersebut menjadi fakta hukum yang punya kekuatan pembuktian dalam perkara quo. Hal yang terkait dengan pembuktian apakah postingan terdakwa tertanggal 13 Juni 2020 di atas adalah sebuah kebenaran, secara rigid dan urut dapat merujuk pada bab 3 tentang analisa fakta, bagian fakta hukum. Kami ulangi, bab 3 tentang analisa fakta, bagian fakta hukum 3. Postingan terdakwa bukan merupakan penghinaan dan atau ujaran kebencian. Pada kalimat gara-gara bangga dan seterusnya, halaman 138 sampai dengan 170 nota pembelaan. Dengan demikian, maka dapat disampaikan bahwa senyatanya secara hubungan konseptual Ikatan Dokter Indonesia taat dengan WHO. Hal mana dalam konsep rapid test ID bersamaan dan berkesesuaian sikapnya dengan WHO. Di samping itu, ID secara sadar membiarkan anggotanya mengikuti ketentuan standar operasional prosedur SOP rapid test yang diakui ditetapkan secara berjenjang mulai dari fasilitas kesehatan, tempat anggota ID bekerja, yang diakui SOP rapid test tersebut bersumber dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nasional pemerintah. SOP tersebut bersumber Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan SOP tersebut bersumber dari rekomendasi WHO. Dalam pelaksanaan SOP rapid test tersebut secara tidak langsung, anggota ID menjalankan ketentuan rapid test dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kendati pelaksanaan SOP rapid test tersebut bertentangan dengan kode etik kedokteran menurut keterangan saksi, prosedur rapid test tetap harus dilaksanakan. Di samping itu, ID secara tegas menulis di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam penjelasan pasal 10 pada penjelasan cakupan pasal 2 tertulis, sesuai dengan anjuran WHO,
tentang hak atas kesehatan dan seterusnya. Bukti surat kode etik terlampir. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa ID tunduk dan taat dengan WHO secara konseptual. Dan oleh karenanya sinonim kacung adalah sinonim yang tidak berlebihan. Mengingat bahwa kata kacung tidak mempunyai sinonim yang mempunyai rasa lebih tinggi. Sinonim kacung yang lain seperti pembantu, pelayan, asisten, bermakna sama, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Dengan demikian secara kontekstual, makna kacung bukan hanya semata-mata hubungan struktural, tetapi makna kacung dapat dimaknai dalam konsep hubungan konseptual. Dengan demikian pernyataan ID kacung WHO bukanlah ujaran kebencian atau penghinaan, karena pernyataan tersebut adalah kebenaran. Kebenaran lain yang terungkap dari postingan terdakwa adalah terkait dengan rapid test yang ngawur dan dipaksakan. Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan para ahli, bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa, sebagaimana yang telah kami uraikan pada bab 3 analisa fakta, bagian fakta hukum 3, postingan terdakwa bukan merupakan penghinaan dan atau ujaran kebencian. Pada kalimat sudah banyak bukti dan seterusnya. Secara jelas dapat ditemukan kebenaran bahwa senyatanya rapid test sebagai bagian dari tes COVID adalah tes yang tidak efektif dan tidak akurat. Para ahli virologi, ahli epidemiologis telah menyatakan bahwa rapid test tidak akurat karena bukan sebagai alat untuk mendeteksi virus tetapi berhubungan dengan antibodi. Fakta bahwa hasil rapid test ngawur juga terjadi dalam beberapa peristiwa. Salah satu adalah peristiwa di Serokadan, Abuan, Kabupaten Bangli. Di samping itu, di awal harga rapid test sangat mahal, berkisar antara Rp350.000 hingga Rp1.000.000. Mahalnya harga rapid test ini sempat mematik lembaga negara, yakni Ombudsman Republik Indonesia menuding praktek ini sebagai bisnis. Hal sedemikian mahal pun tidak ditanggung BPJS. Fakta yang melegitimasi pernyataan terdakwa bahwa COVID test, ceki rapid test itu ngawur adalah pernyataan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorius Indonesia. Maaf, saya potong saudara penasihat hukum. Kalau diizinkan kami izin untuk sholat karena sudah hampir waktu asar, sedangkan saya belum sholat zuhur. Tapi yang lain tetap melanjutkan, yang lain tetap di sini untuk mendengarkan majelis. Terima kasih. Jadi saudara saja yang sholat. Ya, diizinkan. Masih banyak ya? Sedikit lagi. Ini ya masih lagi sedikit ya. Kalau enggak ya lanjut. Oh baik, yang mulia, terima kasih. Rapid test itu ngawur adalah pernyataan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia yang menerbitkan surat perihal tanggapan terhadap surat edaran nomor 9 tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan PCR virus SARS dengan hasil negatif maupun rapid test antibodi virus SARS-CoV-2 dengan hasil non-reaktif tidak dapat menjamin seseorang tidak terpapar virus SARS-CoV-2 sehingga tidak dapat dinyatakan bebas dari SARS-CoV-2 bukti surat T7A. Selain hasil yang tidak akurat, tidak efektif dan ngawur, dalam prosesnya rapid test menjadi syarat perjalanan dan syarat layanan kesehatan. Bisa dibayangkan sudah hasil yang ngawur karena tidak akurat, tidak berhubungan dengan virus, harga mahal dan tidak ditanggung BPJS, lantas dijadikan sebagai syarat layanan perjalanan dan syarat layanan kesehatan di rumah sakit. Betapa dramatisnya situasi saat itu. Berita media banyak memberitakan bahwa terjadi kesulitan terhadap ibu hamil yang hendak melahirkan karena rapid test diwajibkan sebagai syarat layanan kesehatan. Artinya tanpa ada dokumen hasil rapid test, ibu yang hendak melahirkan tidak akan mendapat layanan medis. Situasi ini sangat buruk bagi ibu hamil yang hendak melahirkan. Mengingat proses rapid test lama ditambah lagi tidak semua fasilitas kesehatan mempunyai fasilitas rapid test. Sehingga ibu hamil mesti ke tempat lain untuk melakukan rapid test. Dan saat itu harga rapid mahal pula. Akibatnya ibu hamil yang melahirkan kesulitan. Bahkan ada beberapa bayinya yang meninggal diduga karena terlambat mendapatkan pertolongan akibat prosedur rapid test. Berita-berita media yang ada pada kurun waktu bulan Mei mematik terdakwa memposting pernyataan tersebut pada tanggal 13 Juni 2020 di akun Instagramnya.
Pernyataan terdakwa sejatinya sejalan dengan surat dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tertanggal 24 April 2020 perihal surat edaran larangan dalam promosi layanan rumah sakit yang pada pokoknya menyatakan tidak melakukan promosi berlebihan terhadap pelayanan rapid test screening COVID-19 karena metode ini merupakan suatu alternatif diagnosis untuk mendeteksi adanya infeksi COVID-19 pada pasien. Jika dicermati frase pelayanan rapid test screening COVID-19 karena metode ini merupakan suatu alternatif diagnosis untuk mendeteksi adanya infeksi COVID-19 pada pasien, maka frase tersebut bermakna bahwa rapid test hanya salah satu alternatif oleh karena seharusnya tidak menjadi kewajiban bagi pasien. Dipertegas dalam poin 3 yang menyatakan tidak menjadikan pelayanan pemeriksaan rapid test screening COVID-19 sebagai persyaratan untuk pasien dilayani oleh rumah sakit dan biaya pemeriksaannya dibebankan kepada pasien karena hal ini bersifat menyesatkan, memaksa dan melanggar hak-hak pasien. Frase tidak menjadikan pelayanan pemeriksaan rapid test screening COVID-19 sebagai persyaratan untuk pasien dilayani oleh rumah sakit dapat dimaknai bahwa rapid test seharusnya tidak dijadikan sebagai syarat layanan kesehatan. Dan pada saat rapid test tetap digunakan sebagai syarat layanan kesehatan, maka saat itulah terjadi pemaksaan. Dan pada titik pernyataan terdakwa bahwa rapid test dipaksakan adalah sebuah kebenaran. Dan hal ini dibenarkan oleh pernyataan Persi tersebut pada frase karena hal ini bersifat menyesatkan, memaksa dan melanggar hak-hak pasien. Artinya, dengan diwajibkannya rapid test screening COVID-19 sebagai syarat layanan kesehatan, maka hal tersebut adalah tindakan memaksa dan penyesatan serta melanggar hak-hak pasien. Dengan demikian pada titik ini pun, postingan terdakwa adalah sebuah fakta dan adalah sebuah kebenaran. Keadaan ini telah berkesesuaian dengan fakta-fakta persidangan, baik keterangan para saksi, keterangan para ahli bahasa, bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab 3 analisa fakta bagian fakta hukum 3. Postingan terdakwa bukan merupakan penghinaan dan atau ujaran kebencian. Pada kalimat sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur, kenapa dipaksakan? Dengan demikian pernyataan terdakwa dalam postingan Instagram yang menyatakan bahwa tes COVID-19 dalam hal ini rapid test ngawur dan dipaksakan adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Selanjutnya, kalimat bubarkan ID. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang menggunakan majas hiperbola. Berdasarkan keterangan ahli bahasa Made Jiwa Atmaja bersesuaian dengan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo. Pada intinya untuk menilai setiap kata harus dilihat konteksnya dan majas hiperbola sah digunakan, termasuk dalam membuat postingan. Serta keterangan Dr. Igede Putra Suteja yang menyatakan bahwa hanya anggota ID yang dapat membubarkan ID, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga ID. Sehingga berdasarkan uraian diperoleh fakta hukum bahwa kalimat bubarkan ID pada caption postingan tanggal 13 Juni 2020 merupakan majas hiperbola. Hal tersebut berdasarkan fakta bahwa terdakwa tahu dirinya tidak bisa membubarkan ID. Karena terdakwa bukan anggota ID, tetapi tetap menggunakan kalimat bubarkan ID yang mana hal tersebut dilakukan agar ID bisa segera merespons pertanyaan-pertanyaan yang terdakwa ajukan. Sehingga kalimat bubarkan ID pada caption postingan tanggal 13 Juni 2020 bukan ditujukan melakukan penghinaan dan atau ujaran kebencian. Selanjutnya, pada kalimat saya nggak akan berhenti dan seterusnya, dengan mendasarkan uraian tersebut di atas yang bersumber dari fakta persidangan yang telah dianalisa, sehingga terdapat kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan para ahli, bukti surat, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk. Oleh karenanya telah cukup sebagai fakta hukum untuk selanjutnya digunakan sebagai pembuktian yang bernilai pada perkara quo. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa postingan terdakwa adalah fakta yang tidak terbantahkan dan adalah sebuah kebenaran. Selanjutnya. Dua, apakah postingan terdakwa disadari advokasi kebencian terhadap ID atau tidak? Bahwa postingan terdakwa adalah bentuk kritik atas situasi yang berkembang dalam tata kelola COVID di Indonesia. Postingan ini berawal dari berita media yang memberitahukan bahwa di beberapa daerah di Jawa Barat dan di Sulawesi Selatan terjadi peristiwa ibu-ibu hamil yang kesulitan melahirkan karena prosedur rapid test. Sedangkan pada kurun waktu yang sama, terdapat banyak berita dan juga ulasan pendapat dari para pakar atau ahli virologi, ahli epidemiologis yang menyatakan bahwa rapid test adalah alat tes yang tidak tepat, tidak akurat, dan tidak efisien. Rapid test bukan alat
diagnostik dan bukan untuk mendeteksi virus COVID-19. Namun adalah untuk alat mendeteksi atau screening antibodi. Pendapat ahli atas rapid test bahwa rapid test tidak akurat terbukti pernah terjadi di Dusun Serongkadan, Desa Abuan, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Saat itu, harga rapid test masih mahal, sehingga keadaan ini membuat lembaga ombudsman bersikap dan bahkan menuding bahwa ada bisnis di tes rapid yang kemudian dijadikan sebagai syarat layanan kesehatan di rumah sakit. Atas situasi itu, Surat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia nomor 735/IB/PP Persi dan seterusnya perihal surat edaran larangan dalam promosi layanan rumah sakit yang pada pokoknya menyatakan yakni poin 1, tidak melakukan promosi berlebihan dan seterusnya. Poin 3, tidak menjadikan pelayanan pemeriksaan rapid test screening COVID-19 sebagai persyaratan pasien dilayani oleh rumah sakit dan biaya pemeriksaannya dibebankan kepada pasien karena hal ini bersifat menyesatkan, memaksa, dan melanggar hak-hak pasien. Namun demikian, situasi tidak berubah. Ibu-ibu hamil masih kesulitan melahirkan, bahkan menurut berita media, ada ibu hamil yang melahirkan di rumah sakit dan ada yang lambat penanganan karena belum memenuhi prosedur rapid test sehingga bayinya meninggal. Pada situasi itulah terdakwa merespon keadaan dengan mencoba mengajak ID bertindak, mengingat ID adalah organisasi yang punya kekuatan besar untuk mengubah keadaan. ID adalah organisasi yang punya peran dan usaha di dalam ADART-nya sebagai agen pembaharu atau agent of change dalam advokasi kesehatan. Namun ajakan terdakwa melalui akun IG dengan memention akun IG resmi ID yakni @Ikatan Dokter Indonesia tidak ditanggapi, sehingga terdakwa mencoba mengajak salah satu anggota ID yang dikenal bernama Dr. Tirta dengan akun Instagram untuk live debat di Instagram. Diskusi terdakwa dengan Dr. Tirta ditonton banyak netizen hingga ratusan ribu netizen dan berlangsung damai. Bahkan pada akhirnya bersepakat, terdakwa bersama istri dengan band Flaminora bersedia melakukan konser virtual untuk menghibur para pasien dan para tenaga medis di Wisma Atlet. Situasi tidak kunjung berubah. Tiap saat masih ada berita ibu melahirkan menjadi korban atas kewajiban menjalani prosedur rapid test. Oleh karena ID juga tidak kunjung merespon ajakan terdakwa untuk berdiskusi dan bertindak untuk memperbaharui prosedur rapid test, terdakwa memposting kalimat kritikan ke ID pada tanggal 13 Juni 2020. Seluruh kalimat dalam postingan di Instagram dengan akun @JRXSID adalah fakta yang tidak terbantahkan sebagaimana kami uraikan di atas. Tidak satu pun ada unsur fitnah atau hasutan untuk membenci kepada golongan tertentu termasuk ID. Selanjutnya terkait dengan postingan IG terdakwa tertanggal 15 Juni 2020 adalah postingan yang bersifat informatif, tidak ditujukan kepada pihak manapun, sehingga tidak ada hubungan antara postingan IG terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 dengan postingan terdakwa pada 15 Juni 2020. Pendapat terdakwa yang menyatakan rapid test ngawur telah pula dilegitimasi dengan surat Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia yang menerbitkan surat nomor dan seterusnya perihal tanggapan terhadap surat edaran nomor 9 tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan PCR virus dengan hasil negatif maupun rapid test antibody virus SARS-CoV-2 dengan hasil non-reaktif tidak dapat menjamin seseorang tidak terpapar virus CoV-2 sehingga tidak dapat dinyatakan bebas dari SARS-CoV-2. Oleh karenanya,
dapat kami nyatakan bahwa postingan terdakwa dilatar belakangi kritik yang berangkat dari keprihatinan atas ibu-ibu hamil yang kesulitan melahirkan akibat prosedur rapid test dan berharap kepada ID untuk dapat melakukan tindakan dalam kapasitasnya untuk mendorong perubahan kebijakan. Dengan demikian, maka kritik dari terdakwa adalah tindakan yang sangat jauh dari unsur ujaran kebencian. Terdakwa berlatar belakang seniman yang humanis dan pro keberagaman. Bahwa sikap hidup terdakwa penting dilihat bukan semata-mata dilihat sebagai pertimbangan hal-hal yang meringankan, tetapi justru untuk menguji dan menilai apakah ada sikap atau prinsip hidup terdakwa yang dapat mencirikan bahwa terdakwa adalah orang yang mengadvokasi ujaran kebencian. Kami ulang, apakah terdakwa adalah orang yang mengadvokasi ujaran kebencian. Hal ini mengingat sumirnya batasan ujaran kebencian, maka posisi dan status terdakwa menjadi unsur yang harus diperhatikan. Terdakwa adalah sosok yang humanis, menjunjung tinggi kemanusiaan dan cinta keberagaman. Aktivitas-aktivitas sosial kemanusiaan terdakwa, baik individu maupun bersama bandnya Superman is Dead, tidak terhitung banyaknya. Dalam aktivitas kemanusiaannya, terdakwa rajin memelopori atau terlibat dalam berbagai solidaritas kemanusiaan tanpa pandang sekat suku, agama, ras, atau antar golongan. Solidaritas atas bencana tsunami Aceh, Gunung Sinabung, bencana gempa Jogja, bencana gempa Lombok, hingga bencana di Palu Donggala. Terdakwa sangat mendukung kelompok-kelompok minor seperti difabel atau anak yang berkebutuhan khusus, bahkan kerap terlibat seperti menjadi badut dan lain-lain. Terdakwa kerap mengkampanyekan hidup agar menghargai kebinekaan, keragaman, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Sikap hidup terdakwa juga termanifestasikan dalam karya-karya musiknya, dalam lirik lagu yang dia tulis seperti Kuat Kita Bersinar, Jadilah Legenda, bahkan mendapatkan penghargaan secara akademis atas lagu tersebut. Latar belakang terdakwa sebagai penulis lirik lagu itulah yang membuat terdakwa terbiasa menggunakan bahasa lange, satu pemakaian bahasa yang diksi-diksi menyimpang dari makna sebenarnya, dan hal ini dibenarkan secara internasional yang dikenal dengan lisensia poetika. Gaya bahasa terdakwa dengan ragam lango tidak hanya di dalam lagunya, tapi juga di dalam terdakwa menyampaikan kritik, termasuk dalam penulisan kritik di media sosial. Tulisan-tulisan terdakwa memang dengan gaya bahasa seorang seniman, sehingga kerap terjadi penyimpangan makna. Sehingga kerap terjadi penyimpangan makna yang dibenarkan secara internasional. Pemilihan diksi oleh terdakwa tentu berbeda dengan orang biasa. Kebiasaan bahasa lange adalah kebiasaan terdakwa sebagai seniman, namun secara substansi, postingan inkasu postingan di Instagram akun JRXSID pada tanggal 13 Juni 2020 adalah postingan yang ditujukan ke ID sebagai kritik, dan postingan Instagram akun @JRXSID pada tanggal 15 Juni 2020 adalah bersifat umum dan tidak ada hubungannya dengan postingan 13 Juni 2020 dan tidak ada subjek yang dituju. Sangat tidak rasional jika terdakwa yang berprinsip hidup pro keragaman dan humanis dalam waktu sekejap dituduh melakukan tindakan rasis dengan menyebarkan informasi yang mengandung kebencian atau permusuhan kepada individu atau maupun kelompok tertentu berdasarkan sara. Bahwa uraian di atas berdasarkan fakta-fakta persidangan telah dianalisa pada bab 3 analisa fakta nota pembelaan ini. Fakta hukum 3, postingan terdakwa bukan merupakan penghinaan dan atau ujaran kebencian, halaman 138 sampai 170 nota pembelaan. Fakta hukum tersebut diperoleh berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat keterangan terdakwa, dan bukti penunjuk sehingga sudah menjadi fakta hukum yang mempunyai nilai pembuktian dalam perkara akuo. Dan terakhir, terkait dengan definisi antar golongan. Berdasarkan 3 uraian telah didukung dengan kesesuaian alat bukti dan bukti lainnya, sehingga telah menjadi fakta hukum yang mempunyai pembuktian yang bernilai untuk pembuktian perkara akuo. Selanjutnya kami membahas terkait dengan definisi antar golongan. Di dalam perkara akuo, ID dikualifikasi sebagai profesi, sebagai maksud dari pengertian kelompok bermana golongan, sehingga didasarkan dengan pengertian antar golongan yang dimaknai dalam putusan MK nomor 76 tahun 2017. Namun definisi antar golongan sebagaimana putusan MK tersebut bertentangan dengan asas legalitas, khususnya prinsip lex stricta dan lex certa. Definisi yang sangat luas dengan rumusan yang tidak rigid dan detail dan tidak tertentu akan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan sekaligus berpotensi menimbulkan analogi. Sebuah larangan dalam hukum pidana Indonesia. Bahwa frase antar golongan memuat 2 frase, yakni antar dan golongan. Jika digunakan interpretasi gramatikal, maka makna antar golongan dimaknai mencakup 2 golongan atau lebih, dan makna tersebut tidak dapat digunakan untuk memaknai antar individu dengan satu golongan. Hal ini sesuai dengan keterangan para ahli-ahli hukum pidana, Dr. Igusti Kedrayawan dan ahli Heri Firmansyah.
ahli bahasa dan sastra IMAD Jiwa Atma JSU yang masing-masing menerangkan Dr. Gusti Ketut Ariwan menerangkan antar golongan artinya harus ada dua golongan ini dan golongan ini. Kalau hanya ada satu golongan maka definisi antar golongan tidak terpenuhi. Ahli Heri Firmansyah menerangkan untuk memenuhi unsur antar golongan maka setidaknya minimal harus ada dua golongan dan maksimalnya tidak terbatas. Ahli bahasa DRS Made Jiwat Maja menerangkan penulisan antar golongan. Antar digabung dengan golongan berarti ada dua lebih golongan yang berkompleks sehingga antar golongan tersebut tidak bisa antara individu dan golongan. Keterangan para ahli berkesesuaian dengan bukti surat dan bukti tunjuk. Berdasarkan hal tersebut maka dalil penuntut umum yang menyatakan perbuatan terdakwa yang ditujukan kepada ID sebagai perbuatan yang berdasarkan antar golongan sangat tidak tepat karena dalam perkara akuo hanya ada satu golongan yang dituju yakni Ikatan Dokter Indonesia dan tidak ada yang lain yang dipertentang oleh terdakwa sehingga tidak memenuhi kualifikasi antar golongan terdiri dari dua golongan atau lebih. Di samping itu terdakwa dalam melakukan postingan Instagram sebagaimana dipersoalkan dalam perkara akuo adalah sebagai individu, sebagai rakyat yang menggunakan hak konstitusinya untuk melakukan kritik. Terdakwa tidak berafiliasi dengan golongan tertentu dan bertindak sebagai pribadi kodrati atau naturally person. Sehingga bila pun dipertentangkan quod non, maka yang ada adalah terdakwa sebagai pribadi kodrati naturally person versus Ikatan Dokter Indonesia. Oleh karenanya keadaan demikian tidak dapat memenuhi kualifikasi antar golongan. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat dinyatakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi 6 uji ambang rangsangan, Sigfak Instrument Test, titik ujaran kebencian, dan oleh karenanya tidak dapat dikualifikasi menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian, permusuhan individu kelompok masyarakat berdasarkan SARA. Oleh karenanya, seluruh analisis atas unsur ini berdasarkan fakta hukum yang telah berkesesuaian dengan keterangan saksi, keterangan ahli bukti surat, fakta hukum 3, halaman 138 sampai 170 nota pembelaan, maka dapat dinyatakan unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Maka kami langsung pada kesimpulan unsur bahwa berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan di atas telah jelas dan terang benderang suatu perbuatan berlanjut tidak dapat terbukti secara sah dan meyakinkan. 5.4 yang terakhir. Tanggapan terhadap tuntutan pidana penuntut umum. Bahwa dalam melakukan penuntutannya, penuntut umum mengemukakan pertimbangan, mengajukan tuntutan pidana, baik hal-hal yang memberatkan dan, saya ulang, penuntut umum mengemukakan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, baik hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak menyesali perbuatannya, terdakwa walk out pada waktu persidangan, perbuatan terdakwa merusakkan masyarakat, perbuatan terdakwa melukai perusahaan dokter seluruh Indonesia yang menangani COVID. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa masih muda dan masih bisa dibina. Bahwa sebelum memberikan tanggapan atas pertimbangan penuntut umum, perlu kami sampaikan bahwasanya kami berpendapat pertimbangan tuntutan pidana oleh penuntut umum dibuat bukan berdasarkan pertimbangan objektif yang rasional, namun berdasarkan dari kesewenangan penuntut umum yang terlihat hanya membutuhkan legitimasi bagi tuntutan pidana yang begitu tinggi, yakni 3 tahun pidana penjara dan denda 10 juta subsidi 3 bulan kurungan. Entah motif apa yang melandasi pertimbangan tuntutan pidana ini. Meskipun perspektif nature penuntut umum yang menyebabkan pertimbangan tuntutannya menjadi subjektif, namun subjektivitas terkait tuntutan pidana semestinya tidak kehilangan pijaan, tidak kehilangan rasionalitas, dan tidak boleh senang-benang. Sekali lagi, kami melihat bahwa pertimbangan ini hanya dilandasi memberi pijakan bagi penuntut umum untuk menghukum seberat-beratnya terdakwa. Bahkan penuntut umum memperlihatkan kontradiksi dalam argumentasi hukumnya untuk memberikan pertimbangan tuntutan pidana ini. Pendapat kami ini bukan asumsi, tetapi pendapat yang terukur dan dapat kami jelaskan sebagai berikut. Terhadap pertimbangan hal-hal yang memberatkan, kami mengurai beberapa pertimbangan saja. 1. Terhadap terdakwa melakukan walkout pada waktu persidangan, kami tanggapi sebagai berikut. Penuntut umum tampaknya lupa bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa
pada saat persidangan justru dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan hukum acara sebagaimana terbuat di KUHP. Dan telah kami sampaikan secara resmi baik kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, CQ, Majelis Hakim yang kami muliakan, bahwa terdakwa menolak sidang online dan menginginkan sidang offline sebagaimana diatur dalam KUHP dengan pengetatan protokol kesehatan COVID-19. Selanjutnya hal yang paling penting adalah tindakan terdakwa melakukan walkout juga disetujui dan diaminin oleh Ketua Majelis Hakim. Selain itu tindakan terdakwa juga ditanggapi dengan baik oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Hal mana beliau memberikan tanggapan di media massa bahwa tindakan terdakwa adalah hak dari terdakwa. Jika dihubungkan bahwa tindakan terdakwa disetujui oleh Yang Mulia dan dikomentar dengan baik oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai sebuah hak, selanjutnya dihubungkan niat terdakwa untuk menegakkan hukum acara sesuai KUHP, maka hal tersebut berarti tidak tepat dikualifikasi sebagai hal-hal yang memberatkan, kecuali penuntut umum hanya mencoba mencari sebanyak-banyaknya hal-hal yang mendekati kualifikasi pertimbangan yang memberatkan. Terhadap perbuatan terdakwa yang dianggap meresahkan masyarakat, kami tanggapi sebagai berikut. Pertimbangan ini menurut kami irasional, penuh asumsi tidak berdasar. Jika penuntut umum menyatakan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, maka pertanyaan paling mendasar, perbuatan terdakwa mana yang penuntut umum maksud? Apakah perbuatan terdakwa melakukan walkout? Apakah postingan terdakwa atau yang mana? Ini sangat tidak jelas. Selanjutnya pertanyaannya, apa alat ukur atau parameter yang digunakan penuntut umum untuk menyatakan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat? Adakah penuntut umum mempunyai bukti yang dapat membuktikan hal itu? Adakah satu hasil survei persepsi masyarakat yang sahih sehingga bisa digunakan sebagai landasan argumentasi memberikan pertimbangan memberatkan sedemikian rupa? Jika yang dimaksud adalah perbuatan terdakwa memposting di Instagram sebagaimana yang diperkarakan dalam perkara Akuo, tidakkah sebaliknya justru perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagai penyaluran keresahan masyarakat? Tidakkah justru sebaliknya perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagai penyaluran keresahan masyarakat akibat tata kelola COVID yang tidak jelas dan memberatkan masyarakat seperti kebijakan tes rapid sebagai layanan kesehatan padahal sudah banyak ditolak oleh para ahli dan lembaga-lembaga kredibel seperti Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) atau PDS Patlin yang menolak tes rapid dan tes PCR sebagai syarat perjalanan. Selain karena saat itu mahal dijadikan syarat layanan di rumah sakit menyebabkan prosedur rapid yang lebih utama daripada penanganan medisnya. Pendapat kami tersebut dapat kami pertanggungjawabkan dengan menghadirkan saksi sepasang suami istri yakni saksi Inyoman Yudi Prasetya Jaya dan saksi Nigusti Ayu Arianti ke depan persidangan. Sebentar. Ke depan persidangan menjadi korban prosedur rapid test sehingga dalam kondisi hamil tua sudah pecah ketuban harus menanggung rasa sakit, harus dipimpong untuk mendapatkan hasil rapid test sebagai syarat wajib jika ingin ditangani. Senyatanya kedua saksi tersebut menyatakan terwakili oleh postingan terdakwa yang memprotes kebijakan rapid test yang ngawur dan dipaksakan. Di media sosial juga banyak dukungan atas perbuatan terdakwa dianggap mewakili suara masyarakat yang lemah akses. Demikian juga dukungan melimpah untuk solidaritas bagi terdakwa dan masih banyak suara-suara yang menyatakan terwakili oleh perbuatan terdakwa. Lantas di manakah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat? Atau perbuatan terdakwa sebetulnya meresahkan mereka yang terganggu oleh suara terdakwa yang mewakili suara masyarakat yang tidak punya akses atau yang tidak berani bersuara? Sampai pada titik ini kami yakin masih dapat mempertanggungjawabkan pendapat kami karena parameternya jelas tidak seperti penuntut umum yang tidak mempunyai pijakan dan hanya asumsi semata. Terhadap pertimbangan perbuatan terdakwa melukai perusahaan dokter seluruh Indonesia yang menangani COVID-19 kami tanggapi sebagai berikut. Untuk sekian kalinya kami menemukan dasar pertimbangan dari penuntut umum. Untuk kesekian kalinya kami menemukan dasar pertimbangan dari penuntut umum bersifat asumsi dan klaim belaka. Pertanyaan kami, apa alat dan parameter penuntut umum menyatakan perbuatan terdakwa melukai perasaan dokter seluruh Indonesia yang menangani COVID-19? Saudara penuntut umum dengan gegabah menyatakan seluruh dokter terlukai oleh perbuatan terdakwa. Apakah saudara penuntut umum mempunyai bukti, mempunyai hasil survei persepsi masyarakat? Dari mana kesimpulan saudara penuntut umum tersebut? Menyebut dokter seluruh Indonesia sebagai kuantitas yang terlukai oleh perbuatan terdakwa, menurut hemat kami adalah klaim yang berlebihan. Selain klaim tidak berdasar, jika kami sebutkan bahwa ada satu saja dokter di Indonesia yang menangani COVID-19 tidak merasa terlukai, maka klaim saudara penuntut umum sudah gugur. Seorang dokter bernama Dr. Tita dengan akun
Tirta yang aktif dalam kegiatan penanganan COVID-19 di awal pandemi, terlibat untuk membantu penanganan COVID-19. Dr. Tirta berkali-kali di media massa tidak merasa tersinggung dengan ucapan terdakwa. Jangankan terluka, tersinggung saja tidak. Oleh karena itu senyatanya pertimbangan penuntut umum hanyalah klaim dan tidak berdasar. Berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas bahwa hal-hal yang memberatkan didalilkan penuntut umum hanya sekedar memperbanyak pertimbangan sehingga terlegitimasi tuntutan pidana yang tinggi yang dituntut oleh penuntut umum kepada terdakwa. Selanjutnya hal-hal yang meringankan. Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa masih muda dan bisa dibina. Terhadap pertimbangan ini kami berpendapat penuntut umum hanya sekedar menaruh pertimbangan yang meringankan saja. Sesuatu hal-hal yang memang tidak bisa dihindarkan dan hanya sekedar memberi citra bahwa penuntut umum adalah pihak yang objektif dengan tetap memberikan pertimbangan hal-hal yang meringankan. Padahal jika diteliti lebih dalam, sesungguhnya banyak hal-hal yang meringankan yang bisa dimasukkan dalam pertimbangan tuntutan pidananya. Namun konsekuensi logisnya, pertimbangan hal-hal yang meringankan akan lebih banyak jumlahnya dibanding pertimbangan yang memberatkan. Apabila itu terjadi, tentu saja penuntut umum tidak akan mempunyai tameng pembelaan diri atas tuntutan pidana penjara kepada terdakwa yang begitu tinggi. Saking besarnya usaha penuntut umum untuk tidak memberikan ruang bagi penambahan jumlah hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, saudara penuntut umum bahkan mengingkari pendapat sebelumnya di dalam surat tuntutan yang menyatakan, adapun terhadap saksi Adecat, referensi clipping dan tayangan video tentang aktivitas terdakwa dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan adalah untuk hal yang meringankan. Tidak dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar atau pemaaf dari perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Lihat paragraf 2, halaman 117 surat tuntutan penuntut umum. Jika diperhatikan pernyataan penuntut umum, referensi, clipping, dan tayangan video tentang aktivitas terdakwa dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan adalah untuk hal yang meringankan, menegaskan bahwa aktivitas terdakwa dalam kegiatan sosial kemanusiaan telah diakui sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa. Tetapi mari kita lihat faktanya. Adakah hal tersebut dimuat oleh penuntut umum sebagai pertimbangan hal-hal yang meringankan? Jelas tidak. Jelas dan nyata penuntut umum ingkar dengan diri mereka sendiri. Lalu untuk apa? Apa yang ditakutkan memuat aktivitas sosial dan kemanusiaan terdakwa ke dalam pertimbangan yang meringankan? Belum lagi ditambah dengan pertimbangan hal-hal meringankan lainnya yang menurut kami patut dimuat dan dijadikan pertimbangan. Di antaranya, terdakwa membantu warga tidak mampu di masa pandemi COVID-19 melalui program bagi-bagi pangan. Dilakukan hingga saat sidang ini berlangsung. Terdakwa tidak berbelit-belit, terdakwa pernah minta maaf kepada Ikatan Dokter Indonesia. 2. Terhadap tuntutan penjatuhan pidana terdakwa, pidana penjara 3 tahun, denda 10 juta, subsidi 3 bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah tetap dalam masa tahanan. Tuntutan pidana tersebut sungguh tidak masuk akal dan semena-mena. Hal ini didasari dari fakta persidangan, dari keterangan saksi, baik Acad maupun Adecat telah membuktikan bahwa apa yang terdakwa posting adalah sesuatu kebenaran. Demikian juga keterangan ahli, terutama ahli bahasa Adecat Desmade Jiwa Atmaja, membuktikan bahwa postingan terdakwa tanggal 13 Juni 2020 sebagai postingan yang tidak bisa dikualifikasi sebagai ujaran kebencian. Keterangan ahli bahasa Acad Wahyu Aji Wibowo yang tidak kompeten, dan keterangan yang dimuat dalam surat tuntutannya bertentangan dengan pasal 186 KUHP, junto pasal 187 KUHP. Ditambah lagi bahwa apa yang diposting oleh terdakwa adalah sebuah kebenaran, dibuktikan dari keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, serta alat bukti penunjuk. Dengan demikian, penuntutan pidana penjara selama 3 tahun sangat berlebihan dan tidak rasional. 5.5. Kesimpulan. Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut di atas, serta dikaitkan dengan analisa yuridis yang bersandar pada peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum, seluruh pasal-pasal yang dituntut oleh penuntut umum di dalam surat tuntutan sama sekali tidak didukung oleh alat bukti yang baik berupa saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, sebagaimana kami uraikan dan jelaskan di dalam nota pembelaan. Namun yang ada justru hanyalah asumsi-asumsi dan manipulasi dari jaksa penuntut umum, sehingga patutlah diduga bahwa tindak pidana yang didalilkan jaksa penuntut umum kepada terdakwa adalah tindak pidana yang dipaksakan untuk menyenangkan sekelompok orang. Bahwa dengan tidak terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana akuo, maka demi hukum terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti dan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 2 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, junto pasal 64 ayat 1
ke-1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dan dituntut oleh penuntut umum dalam tuntutannya. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Bagi kami sebagai kuasa hukum terdakwa, di samping berdasarkan analisis yuridis yang kami uraikan secara sistematis, perlu juga kami sampaikan bahwa dalam pledoi ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak ada satupun yang dapat dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan terdakwa. Dan oleh karenanya sudah semestinya tidak ada keraguan bagi majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara AKW untuk membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum. Permohonan dan penutup. Majelis hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang terhormat dan sidang yang kami muliakan. Berdasarkan argumentasi yuridis yang kami sampaikan di atas, telah cukup berdasar bagi kami selaku penasihat hukum terdakwa untuk memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa IGD Aristina alias Jering tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 6 ayat 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa IGD Aristina alias Jering dari dakwaan tersebut frisfah berdasarkan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum onslah berdasarkan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Membebaskan terdakwa IGD Aristina alias Jering dari tahanan. 4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa IGD Aristina alias Jering kepada keadaan semula. 5. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada negara. Atau jika majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian keberatan ini kami bacakan dan akan kami serahkan kepada majelis hakim yang kami muliakan. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami penasihat hukum Iwayan Suardana, Iwayan Adi Sumiarto SHMKN, Fahmi Yanuar Siregar SHLLM, Imade Juli Untung Pratama SHMKN. Kami koreksi sebelum diserahkan. Izin kami menyerahkan. Yang ada nambah pledoi lagi satu. Ini aku nih. Tadi saya diajak kolaborasi sama di pusat. Ya, sedikit aja. Tes, ini satu manten. Lisan karena saya baru dengar tadi dari Tirta. Terima kasih yang mulia. Tambahannya satu aja, saya tadi dapat kabar dari Dr. Tirta jika ketua terpilih PBID pusat berencana mengajak saya bekerja sama atau berkolaborasi untuk menghadapi pandemi. Beliau menyatakan sikap itu dalam sebuah siaran di YouTube-nya Deddy Corbuzier secara resmi. Jadi mungkin dijadikan pertimbangan bagi
Yang Mulia Hakim, jika PBI di pusat memang ingin saya dipenjara kan tidak mungkin saya diajak berkolaborasi atau bekerja sama. Terima kasih. Maupun penasihat hukum terdakwa, bagaimana saudara penuntut umum akan menanggapi? Mohon izin, Majelis Hakim yang mulia, sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, kami masih mempunyai hak untuk menanggapi pledoi ini. Adapun mengenai waktunya, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim, kami siap untuk itu. Ya, jadi sesuai dengan court kalender yang sudah ditetapkan kepada penuntut umum untuk menyiapkan repliknya ya, tanggapan atas pledoi dari penasihat hukum, kita tetapkan jadwalnya pada hari Kamis tanggal 12. Ya, 12. Tanggal 12 November ya. Siap? Ya, demikian. Untuk persidangan berikutnya kita tetapkan untuk dijadwalkan hari Kamis tanggal 12 November jam 10 pagi ya. Dengan perintah kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada hari persidangan yang sudah ditentukan. Ya, dengan demikian sidang dinyatakan tutup dan selesai. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terima kasih.